Hello Tribuners, welcome back with me Mutiara in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is girl's body found in the swamp. Resident in Muara Ancalong District is Kutai Regency, East Kalimantan Province, were shocked by the discovery of the body of a 14-year-old girl. How could the victim not be found in the middle of a swamp half-naked body? The head of the Resort Police Grand Commissioner Adjudan Anggoro Wicaksono confirmed the discovery of the body through the head of the Muara Ancalong Sector Police Commissioner Adjudan Rusianto. He revealed that reports came in from local residents who were indeed looking for the teenager. The head of the sector police admitted that the teenager had left the house last night before being found in a lifeless condition. Because they did not go home, residents also searched the place where the victim was suspected. The victim's parents have not made a report to the authorities because the village is far from the head of the sector police, therefore only asking for help from neighbors and the local community to help find victims. Police Commissioner Adjudan Rusianto admitted that when the victim was found, he was only wearing clothes and naked from the waist down. His party has also carried out a post-mortem examination process to the scene, asked for information from witnesses and several people who were with the victim for the last time before he disappeared and was found dead. Rusianto explained that the suspected of perpetrator had led so that Muara Bakal Sector Police had managed to secure him. The next news is, due to bad weather, a barge was stranded. Bad weather continues to hit almost all areas in South Sulawesi, one of which is Pinrang Regency. As a result, a large barge was stranded on the shore of Menralo Beach, Wairing Tasi Village, Supa District on Sunday, the 25th of December 2022. The barge is blue with the words Auriga written on it. As a result, this barge became a spectacle for local residents. Information gathered initially, the Auriga ship was partnered with the tugboat TB Petria II from Morosi Konawe Regency, Southeast Sulawesi. The ship was about to head to Banjarmasin, South Kalimantan. However, due to bad weather, the Auriga's towing rope was removed. This was confirmed by the head of the Supa Police Sector, First Inspector Police Malbat. He said the barge was named Auriga AB Kipol 16 2009 and the color blue came from Banjarmasin. Malbat said that the Auriga ship ran aground on the shoreline due to a broken rope from a tugboat, then carried away by high waves accompanied by strong winds. He suspected that the ship had capsized because there were no crew members on board. The next news is, a government official car wearing a fake license plate in Jakarta. A government official car was caught using fake license plates while crossing the Halim Baru traffic light area, Keramat Jati District, East Jakarta. The driver of the minibus type car used fake black license plates to cover up the red ones so the vehicle looked like it belonged to civilians, not government ones. Head of the Action Unit for the East Jakarta Metro Resort Police Traffic Unit, the second police Juza Agus Sugiharto said that the car with fake number plates was secured on Monday, the 26th of December 2022, when his staff was managing traffic flow. Based on the inspection, the car should have used a red plate like government vehicles, but the driver replaced it with a black number plate. This is also confirmed by a car vehicle registration number indicating that the vehicle belongs to a government agency, not a civilian vehicle. Juza said that the reason the driver of the car used a black license plate so that it looked like a civilian
was because he was worried that the vehicle would become the target of the demonstrators' fury. The reason is that when there are demonstrations stated on it, vehicles are often the target of mass rage, but this pretext is not justified, so the authorities give a warning. The next news is President Jokowi asked for the Tanah Abang station to be enlarged. Tanah Abang station will be revitalized to increase visitor capacity. In this plan, President Joko Widodo, together with the Minister of Transportation Budi Karya Sumadi and the acting governor of DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, conducted a direct inspection on Monday, the 26th of December 2022. After going to Tanah Abang station, Jokowi continued his journey on the commuter line train to inaugurate Manggarai Station, South Jakarta. The three are known to have departed using the commuter line train from Tanah Abang Station. This was confirmed by the Mayor of Central Jakarta, Dani Sukma, who is also present at the review. Dani added that the revitalization of Tanah Abang Station aims to increase visitor capacity. Considering that the station is a transit point or meeting point that involves many people, thus the station can accommodate more than train passengers. Heru Budi Hartono's subordinates admitted that they support all programs and activities carried out by the DKI Jakarta provincial government, especially in Central Jakarta. According to Dani, after Tanah Abang station was developed, it is possible that there will be changes in our rules at various stations in Central Jakarta, such as Gambir. The next news is the driver of a Pajero car shoots another driver in Jakarta. Reynold Lumintang and his family were bugged by a Pajero driver with Kich 8 Plus in the Kelapa Gading area, North Jakarta on Sunday, the 25th of December 2022. The halt, which threatened Reynold's wife and children, occurred when their family had just returned from Cibubur to visit relatives during Christmas. From Cibubur, Reynold was going back to Pangmiling Cakung by driving a Daihatsu Terios car. There were 5 people in the car, namely Reynold as the driver, his wife and children in the front of passenger seat, and Reynold's father and sister in the middle seat. At around 9 p.m., Reynold was crossing Route Boulevard Barat Raya in front of the Mall Indonesia, heading towards the Kelapa Gading roundabout. In the midst of the stagnant traffic flow due to the narrowing of the route in front of MOE, from behind there was a Mitsubishi Pajero trying to overtake Reynold. The black Pajero that kept trying to overtake Reynold's car had plate number B1690 KH. The Pajero driver with the KH plate was annoyed because Reynold never made room for overtaking. Reynold's car was even followed until it was near the Kelapa Gading roundabout, which was full of vehicles. There, Reynold, who had slowed down his vehicle, was approached by the Pajero driver. The arrogant driver then opened the window and pointed a knife-like weapon in front of the passenger seat of Reynold's car, which was occupied by his wife and children. Not yet finished there, the perpetrator of the robbery got down and approached Reynold in the driver's seat. However, because Reynold was constantly being recorded, the Pajero driver returned to his car. The next news is a car plunged into the sea, causing a husband and wife to fall through. A horrific incident occurred in Merak Harbour, Banten on Friday, the 23rd of December 2022 in the evening. This could not be separated after a car plunged into the sea when it was about to board the ferry at Merak Harbour.
There was a married couple in the car. Luckily, the husband and wife were rescued by officers even though they had to get treatment at the hospital. As known, one car plunged into the sea at Pier 2 of Merak Banten on Friday, the 23rd of December 2022 at around 10 p.m. The incident where the car plunged into the sea also went viral on social media, one of which was uploaded to the Instagram account at Kabar_Negeri. Head of Public Relations for the Banten Regional Police, Police Grand Commissioner Sinto Silitonga said that the car splashed when it was about to enter the ferry. Sinto revealed that at the time, the car with two passengers, who were a husband and wife, would enter the ship. However, the ship's rope suddenly widened. Luckily, the two passengers were rescued by 6 officers who were at the location. The two victims were immediately rushed to the hospital for further treatment. The last news is the case of holding a gun during the chaos at the Kasunan Solo Palace. There was an act of pointing a gun during a riot inside the Solo Kasunanan Palace, which involved the Sasono Putro faction acting on behalf of the King of the Solo Palace, SISKS Pakubuwono XIII Hangabehi, and the Customary Council institution on Friday the 23rd of December 2022. This was disclosed by the Executive Chairman of the Customary Council, KPH Edi Wirabumi. In his statement, he revealed that the police officer pointed a firearm at the grandson of Sri Susuhanan Pakubuwono XIII BRM Suryo Mulyo. However, this statement was denied by the head of the Solo City Resort Police, Police Grand Commissioner Iwan Saktiadi. According to him, from the result of investigation into a number of members, there was no act of holding firearms at BRM Suryo Mulyo. Iwan Saktiadi confirmed that the members serving at the Solo Palace were equipped with firearms for security. The police assigned to the Solo Palace were asked to guard Sri Susuhunan Pakubuwono XIII. This guard was a request from the Solo Palace. Well, I think those are the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day. Kembali hadir di hadapan Anda live update siang edisi Selasa 26 Desember 2022. Siang ini kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya.
Kita ke berita pertama, Saudara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi ahli meringankan atas terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Tim kuasa hukum terdakwa Febri Diansyah menyebutkan saksi meringankan yang dihadirkan adalah saksi ahli pidana. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Abdi Rianda Sakti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Abdi. Ya, baik, terima kasih rekan Dirda. Selamat siang untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Bisa saya laporkan terkait sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, hari Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022. Dalam sidang kali ini, Majelis Hakim mengagendakan pemeriksaan saksi ahli meringankan untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Adapun saksi ahli meringankan yang dihadirkan oleh kubu Ferdy Sambo dan Putri adalah ahli hukum pidana yang merupakan guru besar dari Universitas Andalas, Profesor Elwi Daniel. Dalam kesaksiannya, Elwi menyebut motif dari pembunuhan Brigadir J dapat meringankan hukuman tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Di sisi lain, Elwi juga mengatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana bisa dijerat pasal pembunuhan berencana atau pasal 340 dengan melihat beberapa syarat, diantaranya adalah soal ketenangan dan jangka waktu sebelum akhirnya melakukan tindak pidana itu. Untuk informasi, Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki oleh Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdy Sambo yang beralamatkan di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdy Sambo karena terjadi pelecehan seksual di rumah Magelang di Jawa Tengah. Ferdy Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Yosua. Dalam perkara ini, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dan Barada Richard Eliezer atau Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340, subsidiar pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Ferdy Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan alias obstruction of justice bersama 6 anggota Polri lainnya yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Komplek Polri Duren 3. Dalam dugaan kasus obstruction of justice, mereka didakwa melanggar pasal 49, jungto pasal 33, subsidiar pasal 48 ayat 1, jungto pasal 32 ayat 1, Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian, rekan Firda kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Abdi dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Korban penodongan oleh pengendara Pajero berplat nomor KH di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu 25 Desember akhirnya membuat laporan ke polisi. Reynold Lumintang, 33 tahun dan keluarga mendatangi Mapolsek Kelapa Gading atas penodongan yang membuat istri dan anaknya trauma ketakutan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Muhammad Rifki yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifki. Selamat siang rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Informasikan langsung dari wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana pada Minggu tepatnya 25 Desember 2022 telah terjadi penodongan yang dilakukan oleh sopir Pajero dengan plat QH, di mana pada saat penodongan tersebut korban bernama Reynold Lumintang sedang melaksanakan perjalanan pulang usai merayakan perayaan Natal bersama keluarga. Namun saat melintas tepatnya di Mall of Indonesia atau MOI, tiba-tiba arus lalu lintas pada malam itu padat dan terjadi perselisihan dengan pengendara mobil Pajero, dan akhirnya seusai perselisihan
sopir dari Pajero tersebut mengacungkan senjata tajam berupa pisau ke arah korban tersebut. Namun parahnya saat menodongkan pisau, posisi pisau tersebut ditunjukkan kepada anak dan istri yang memang duduk berada di samping Renault itu. Atas tindakan tersebut, maka anak yang memang usianya masih di bawah 5 tahun atau masih balita tersebut mengalami trauma ketakutan. Selain tak puas di situ, sopir dari Pajero tersebut bahkan memepet mobil dari korban hingga akhirnya menabrakkan mobilnya ke sisi bagian kiri dari mobil korban hingga mengalami kerusakan berupa goresan dan penyok pada sisi depan mobil korban. Atas perilaku arogan yang dilakukan oleh pengendara Pajero tersebut, maka Renault beserta keluarga melaporkan aksi semena-mena yang dilakukan oleh sopir Pajero pada Polsek Kelapa Gading. Laporan tersebut diterima pada Senin 26 Desember 2022 kemarin. Dan hingga saat ini pihak polisian dari Polsek Kelapa Gading masih mendalami dan mencari pelaku yang telah bertindak arogan, mengacungkan senjata tajam dan menabrakkan mobilnya ke mobil korban. Demikianlah rekan Firda di studio yang bisa saya informasikan dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Baik, terima kasih rekan Rifki dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Renault Lumintang, seorang korban. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi berawal dari depan Mall Moi, di situ ada sedikit serobot menyerobot. Saya di jalur kedua dan Bapak plat QH ini dari jalur kanan berusaha untuk menyerobot jalan saya. Gitu. Nah, depan mobil Bapak plat QH ini udah saya kasih jalan. Nah, kemudian harusnya saya masuk dulu supaya gantian gitu ya. Kemudian Bapak plat QH ini maunya diduluin, tetap diduluin. Akhirnya nggak saya kasih jalan. Dan akhirnya Bapak plat QH ini berada di belakang mobil saya. Merasa seperti kurang senang ya. Jadi dia mencoba menyalakan lampu dim, lampu jauh. Menandakan kalau dia kayaknya kurang suka gitu kalau saya nggak kasih jalan gitu ya. Kemudian saya ke kiri, dia ngikut ke kiri. Saya ke kanan, dia ikut ke kanan. Akhirnya terjadi sedikit kejar mengejar. Sampai akhirnya saya buka kaca, bapaknya juga buka kaca, berusaha untuk memberhentikan saya. Karena saya bawa anak dan istri dan orang tua juga. Akhirnya saya nggak mau meladeni gitu. Akhirnya saya terus jalan. Tapi akhirnya bapaknya sampai di bundaran Kelapa Gading, karena mau nggak mau di situ padat ya. Kondisinya saya. Perkara Jamal Mirdad, 31 tahun, terdakwa pembunuhan ibu kandung di Desa Pinang Sebatang, Simpang Katis, Bangka Tengah beberapa waktu lalu telah sampai pada putusan majelis hakim. Pada Senin 26 Desember, terdakwa mendengarkan putusan hukuman yang akan dijalaninya di Pengadilan Negeri Koba, Bangka Tengah. Pada sidang tersebut, tampak Jamal hanya terdiam dan tak banyak bergerak, serta fokus mendengarkan pembacaan putusan yang dilakukan oleh hakim. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Arya Bima Mahendra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bima. Ya, baik, terima kasih rekan Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan bahwa memang pada hari Senin kemarin, tanggal 26 Desember tahun 2022, telah dilakukan sidang pembacaan putusan terhadap perkara oleh terdakwa atas nama Jamal Mirdad berumur 31 tahun yang merupakan seorang terdakwa pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri beberapa waktu lalu di Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam sidang yang berlangsung tak sampai 30 menit itu, majelis hakim memutuskan bahwa Jamal Mirdad dijatuhi hukuman pidana penjara selama 18 tahun lamanya. Mendengarkan keputusan dari majelis hakim, nampak Jamal Mirdad dalam sidang tersebut hanya tertunduk lesu dan tidak banyak melakukan gerak-gerik, serta langsung berkonsultasi dengan penasihat hukumnya dan menerima keputusan dari majelis hakim tersebut. Menurut ketua hakim ataupun ketua yang memimpin majelis hakim tersebut, Ibu Derit Wardinungsi, menyebutkan bahwa sebelumnya Jamal Mirdad dituntut oleh JPU dengan tuntutan
penjara selama 20 tahun, akan tetapi melalui berbagai pertimbangan baik hal-hal yang meringankan ataupun hal-hal yang memberatkan, Jamal Mirdad dijatuhi hukuman penjara selama 18 tahun lamanya. Perlu saya sampaikan bahwa memang perkara Jamal Mirdad, perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Jamal Mirdad terhadap ibu kandungnya ini sendiri, ini sudah terjadi cukup lama ya. Ini tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 bulan Juni tahun 2022 lalu, sekira dini hari, di mana kala itu Jamal Mirdad melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya yang sedang tidur lelap di ruang tamunya, dengan cara melakukan pembunuhan dengan cara membekap saluran pernapasan hidung dan mulut ibunya, hingga kemudian menyebabkan ibu kandungnya tersebut mati lemas dan kemudian meninggal dunia. Mirisnya lagi, setelah melakukan aksi pembunuhan tersebut, diketahui bahwa Jamal Mirdad juga sempat melakukan tindakan asusila ataupun pelecehan seksual kepada ibunya yang sudah dalam kondisi meninggal dunia, dan kemudian dirinya juga mengambil sejumlah barang-barang berharga milik ibunya seperti sejumlah uang dan beberapa perhiasan emas lainnya. Bahkan tak sampai di situ, setelah membunuh ibu kandungnya, Jamal Mirdad sempat membuat skenario seolah-olah kematian ibunya tersebut disebabkan oleh aksi perampokan terhadap ibunya yang memang kala itu sedang terlibatkan, tetapi skenario tersebut berhasil dibongkar oleh pihak kepolisian hingga kemudian membawa Jamal Mirdad kini harus mendekam di penjara, dan kemarin baru saja diputuskan bahwa Jamal Mirdad harus menerima ganjaran hukuman berupa penjara selama 18 tahun lamanya. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan, rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Arya Bima dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Terdapat temuan baru dalam kasus tewasnya seorang mahasiswi perguruan tinggi negeri, Diah Agustin Lestariningsi, 17 tahun. Seperti diketahui, korban ditemukan meninggal di kamar kosnya yang terletak di Jalan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang pada Kamis 22 Desember lalu. Dari hasil penyelidikan, temuan baru tersebut menguatkan bahwa korban diduga dibunuh. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Kukuh Kurniawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kukuh. Rekan Kukuh. Iya, baik rekan Firda, terkait dengan dapat temuan baru dalam kasus tewasnya seorang mahasiswi perguruan tinggi negeri yang bernama Diah Agustin Lestariningsi yang masih berusia 17 tahun. Seperti diketahui, korban ditemukan meninggal di tempat tidur kamar kosnya yang terletak di Jalan Sumbersari, Gang 5C, Kecamatan Lowaru, Kota Malang pada Kamis tanggal 22 Desember lalu. Dari hasil penyelidikan polisi, temuan baru tersebut menguatkan bahwa korban diduga dibunuh. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, AKP Bayu Febrianto Prayoga, mengatakan terdapat luka tusukan pada tubuh korban Diah Agustin Lestariningsi. Ada luka tusukan pada benda tajam di bagian dada. Tapi untuk jelasnya, pihaknya masih menunggu hasil visum lebih lengkap dari Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Lalu terkait ada dugaan barang milik korban yang hilang, termasuk barang bukti yang diamankan, saat ini masih didalami oleh pihak penyidik Satreskrim Polresta Malang Kota. Dirinya juga menegaskan bahwa hasil visum yang keluar nanti bisa dijadikan petunjuk baru untuk mengungkap pasti penyebab kematian korban. Dan pihaknya akan terus menunggu hingga hasil visum dari pihak Rumah Sakit Saiful Anwar akan keluar. Begitu rekan Firda. Ya.
Baik, terima kasih rekan Kukuh Kurniawan dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC Wisma Atlet Kemayoran akan berhenti beroperasi pada 31 Desember 2022. Tutupnya urat nadi penanganan COVID-19 selama 2 tahun terakhir ini dikarenakan pandemi tersebut sudah mulai mereda dan kasusnya turun signifikan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Nuriatul yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nuri. Ya benar Firda, Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC Wisma Atlet Kemayoran akan berhenti beroperasi pada 31 Desember 2022 mendatang. Tutupnya urat nadi penanganan COVID-19 selama 2 tahun terakhir ini dikarenakan pandemi tersebut sudah mulai mereda dan kasusnya pun turun signifikan. Seperti yang dipantau wartakotalive.com, bahwasannya RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat itu tampak kosong dan juga sepi. 3 ambulans yang terparkir di satu tempat dekat tempat pembuangan sampah, namun sudah tidak digunakan lagi. Beberapa ranjang bekas tempat tidur, oksigen, serta peralatan medis lain sudah dikumpulkan dan bertumpuk di satu tempat, yakni di Tower 3. Selain tumpukan peralatan medis itu sudah dikurungi dengan garis pembatas berwarna kuning bertuliskan dilarang melintas. Sementara itu tak banyak orang yang berlalu lalang di sekitar tempat tersebut. Hanya sejumlah petugas kebersihan dari Jakarta Experience Board atau JEB yang sibuk bekerja. Basement hingga taman dan pelataran setiap tower tampak kosong melompong. Tak ada satupun pasien ataupun keluarga yang menunggu. Begitupun dengan 7 tower yang biasanya digunakan untuk penanganan pasien COVID-19. Semuanya kosong dan tidak berpenghuni. Hanya ada 1 tower yang masih beroperasi, yakni Tower 6. Pada tower tersebut nampak lampu masih menyala dan beberapa nakes berlalu lalang memakai pakaian medis serta alat perlindungan diri atau yang lebih dikenal dengan APD. Masalahnya memang di tower tersebut masih ada pasien COVID-19 yang dirawat, namun jumlahnya bisa terhitung jari. Salah satu petugas JEB yakni Suhendra mengatakan bahwasannya saat ini dirinya dan petugas lain tengah sibuk merapikan dan juga menata ulang RSDC menjadi fungsinya semula, yakni sebagai apartemen. Ia mengaku sedih karena tidak bisa bekerja lagi dan juga memang saat ini mereka sedang diperdayakan untuk rapi-rapi, bersih-bersih dan juga untuk penataan ulang kembali. Kemudian juga Suhendra mengaku sedih sebab ia juga menjadi saksi ribuan orang untuk bertahan gitu kepada kesembuhan masing-masing nyawa. Demikian Tirda, kembali kepada Anda. Setelah dialog dengan Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali, masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Amukan Masyarakat Aliran Sungai Suso atau AMAS menutup paksa jalan di Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu. Masyarakat bantaran Sungai Suso, Kecamatan Bajo Barat resah dengan aktivitas tambang ilegal di wilayahnya yang merusak kualitas air sungai. Aliansi menilai dialog dengan Rusli beserta SKPD terkait masih belum menemukan titik terang. Tuntutan warga untuk menutup aktivitas tambang ilegal sampai saat ini belum dikabulkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Muhammad Sauki yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sauki. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda. Terima kasih. Selamat sore untuk Tribuner semua. Saya melaporkan langsung dari Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Sejak kemarin, warga Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan membentuk pos penjagaan di Desa Saronda untuk melakukan sweeping kepada kendaraan tambang ilegal yang sangat berdampak ke lokasi sungai yang ada di desa mereka. Aksi ini merupakan aksi lanjutan setelah dialog dengan Ketua DPRD dengan SKPD terkait tidak menemukan hasil titik terang pada tanggal 21 bulan 12 2022 kemarin. Setelah dikonfirmasi, Polres Luwu, Kasat Reskrim AKP Muhammad Salim menerangkan saat ini pihaknya sedang melakukan pendalaman kasus untuk tambang ilegal tersebut, namun beliau tidak berani untuk menyimpulkan lebih awal apakah status tambang tersebut merupakan tambang ilegal atau bukan. Setelah dikonfirmasi, Wakil Jenderal Lapangan Muhammad Ali Ashtar menerangkan bahwa mereka akan melakukan aksi ini selama sepekan ke depan
untuk melihat respon dari pemerintah serta kepolisian setempat. Jika memang selama sepekan tidak ada perubahan, mereka akan melakukan tuntutan hukum. Mereka akan menempuh jalur hukum kepada beberapa tambang ilegal yang berada di Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin demikian saya kembalikan ke rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Muhammad Sauki dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Wajen Lab Aliansi Amas Muhammad Ali Asitar. Berikut liputan untuk Anda. Berapa lama? Kami perkirakan blokade jalan ini berlangsung selama 1 minggu kalau tidak ada respon dari pihak kepolisian. Blokade seperti ini kenapa? Apa yang latar belakangnya? Ini adalah tindak lanjut dari aksi teman-teman pada saat tanggal 21 hari Rabu di DPRD kemarin. Kemarin tidak ada, dalam waktu 2 kali 24 jam tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian, maka kami akan memblokade jalan. Sampai saat ini apakah polisi belum bertindak untuk mengusut tambang diduga ilegal itu? Ya, sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian, juga belum dalam hal ini kepolisian yang mungkin terkesan tidak terlalu memperhatikan apa yang dilanggar oleh undang-undang. Akibat atau dampak dari tambang ilegal ini apa? Akibat yang diakibatkan oleh tambang di atas. Sesosok mayat bayi terbungkus plastik di sebuah aliran sungai kecil sempat menggegerkan warga perumahan Pondok Golf Asri, Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Penemuan bayi itu terjadi pada Minggu 25 Desember sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Bayi yang ditemukan berjenis kelamin perempuan yang ditemukan oleh seorang warga. Bayi terbungkus oleh plastik hitam ditutupi kain berwarna merah dengan kondisi pusar bayi masih menempel. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Sopian Sauri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sopian. Sosok mayat bayi terbungkus plastik ditemukan di aliran sungai kecil di Pondok Golf Asri, tepatnya di Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Penemuan tersebut pada Minggu 25 Desember 2002 kemarin sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Banten, bayi yang ditemukan berjenis kelamin perempuan yang ditemukan oleh salah seorang warga. Saat ditemukan, bayi tersebut terbungkus di kantung plastik hitam dan di dalamnya ditutupi kain berwarna merah dengan keadaan pusar bayi masih menempel. Berdasarkan menurut Kapolsek Purwakarta itu Iwan Sofian menerangkan mayat bayi pertama kali ditemukan oleh warga setempat berinisial HY dengan bersama temannya yang sedang mencari ikan di sungai. Seketika mereka melihat plastik hitam yang mencurigakan. Karena penasaran dengan bungkusan plastik tersebut, saat dilihat dari dekat ternyata terdapat bayi yang sudah tidak bernyawa dengan berjenis kelamin perempuan. Atas kejadian itu, HY langsung melaporkan Satpam Security perumahan di Golf Asri Blok PGA dan warga sekitar. Dan warga pun langsung melaporkan ke Polsek Purwakarta. Atas laporan tersebut, pihak Polres Purwakarta langsung melakukan koordinasi dengan pihak Inapis Polres Cilegon dan pihak RSUD Cilegon. Ibtu Iwan Sofian mengatakan saat ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut siapa pelaku kedua orang tua pada bayi yang ditemukan tersebut karena masih dalam penyelidikan. Dan hasil mayat bayi itu pun belum belum dapat dikonfirmasi lebih lanjut. Demikian rekan Firda laporan dari Cilegon, Banten.
Baik, terima kasih rekan Sofian dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pria bernama Basroni, 40 tahun menangis melihat motornya hangus dibakar orang tak dikenal pada Senin 26 Desember dini hari. Warga Jalan Pak Mangga, RT 13 RW 5, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, mengaku bingung mengenai motif pelaku tega membakar dua motor miliknya. Padahal motor Honda PCX hitam bernomor polisi BN 6315WG baru saja lunas dari kredit leasing. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhendar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Firda dan Tribuners, bisa kami sampaikan Basroni, warga Jalan Pak Mangga, Kelurahan Pangkalalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, masih terkejut melihat kondisi dua unit motornya yang diduga dibakar oleh orang tidak dikenal pada hari Senin dini hari kemarin. Menurut keterangannya, dua motor tersebut awalnya diparkir di teras depan rumah dan sekitar pukul 2 dini hari kemarin tiba-tiba dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Akibatnya, dua unit motor milik tersebut rusak parah, terutama satu unit motor Honda PCX hitam yang memang nyaris habis terbakar akibat dibakar orang tidak dikenal. Berdasarkan penuturannya, pada waktu itu dirinya sedang tidur bersama istrinya di kamar bagian depan. Nah, tiba-tiba sekitar pukul 2 dini hari, dirinya terbangun karena mendengar kaca jendela kamar yang pecah. Kemudian setelah dirinya bangun, telah melihat kobaran api dari teras depan. Ketika dirinya keluar rumah, tiba-tiba dirinya melihat dua unit sepeda motornya sudah terbakar hebat dan kemudian dibantu tetangga setempat, api berhasil dipadamkan. Namun dua motor tersebut, terutama yang motor Honda PCX, tidak bisa diselamatkan lagi. Berdasarkan penuturan Basroni, dirinya sampai saat ini tidak mengetahui apa motif yang dilakukan orang tidak dikenal tersebut yang tega membakar dua motor miliknya. Atas kejadian tersebut, Roni langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Tanjung Pandan, Polres Belitung. Atas laporan tersebut, jajaran unit Reskrim Polsek Tanjung Pandan langsung melakukan penyelidikan untuk mencari siapa pelaku yang tega membakar motor milik Basroni tersebut. Baik Firda dan Tribuners, bisa kami sampaikan update terbaru dari kasus tersebut. Jajaran unit Reskrim Polsek Tanjung Pandan dibantu jajaran Reskrim Polres Belitung telah menemukan pelaku dari pembakar motor tersebut yang tidak lain merupakan tetangga dari Basroni sendiri. Namun kami belum memastikan apa motif pelaku melakukan tindakan pidana tersebut. Sampai saat ini polisi masih memintai keterangan dari pelaku yang merupakan seorang laki-laki tersebut. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari pemilik motor Basroni. Berikut liputannya untuk Anda. Kejadian tuh pas depan kamar lah. Depan kamar. Waktu itu abang posisi lagi tidur ya? Oh. Jadi pas lagi dengar bunyi itu minyak tuh kena api. Langsung lah api gede kan. Nah, pas berlari keluar kan. Langsung keluar. Oh. Untuk apa bang yang terbakar bang itu? Motor 2 unit. Motor begini. Motor apa bang? Motor PCX itu kan motor Mio itu. Oh. Terus apa yang abang lakukan bang setelah kejadian ini? Lama kami keluar mendamati, itu kami langsung lapor proses. Lapor proses. Ada yang dicurigakan bang pada saat kejadian? Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Solo Sragen, Desa Waru, Kecamatan Kebak Keramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada Senin 26 Desember. Kecelakaan terjadi antara sepeda motor Honda Scoopy dengan bernomor polisi AD 4997 BCE dengan truk kontainer bernomor polisi S9401UP. Kasat Lantas Polres Karanganyar AKP Yulianto mengatakan kecelakaan tersebut mengakibatkan pengendara sepeda motor Scoopy meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Septiana Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Septi. Ya, baik Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember tahun 2022 kemarin telah terjadi kecelakaan maut yang berada di Jalan Raya Solo Sragen
tepatnya di Desa Waru, Kecamatan Kebak Keramat, Kabupaten Karanganyar. Peristiwa tersebut diketahui terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kecelakaan tersebut melibatkan antara sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi AD 4997 BCE dengan truk kontainer bernomor polisi S9401 UP. Kabar tersebut dibenarkan oleh Kasat Lantas Polres Karanganyar yakni AKP Yulianto, di mana dari kecelakaan tersebut menyebabkan satu pengendara sepeda motor Honda Scoopy tersebut yang diketahui bernama Ervan Dwi Cahyoni 23 tahun yang merupakan seorang mahasiswa tersebut meninggal dunia dan saat dirawat di Rumah Sakit RS Muwardi Surakarta. Korban diketahui meninggal dunia karena mengalami luka cukup berat di bagian kepala. Korban diketahui berasal dari merupakan warga Sungkul, Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Sedangkan pengemudi truk kontainer ialah Sugianto, warga Dudukan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Berdasarkan menurut AKP Yulianto menerangkan kronologi kejadian tersebut berawal dari truk kontainer berjalan dari arah utara menuju ke selatan atau dari arah Sragen menuju ke Solo. Kemudian sedangkan pengendara sepeda motor atau korban tersebut melaju dari arah Sragen menuju ke Solo atau dari arah sebaliknya. Setelah sampai di lokasi, truk kontainer tersebut hendak putar balik dan terdapat satu unit mobil yang berada di mobil tak dikenal yang sudah berhenti terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan untuk memutar truk kontainer tersebut untuk memutar balik. Kemudian tiba-tiba dari arah selatan melaju sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan mengerem secara mendadak dan akhirnya terjatuh dan terpelanting ke kolong truk kontainer tersebut, maka terjadilah kecelakaan lalu lintas. Kemudian korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat dan dilakukan pemakaman sebagaimana mestinya. Begitu Firda, dapat saya laporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Dari Karanganyar, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Septi dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. SDN 2 Candang Pinggan di Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu dibobol maling. Pelaku mencuri ribuan buku paket pelajaran yang menjadi pedoman para murid belajar dari 5 ruang kelas. Total ada sekitar 1.300 buku paket pelajaran yang hilang. Kepala SDN 2 Candang Pinggan, Neneng, menceritakan pembobolan sekolahnya itu baru diketahui pada Sabtu 24 Desember, sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Handika Rahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Handika. Baik, terima kasih rekan Firda, bahwa betul ya SD Negeri 2 Candang Pinggan di Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dibobol maling. Maling tersebut mencuri ribuan buku paket pelajaran yang ada di sekolah setempat. Total ada sekitar 1.300 buku paket pelajaran para siswa ya yang dicuri di sekolah setempat. Ada 5 ruang kelas yang dicuri oleh pencuri dengan cara dibobol tersebut, yakni mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan terakhir kelas 6. Hanya ruang kelas 5 saja ya yang selamat dari aksi pembobolan tersebut, mengingat karena kondisi gembok yang mengunci ruang kelas tersebut kondisinya baru dan susah untuk dibobol. Diceritakan oleh kepala sekolah, jadi pembobolan sekolah itu diketahui terjadi pada Sabtu 24 Desember 2022 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ketika itu salah seorang guru ya, ia kaget karena melihat kondisi ruang kelas 1 dalam kondisi terbuka. Padahal sebelumnya ruang kelas tersebut keadaannya dikunci bahkan digembok. Setelah dicek di dalam ruang kelas, guru tersebut kembali dikejutkan karena melihat seluruh buku paket yang tersimpan di dalam etalase kelas semuanya hilang. Ia pun lalu melaporkan kejadian tersebut ke kepala sekolah dan pihak kepala sekolah dan beserta guru-guru di sekolah tempat langsung melakukan pengecekan. Hasilnya
memang ada sebanyak 5 ruang kelas ya yang dibobol oleh maling. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu sendiri diketahui sudah mengecek langsung ke lokasi sekolah setempat. Menurut Dinas Pendidikan, jadi mereka juga mengaku heran ya dengan aksi pembobolan tersebut. Mengingat dalam kejadian itu yang dicuri hanya berupa buku paket pelajaran saja ya, sedangkan peralatan berharga seperti komputer maupun laptop masih tetap aman dan tidak dicuri. Dalam hal ini pihak Dikbud sudah mencatat, jadi update terbaru ya, sekolah yang menjadi korban atau teror pencurian buku ini di Indramayu diketahui sudah ada 26 sekolah yang tersebar di berbagai kecamatan. Rentetan waktu pencurian tersebut di masing-masing sekolah memang berbeda-beda, namun dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Dalam hal ini, pihaknya pun sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi dan saat ini sedang dalam penyelidikan oleh polisi. Demikian laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Dari kebaikan lagi. Baik, terima kasih rekan Handika Rahma dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala SDN 2 Jandang Pinggan, Neneng Juaningsih, kemudian Kabid Pembinaan SD Disdikbud Indramayu. Berikut liputan yang untuk Anda. Buku itu memang banyak terjadi di sekolah-sekolah lain. Hampir di setiap kecamatan ini terjadi pencurian. Dan ini modus yang sangat baru menurut saya ya. Karena biasanya kan yang dicuri adalah laptop, komputer, kalau ini itu. Dan sasarannya adalah setiap kelas diambil. Kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya dibawa. Buku-buku pelajaran ya, baik yang baru, yang lama, semuanya dibawa. Sejauh ini berapa? Ada berapa kecamatan Pak? Yang sudah lapor itu melalui WA kita itu ada sekitar 13 sekolah ya. Setelah jam 7.15 ada guru kelas 1 namanya Ibu Siti Komaria datang. Tapi datang tuh kalau dia suka ngontrol kelas dulu. Jadi datangnya ke kelas dulu. Dia kaget karena etalase sudah kosong. Di atas etalase juga sudah kosong. Jadi laporan ke saya, "Ibu, itu kok etalase kelas 1 kosong? Masa sih, Neng?" "Iya." Jadi saya dengan Pak Waryono keluar, ngecek ke kelas 1. "Loh, kok iya? Coba cek yang lain." Saya ngecek juga ke kelas 3, kebetulan yang di sebelah sana itu kelas 3. Kosong juga, nggak ada semua. Terus ngecek lagi ke kelas 2 yang paling ujung, kosong. Terus saya ngecek juga ini, kelas 6, yang ini di belakang saya, kosong. Terus yang terakhir kelas 4, etalasenya sudah dipecah. Sudah kosong semua, bukunya sudah habis. Karena di etalase itu tidak hanya yang di dalam etalase, yang di atasnya juga ada. Ada buku pegangan guru juga ada. Yang selamat itu yang masih terkunci gemboknya, yang kelas 5. Kalau yang semuanya sudah dirusak semua, termasuk gerbang. Gerbang itu bukan gemboknya yang dirusak, jadi semuanya juga bukan gemboknya, jadi tempatnya itu. Satu ini truk kontainer terbakar di jalur Pantura, tepatnya di Jalan Raya Tuban-Baban, turut Desa Merutuk, Kecamatan Widang, Tuban pada Senin 26 Desember. Kontainer bernomor polisi B9124TX bermuatan pembalut tersebut dilalap si jago merah hingga api dengan cepat menguasai kendaraan besi berukuran besar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Muhammad Sudarsono yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sudarsono. Selamat siang Firda. Halo? Ya, silakan rekan Sudarsono. Baik Firda, kronologi sebuah truk kontainer terbakar terjadi pada Senin sekitar pukul 1 dini hari, di mana kejadian tersebut diketahui oleh salah seorang warga yang rumahnya berada di dekat lokasi, tepatnya di Desa Merutuk, Kecamatan Widang. Tiba-tiba ada kepulan asap dan api begitu cepat membakar truk kontainer tersebut. Lalu warga yang mengetahui hal itu melaporkan kepada kepolisian setempat, namun akhirnya dari pihak kepolisian meminta bantuan kepada tim damkar untuk membantu memadamkan api yang membakar truk kontainer tersebut. Hingga akhirnya api berhasil dipadamkan. Namun dari hasil penyelidikan dari anggota kepolisian, pengendara sopir atau dari truk tersebut meninggalkan lokasi atau melarikan diri. Sementara belum diketahui penyebab dari kendaraan truk yang terbakar tersebut. Gitu Frida. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id Muhammad Sudarsono atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. TNI Angkatan Laut menangkap penyelundup narkotika jenis sabu di Pantai Meraksa, Kecamatan Belangmangat, Kota Lok Sumawe, Aceh pada Sabtu 24 Desember dini hari. Awalnya Pangkalan Angkatan Laut atau Lanal Lok Sumawe mendapatkan informasi akan ada penyelundupan sabu di lokasi tersebut pada Jumat 23 Desember. Panang mendapatkan informasi soal adanya pendaratan barang ilegal jenis sabu di sekitaran Pantai Meraksa, Kota Lok Sumawe. Setelah itu, tim Intel Lanal Lok Sumawe bersama personil tim Fleet One Quick Response Lanal Lok Sumawe bergerak melaksanakan penyelidikan dan menggali informasi di wilayah tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia. Ada Zaki Mubarok yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zaki. Ya, selamat siang rekan Tribun News. Dapat kami informasikan bahwa Pangkalan Angkatan Laut atau Lanal Lok Sumawe telah menangkap penyelundup seorang pria penyeludup narkotika jenis sabu sebanyak 45 kg atau 40 bungkus di perairan Lok Sumawe pada Senin 26/12/2022 lalu. Pangko Armada Laksamana TNI Laksamana Muda TNI Arsabullah mengatakan bermula dari informasi yang didapatkan oleh intelijen terkait penyelundupan sabu-sabu yang akan datang dari perairan Thailand. Kemudian tim flight atau tim dari F1 QR Lanal Lok Sumawe membentuk 3 tim untuk melakukan penyelidikan dan melakukan pengembangan terhadap informasi tersebut. Dia menuturkan hingga akhirnya pada hari Sabtu 24/12 sekitar pukul 00.10 WIB, tim Lanal Lok Sumawe melihat kedatangan satu kapal yang mencurigakan hingga akhirnya dilakukan pengejaran. Nah, di situ di Lanal kemudian terpantau satu perahu datang yang akan memasuki wilayah perairan Kuala Meraksa Pusung. Tapi saat itu tersangka sudah tercium atau mengetahui bahwa ia sedang dipantau sehingga ia sempat menjauh dari pesisir pantai. Tim Lanal Lok Sumawe langsung melakukan pengejaran terhadap perahu yang dicurigai tersebut hingga akhirnya berhasil ditangkap setelah terjadi insiden tabrakan sehingga perahu yang digunakan tersangka mengalami kebocoran dan tidak bisa diselamatkan hingga perahu tersebut tenggelam. Kemudian Pangkor Armada 1 mengatakan tersangka dengan inisial MN 23 langsung diamankan bersama 43 bungkus diduga berisi sabu-sabu. Saat ini MN adalah nakoda perahu tersebut membawa paket sabu sebanyak 14 bungkus dari perairan Thailand tersebut. Kemudian Lanal Lok Sumawe yang kita konfirmasi pada hari Selasa 27 Desember 2002 tadi pagi mengatakan bahwa saat ini barang 43 bungkus sabu tersebut telah diamankan di Mako Lanal Lok Sumawe dan besok pada Rabu 28 Desember 2022 pada pukul 10.00 WIB pagi akan dilakukan pemusnahan bersama tim Kajari Lok Sumawe dan pihak Polres Lok Sumawe. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Zaki Mubarak dari Serami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ita Fitriah, owner batik tulis Lintang, akan melelang batik tulis motif tragedi Kanjuruhan. Ia akan mendonasikan uang hasil lelang untuk membantu keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Ada cerita di setiap goresan batiknya. Goresan itu sesuai pakem batik sehingga ceritanya tidak terputus. Batik itu menggambarkan tangan berbentuk emoji harapan dan warna hitam tanda berduka. Juga ada gambar singa bermahkota seperti patung di halaman Stadion Kanjuruhan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang. Ada Silvianita yang akan melaporkannya. Silakan rekan Silvi.
Selamat siang, Tribuners dan Tiga di studio. Dari Malang saya melaporkan tentang kegiatan seniman batik Ita Fitria yang akan melelang batik yang bertema tragedi Kanjuruhan pada masyarakat. Lelangnya sendiri dibuka mulai harga 1 juta dan Fitria melaksanakan ini berdasarkan kejadian sebenarnya yang ada di tragedi Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 di mana memakan korban meninggal dunia 135 orang dari penonton. Menurut Ita Fitria dari kejadian itu membuat dia bergerak untuk membuat batik bertema tragedi Kanjuruhan itu, dan dia kerjakan mulai hari ke-7 kejadian dan dikerjakan selama 1 bulan, 2 pekan untuk memantapkan hasil dari temanya dan 2 pekan untuk membuat batik tulis dari untuk tragedi itu. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan dia, bahwa apa yang dialami para ibu juga dia sendiri, di mana anaknya menonton pertandingan sepak bola itu membuat ia menggoreskan karya batiknya dengan sesuai dengan kejadian yang ada. Dan alasan dia baru mengeluarkan saat ini karena menunggu kondisi kasus itu agak reda atau dengan kondisi kondusif, sehingga dia tidak ingin dianggap cari perhatian atau memperkeruh suasana. Batik ini dibuat 2 eksemplar dan rencana awalnya memang 5 eksemplar, namun dengan pertimbangan waktu akhirnya dia membuat 2 eksemplar. Dengan pakem batik, hasil karya ini bisa dipajang sebagai hiasan rumah atau dijadikan baju pun masih bisa digunakan. Dan hasil dari donasinya yang dibuat sesuai dengan kemampuan dia itu akan disampaikan pada keluarga korban yang kehilangan anak-anak mereka. Dari korban-korban tragedi Kanjuruhan umumnya adalah siswa sekolah, dan dia merasakan mungkin perih dari hati ibu juga kehilangan generasi muda oleh bangsa Indonesia atas tragedi itu, sehingga dia benar-benar mengerjakan batik tulis itu dengan penuh cerita atau goresan hati seorang itu. Demikian kita. Ya. Baik, terima kasih rekan Silvi dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ita Fitriah, owner batik tulis Lintang. Berikut liputan untuk Anda. Batik Lintang membuat satu karya tentang motif tragedi Kanjuruhan. Sebenarnya motif ini memaknai ada momentum tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2002. Berdasarkan siswa-siswa kami yang ikut juga tragedi, juga salah satunya anak kami dan juga masyarakat Kabupaten Malang yang waktu itu menjadi tragedi di Kanjuruhan Malang. Ini motif menceritakan bahwa di satu tragedi Kanjuruhan ini ada banyak korban jiwa. Nah, ini kami gambarkan dengan tangan berbentuk emoji harapan, ada minta tolong yang amat sangat di dalam. Sebanyak 8 WNI asal Sulut yang diduga mengalami penyekapan di Kamboja tiba di Bandar Udara Samratulangi Manado pada Senin 26 Desember. Kedatangan mereka berlangsung penuh haru. Begitu keluar dari pintu kedatangan, para WNI langsung memeluk pengacara Marcelino Mewengkang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Arthur Rompis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat
Siang Firda dan Tribuners. Jadi kemarin kloter pertama para WNI asal Sulawesi Utara yang diduga mengalami dugaan penipuan di Kamboja tiba di Bandar Udara Samratulangi Manado, dan kedatangan mereka disambut dengan haru oleh para keluarga yang sudah lama menanti-nanti kedatangan mereka. Jadi para warga negara Indonesia asal Sulut ini terlihat sangat gembira, sangat berbahagia karena mereka masih berkesempatan untuk beroleh suatu suasana yang Natal. Jadi mereka masih bisa Natalan bersama keluarga setelah melalui masa-masa yang sulit di Kamboja. Dan ini akan mereka juga akan ada juga 2 kloter lagi WNI Sulut asal Kamboja yang akan tiba di Bandar Udara Samratulangi. Jadi menurut pengacara mereka yakni Marcelino Mewengkang, para WNI ini sempat mengalami penipuan di Kamboja sana. Kemudian kepulangan mereka difasilitasi oleh Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko Ahmad. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Arthur Rombis dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Banjir rob melanda Desa Sumparong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 25 Desember. Berdasarkan laporan pemerintah Desa Sumparong, sebanyak 3 dusun di wilayah tersebut terdampak banjir rob yang terjadi pada malam hari saat warga sedang tidur. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun ribuan warga Desa Sumparong terpaksa diungsikan ke gedung sekolah satu atap sukun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores. Ada Albert yang akan melaporkannya. Silakan rekan Albert. Baik, selamat siang rekan Firda dan sahabat Tribuners di mana saja berada dari Kabupaten Sika, Polres Nusa Tenggara Timur. Dapat kami laporkan bahwa banjirop terjadi selama 2 hari, yaitu pada tanggal 24 Desember dan 25 Desember di Desa Semparong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Polres Nusa Tenggara Timur. Dan akibat banjirop yang terjadi selama 2 hari itu, tepatnya di malam hari, ribuan warga atau tepatnya 1.193 warga terpaksa harus diungsikan ke SMP satu atap di wilayah tersebut, dan ada yang terpaksa harus diungsikan atau mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi atau ke lahan-lahan mereka yang berada di wilayah yang lebih tinggi. Selain rumah warga, juga fasilitas umum seperti musola, gedung PAUD, dan kantor desa serta turap atau tanggul penahan ombak di wilayah itu sebanyak 30 meter jebol akibat dihantam ombak besar. Dan hingga saat ini warga Desa Semparong atau ribuan warga Desa Semparong masih berada di lokasi pengungsian. Dan rekan Firda dan sahabat Tribuners, dapat kami informasikan bahwa saat ini pemerintah Desa Semparong sendiri mengalami kesulitan logistik seperti obat-obatan, bahan makanan, dan juga terpal untuk tenda darurat untuk para pengungsi sendiri. Demikian rekan Firda dari yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Sika. Baik, terima kasih rekan Albert dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Pamekasan Madura kini menggratiskan seluruh biaya pengobatan masyarakatnya di semua fasilitas kesehatan melalui program Universal Health Coverage maksud kami. Program tersebut diresmikan langsung oleh Bupati Pamekasan Badrut Tamam bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda dan disaksikan pimpinan organisasi perangkat daerah, camat, dan seluruh kepala desa di Pamekasan di Ballroom Azan Hotel. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kuswanto. Baik, terima kasih rekan Firda, bersama dengan saya seluruh penonton Tribuners yang ada di seluruh Indonesia di Kabupaten Pamekasan. Nah, kemarin pemerintah Kabupaten Pamekasan meluncurkan program UHC. Ini merupakan program kemitraan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, di mana Pemkab Pamekasan memberikan layanan kesehatan berobat gratis bagi masyarakat Pamekasan yang tidak
memiliki biaya berobat. Namun ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat Pamekasan untuk dapat menikmati layanan UHC ini. Yang pertama, mereka harus mengikuti atau bergabung menjadi keanggotaan dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Namun meskipun masyarakat nantinya yang tidak tercover dalam BPJS Kesehatan, ini bisa tercover oleh program UHC, di mana program ini sudah akan diluncurkan pada nanti dan mulai bisa dimanfaatkan nanti pada tanggal 7 Januari. Begitu masyarakat yang ingin berobat dan merasakan pengobatan gratis di seluruh puskesmas ataupun rumah sakit yang bekerja sama ataupun bermitra dengan BPJS Kesehatan, itu bisa langsung mendapatkan layanan fasilitas berobat gratis. Masyarakat cukup menunjukkan KTP, cukup ngasih tahu niknya berapa, asalkan yang penting itu adalah warga, mereka langsung bisa mendapatkan layanan berobat gratis tersebut. Nah, begitu rekan Firda, informasi lebih lanjut akan kami informasikan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Guswanto dari Tribun Madura atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara atau keterangan dari Badrut Tamam, Bupati Pamekasan. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi dan setelah pandemi, ini pandemi 2 tahun ini memang kita semuanya merasa ekonomi kita lambat semua, ada kenaikan positif 0,2%. Setelah kita dalami kenapa ini semua faktornya bisa naik 0,2%, di antaranya adalah program sapu tangan biru, beasiswa, santri dan beasiswa yang lain, UMKM, serta komitmen para kades dan lurah yang mau bekerja luar biasa. Kalau UHC ini kita launching, total coverage ini kita jalankan mulai tanggal 7 Januari nanti, masyarakat sudah tidak harus mengeluarkan biaya kesehatan, bisa jadi total kemiskinan kita di 2023 akhir bisa sampai 11%. Dinas Pertanian Kota Kendari melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan terus melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK terhadap hewan ternak sapi yang ada di Kota Kendari. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Kendari, Santiwati, mengatakan hal itu dilakukan menyusul banyaknya kasus PMK akhir-akhir ini yang menyerang hewan ternak di beberapa daerah di Indonesia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Amelda Devi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amel. Iya baik, terima kasih rekan Firda. Perlu kami informasikan untuk di Kota Kendari sendiri, pencegahan terkait penyakit mulut dan kuku bagi hewan ternak khususnya sapi itu terus dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari, dalam hal ini Dinas Pertanian Kota Kendari khususnya bidang peternakan dan kesehatan hewan. Ya, kiat-kiat yang dilakukan oleh Pemkot sendiri itu dilakukan dengan menyuntikkan vaksin PMK ke hewan-hewan ternak, di mana Kota Kendari sendiri mendapatkan target dari pemerintah pusat sebanyak 1.200 dosis atau 1.200 ekor sapi yang harus divaksin PMK. Nah, target tersebut diberikan untuk tahun 2022 ini dan Pemkot sendiri sudah mulai melakukannya sejak Oktober lalu dan hingga saat ini pertengahan Desember, Pemkot Kendari sudah menyuntikkan sebanyak 840 dosis vaksin atau 842 sapi sebagai tahap pertama, sedangkan tahap keduanya sendiri itu baru mencapai 300 dosis. Ya, tentunya penyuntikan vaksin PMK ini ditargetkan rampung 31 Desember 2022. Oleh karena itu, tim percepatan atau dari bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian Kota Kendari sendiri terus gencar melakukan penyuntikan sapi ke peternakan yang ada di Kota Kendari. Ya, setelah dilakukan vaksinasi, para hewan dilakukan ear-tag atau penandaan di bagian telinganya sebagai pertanda sapi atau hewan tersebut dalam kondisi sehat dan telah dilakukan vaksin. Ya, selain penyuntikan vaksin PMK, Pemkot Kendari juga melakukan pengecekan di perbatasan kota untuk mengantisipasi masuknya penyakit
PMK ini dari luar kota dengan melakukan pemeriksaan termasuk menyemprotkan disinfektan kepada sapi dan juga kendaraan yang masuk ke dalam. Ya, salah satu syarat yang ditetapkan oleh Pemkot juga adalah SKKH atau surat keterangan sehat hewan tersebut dari dokter hewan dari kota asal hewan tersebut. Dan sejauh ini Firda, perlakuan checkpoint di perbatasan itu Pemkot sendiri mengaku belum pernah menemukan adanya indikasi hewan yang terkena PMK masuk ke Kota Kendari. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Amelda Devi dari Tribun Sultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Santiwati, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Kendari. Berikut liputannya untuk Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pelabuhan Speedboat Gaya 2 Tanjung Selor Bulungan, Kalimantan Utara tampak ramai pada Senin 26 Desember. Puluhan penumpang terlihat tengah menunggu di ruang tunggu pelabuhan. Di musim liburan akhir tahun ini, puluhan speedboat reguler melayani penumpang dengan rute tujuan Tanjung Selor, Tarakan. Kenaikan jumlah penumpang diakui oleh satu di antara penumpang speedboat, yakni bernama Ardi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Maulana Ilhami Faudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Faudi. Baik rekan Firda dan Tribuners, dapat dilaporkan bahwa benar kenaikan penumpang speedboat reguler mulai terjadi di Pelabuhan Kayan 2, di mana pada akhir tahun ini terdapat 21 hingga 24 speedboat reguler yang melayani rute Tanjung Selor Tarakan tiap harinya. Ini berbeda dengan kondisi di tahun 2021 lalu, di mana pelayanan speedboat reguler hanya dilayani oleh 15 sampai 16 speedboat saja karena kondisi pandemi COVID-19. Untuk jumlah penumpang sendiri juga mengalami kenaikan, di mana sejak tanggal 19 Desember kemarin hingga tanggal 25 Desember terdapat sekitar 6.900 penumpang, baik yang tiba dan berangkat dari Pelabuhan Kayan 2. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu, jumlah penumpang di periode yang sama pada akhir tahun tersebut hanya ada sekitar 3.000 penumpang saja. Kenaikan jumlah penumpang juga diakui oleh pengusaha speedboat reguler. Menurut Mahmudin, salah satu pengusaha speedboat, kenaikan jumlah penumpang sudah mulai terjadi sejak pertengahan Desember kemarin, di mana di masa itu juga ada kegiatan atau event di Kota Tanjung Selor dan Tarakan, yaitu Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kaltara. Setelah Porprov Kaltara, libur akhir tahun dan juga liburan anak sekolah menjadi penyumbang naiknya jumlah penumpang yang ada di Pelabuhan Tanjung Selor. Dirinya pun berharap jumlah penumpang bisa semakin meningkat hingga nanti pada saat libur akhir tahun nanti. Demikian rekan Firda laporannya. Baik, terima kasih rekan Ilhami Faudi dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari pengusaha speedboat reguler Mahmudin. Berikut liputannya untuk Anda. Kurang lebih aja. Lebih aja. Tapi meningkat mana kalau ini dengan tahun lalu? Banyak mana? Kayaknya banyak ini. Banyak ini ya. Kan ini kan liburan sekolah. Harus Natal dengan Porprov. Nah, itu ramai, sangat ramai. Oh, pas Porprov kemarin ramai Pak ya? Ramai, pulang pergi ramai, datang pulang ramai. Speed kita kemarin ada penambahan ke pas Porprov? Ada penambahan speed ke kita? Tidak ada. Artinya biasa aja. Kalau waktu Lebaran. Sejumlah alat utama sistem senjata atau alutsista dipamerkan di depan halaman Pendopo Bupati Serang untuk memperingati HUT ke-77 TNI. Pameran alutsista disambut antusias oleh warga, tak jarang para pengunjung mengabadikan momen dengan kendaraan-kendaraan tempur yang terparkir bersama keluarga.
Salah seorang warga Kelurahan Serang, Kota Serang, Budianto, mengaku sengaja membawa anaknya untuk melihat kendaraan-kendaraan tempur TNI. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Desi Purnamasari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Desi. Iya, baik. Terima kasih rekan Firda dan juga selamat siang Tribuners. Sebelumnya memang sejumlah alat utama sistem senjata atau alutsista ini tampak dipamerkan di depan halaman pendopo Bupati Serang untuk memperingati HUT ke-77 TNI. Terparkirnya kendaraan-kendaraan tempur ini juga tampak menarik para perhatian warga sekitar. Dan juga warga sekitar tampak terus berdatangan untuk melihat dan mengabadikan momen dengan kendaraan-kendaraan tempur yang terparkir berjejer rapi di depan halaman pendopo Bupati Serang tersebut. Dan salah satu warga Kelurahan Serang, Kota Serang, Budianto, mengaku sengaja membawa anak-anaknya untuk melihat kendaraan-kendaraan tempur milik TNI tersebut. Budi juga mengatakan bahwa tujuannya adalah agar anak-anaknya tersebut makin kaya akan pengetahuan dan mencintai TNI. Budi juga menjelaskan bahwa anak-anaknya yang masih duduk di sekolah dasar ini sangat tertarik dengan TNI. Oleh sebab itu, dia bersama istrinya memutuskan untuk membawa anak-anaknya melihat pameran kendaraan tempur ini. Sementara itu, hal ini juga dikatakan oleh warga lainnya, yakni Ainun, warga Kelurahan Lopang, Kota Serang, yang juga turut membawa anak-anaknya yang masih duduk di bangku PAUD. Dia juga menyebut bahwa parade ini dapat menambah pengetahuan anak terhadap TNI. Ia juga berharap anaknya kelak dapat menjadi seorang TNI. Sebelumnya, sejumlah alutsista ini dipamerkan di pendopo Bupati Serang berdasarkan pantauan tribunbanten.com saat di lokasi. Alutsista yang dipamerkan diantaranya yakni kendaraan Komodo Rudal Mistral milik Kostrad TNI AD, serta ada MPCV Multipurpose Combat Tanks. Alutsista ini memiliki jarak tembak hingga 6,5 km dan sistem kendali hektar skill. Begitu rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Desi dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Di Superindakop Tanah Tidung, klaim stok liquid petroleum gas atau LPG di Tanah Tidung masih aman hingga tahun baru 2023. Meski demikian, Tanah Tidung, Kalimantan Utara mengalami pengurangan kuota LPG mulai November 2022 lalu. Petugas lapangan bidang LPG dan BBM, Rifai, mengatakan pengurangan kuota LPG Tanah Tidung ini sekitar 12%. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Risnawati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Risna. Iya, Firda, benar sekali bahwa Disperindakop Tanah Tidung mengklaim bahwa LPG di Tanah Tidung masih aman atau stok masih aman hingga tahun baru 2023 mendatang. Nah, meski demikian, Tanah Tidung mengalami pengurangan kuota LPG mulai November 2022 lalu, Firda dan Tribuners. Dari petugas lapangan bidang LPG dan BBM di Disperindakop Tanah Tidung mengatakan bahwa pengurangan kuota LPG di Tanah Tidung ini sekira 12%, atau yang semula kuota Tanah Tidung adalah 438 metrik ton per tahun, kini menjadi 348 metrik ton per tahun. Hal ini tentu disayangkan terkait dengan pengurangan kuota LPG untuk Tanah Tidung ini. Pasalnya pengguna LPG di Tanah Tidung juga bertambah tahun ini karena adanya perpindahan penggunaan mesin ketinting nelayan dari bahan bakar minyak atau BBM ke bahan bakar gas atau BBG. Nah, inilah yang menjadi masalah dari Disperindakop. Selain itu juga mereka juga kurang tahu alasan BPH Migas mengurangi stok LPG di Kabupaten Tanah Tidung yang harusnya bertambah dengan adanya pertambahan pengguna LPG di Tanah Tidung. Meski demikian, Tribuners dan Firda, Disperindakop Tanah Tidung juga sudah mengajukan kuota baru LPG untuk Tanah Tidung di tahun 2023
2023 mendatang. Adapun pengajuan kuota baru dari Disperindakop ke BPH Migas ini sebesar 800,5 metrik ton per tahun, dan untuk kuota baru ini juga termasuk untuk kuota khusus nelayan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung yang mendapat bantuan mesin ketinting konversi BBM ke BBG, yaitu sebanyak kurang lebih 333 nelayan. Seperti itu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Disnawati dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Untuk beberapa informasi Anda, saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Dan akhirnya saya Firda Nanda, beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia. Keindahan batuan pantainya menjadikan Pantai Batu Kalang layak disebut sebagai Belitungnya pesisir selatan. Pantai Batu Kalang terletak di Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Batu Kalang merupakan salah satu pantai yang kini menjadi lokasi favorit wisatawan lokal di Sumatera Barat. Daerah ini memiliki keindahan alam nan elok dan mempesona. Pasir putih dan ombak yang kecil cocok untuk penikmat panorama pantai. Selain memiliki pasir putih, Pantai Batu Kalang juga punya batu-batu granit berukuran besar yang berada pada sisi ujung pantai ini. Batu-batu inilah yang menjadi dasar penamaan pantai ini, Batu Kalang, yang dalam bahasa setempat mempunyai arti batu penghalang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan. Di kawasan pantai ini, pengunjung tak hanya disuguhi dengan keindahan pantai yang kian memukau, namun juga panorama bawah laut yang mempesona, ditambah cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Karena membentang antara Painan dan Kota Padang, secara administratif Pantai Carocok terletak di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan 4 Jurai, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini berjarak 2 km dari Pasar Painan. Sementara dari Kota Padang, objek wisata ini berjarak sekitar 75 km atau 2 jam perjalanan darat. Pantai Carocok Painan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan Pulau Batu Kareta. Wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Tak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Cingkuak menggunakan perahu. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp20.000 per orang untuk pergi dan juga pulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update.
tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribunnews Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Kota Manokwari menyimpan tempat wisata alam yang ada di tengah kota, seperti misalnya Taman Wisata Alam Gunung Meja yang berlokasi di Jalan Brawijaya nomor 40 Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Taman Wisata Alam Gunung Meja memiliki luas 500 hektar dan berfungsi sebagai paru-paru kota Manokwari sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Taman wisata ini juga merupakan hutan lindung serta hutan penelitian. Kawasan wisata ini juga merupakan rumah bagi flora dan fauna yang cukup beragam. Kawasan taman wisata ini sangat cocok untuk aktivitas hiking hingga rekreasi. Taman ini pun buka setiap hari selama 24 jam.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi dihasilkan melalui 7 pemain yang berbeda. Gol pertama Timnas Indonesia hadir ketika sepakan indah yang dilepaskan Syahrian Abimanyu membuka keunggulan di menit 20. Usaha Timnas Indonesia untuk mencetak gol kedua baru tercipta di menit 41. Dendi Sulistiawan sukses meneruskan sepakan Sadil Ramdhani untuk menjebol jala gawang Brunei untuk kedua kalinya. Gol Abimanyu dan Dendi membuat Timnas Indonesia unggul 2 gol tanpa balas atas lawannya di babak pertama. Pada babak kedua, Timnas Indonesia benar-benar mampu mengurung Brunei yang bermain hanya dengan 10 pemain sejak menit 38. 5 gol pun akhirnya berhasil diciptakan oleh Timnas Indonesia melalui pemain yang berbeda-beda. Kelima pemain Timnas Indonesia yang mencetak gol pada babak kedua antara lain Egy Maulana menit 59, Ilyas Pasojevic menit 60, Ramadan Sananta menit 68, Mark Locke menit 86 dan Yakob Sayuri menit 90+2. Keberhasilan 7 pemain berbeda dalam mencetak gol bagi kemenangan Timnas Indonesia menjadi indikasi yang baik bahwa penggawa Garuda bisa jadi pemecah kebuntuan. Ada pula fakta menarik lain di balik kemenangan telak tersebut bagi Timnas Indonesia dalam sejarah Piala AFF. Timnas Indonesia akhirnya sukses meraih kemenangan telak pada pertemuan pertama melawan Brunei Darussalam di panggung Piala AFF. Catatan tersebut tentu menjadi rapor yang bagus bagi Timnas Indonesia untuk mengalahkan Brunei lagi pada edisi-edisi mendatang. Kemenangan melawan Brunei Darussalam otomatis juga menambah perolehan poin Timnas Indonesia di peringkat FIFA. Meskipun masih belum beranjak dari peringkat ke-151 dunia, Timnas Indonesia setidaknya menambahkan poin mereka menjadi 1037,85 poin setelah menang melawan Brunei. Itulah hasil dan fakta menarik yang menghiasi kemenangan telak Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam di Piala AFF 2022. Profil Hansa Muyama yang trending di Twitter seusai Timnas Indonesia berhasil menggilas Brunei Darussalam 7-0 di Piala AFF 2022. Laga Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam diwarnai aksi lucu dari Hansa Muyama pada Senin 26 Desember di Stadion KLFA Malaysia. Dalam laga ini Timnas Indonesia unggul atas Brunei di babak pertama melalui gol Syahrian Abimanyu dan Dendi Sulistiawan. Tim Garuda menambah 5 gol lagi pada babak kedua, masing-masing melalui aksi Egy Maulana Fikri, Ilyas Pasojevic, Muhammad Ramadan Sananta, Mark Locke, dan Yakob Sayuri. Berkat hasil ini, Timnas Indonesia untuk sementara berhak memuncaki
tabel klasemen grup A dengan 6 poin. Di sisi lain, Brunei Darussalam justru terbenam di dasar klasemen. Namun, kemenangan ini juga diwarnai insiden yang bikin geleng-geleng kepala dari Hansa Muyama yang membuang peluang emas. Bek berusia 27 tahun itu gagal mencetak gol meski telah berada di depan gawang lawan. Saat pertandingan berjalan di menit ke-51, Asnawi melakukan soloran di sisi kanan dan melepaskan umpan mendatar ke dalam kotak penalti. Hansa Muyama yang berdiri bebas tepat di muka gawang justru gagal memanfaatkan peluang yang sudah di depan mata. Tendangan kaki kanan Hansa Muyama justru membuat bola melayang bebas di atas mistar gawang. Momen ini seketika mendadak menjadi sorotan netizen Indonesia di jagat media sosial. Lewat pantauan Tribun News, nama Hansa Muyama menjadi trending di Twitter berkat kejadian tersebut. Andai bek Persija Jakarta tersebut berhasil menyontek umpan dari Asnawi, maka timnas Indonesia bisa meraih kemenangan 8-0. Lantas, bagaimana reaksi netizen tanah air yang terkenal aktif di media sosial? Banyak yang menyayangkan peluang tersebut terlewatkan begitu saja. Netizen tidak percaya bek Persija Jakarta itu gagal mencetak gol untuk timnas Indonesia dari jarak sedekat itu. Walaupun demikian, secara garis besar permainan, Hansa Muyama tampil lugas mengawali lini pertahanan timnas Indonesia. Berikut ada profil Hansa Muyama. Memiliki nama lengkap Hansa Muyama Pranata yang lahir 16 Januari 1995 di Mojokerto dan usianya saat ini 27 tahun. Hansa Muyama memiliki tinggi badan 181 cm, berposisi sebagai bek tengah dengan tumpuan kaki kanan yang lebih kuat. Hansa Muyama menjadi satu dari 23 nama pemain yang dipanggil Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Sosok Hansa Muyama, bek yang kini membela klub Persija Jakarta, bisa dibilang adalah seorang anak yang hilang. Hansa Muyama merupakan pemain andalan dari pelatih timnas Indonesia, mulai dari mendiang Albert Riedel, Luis Milla hingga Simon McManamy. Bersama pelatih-pelatih tersebut, ia berhasil mencatatkan 18 caps untuk timnas Indonesia. Bahkan namanya berhasil masuk dalam skuad timnas U23 Indonesia dalam 2 edisi SEA Games, yaitu pada tahun 2015 dan 2017. Ex pemain Persebaya Surabaya juga sudah pernah membela timnas Indonesia di Piala AFF edisi 2016 dan 2018. Namun sejak 3 tahun yang lalu, Hansa Muyama tidak pernah masuk dalam skuad timnas Indonesia, terutama semenjak diasuh oleh Sinteyong. Hansamu tercatat terakhir membela timnas Indonesia pada tahun 2019. Momen tersebut terjadi pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, saat timnas Indonesia masih ditangani oleh Simon. Setelah timnas Indonesia dibesut oleh Sinteyong, nama Hansa Muyama tidak pernah dilirik. Namun kini akhirnya Hansa Muyama bisa kembali tampil menghiasi daftar skuad Garuda untuk tampil di Piala AFF 2022. Hansa Muyama bergabung dengan Persija Jakarta sejak April 2022 lalu. Bersama Persija Jakarta, Hansamu telah tampil sebanyak 8 kali di musim ini dengan waktu bermain 694 menit. Ia sering menjadi pilihan utama Thomas Doll untuk mengawal lini pertahanan Persija Jakarta. Sebelum di Persija Jakarta, Hansamu tercatat pernah membela beberapa klub di Liga 1, di antaranya Bayangkara FC dengan 22 penampilan, lalu Persebaya Surabaya 31 penampilan, dan Barito Putra 48 penampilan.
Sinteyong memberikan pendapatnya tentang pertanyaan siapakah yang layak menjadi pemain terbaik laga melawan Brunei Darussalam di Piala AFF 2022. Pelatih Sinteyong tampaknya bisa tersenyum lebar seusai timnas Indonesia sukses membantai Brunei 7-0 di laga fase grup A. Berlaga di kandang musuh, skuad timnas Indonesia berhasil mengamankan 3 poin pada Senin 26 Desember. Pada laga tersebut, keran gol Indonesia dibuka melalui gol Syahrian Abimanyu di babak pertama. Kemudian digandakan oleh Dendi Sulistiawan, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Lalu timnas Indonesia menambah 5 gol lagi di babak kedua melalui 5 pemain berbeda. Mereka adalah Egy Maulana Fikri, Ilyas Pasojevic, Muhammad Ramadan Sananta, Mark Locke, dan Yakob Sayuri. Bicara soal siapakah yang layak menjadi pemain terbaik di laga tersebut, pelatih Sinteyong tidak ingin menyebut satu nama saja. Sang juru taktik asal Korea Selatan itu berpendapat bahwa seluruh skuad Garuda layak disematkan sebagai man of the match. Pada laga tersebut pun pelatih berusia 52 tahun itu merotasi beberapa pemain. Pemain yang diberikan kepercayaan bermain pun sukses menunaikan kepercayaan sang pelatih. Jika tentang evaluasi, Sinteyong mengaku bingung apa yang harus diperbaiki, mengingat saat melawan Brunei mereka lebih lemah dari Indonesia. Pada laga selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Kamis 29 Desember 2022. Pertandingan itu juga menjadi laga penting bagi kedua tim untuk sama-sama mengamankan posisi agar bisa melaju ke babak semifinal. Sebagai informasi, timnas Thailand berhasil menang besar dalam laga kedua di fase grup A Piala AFF 2022. Menjalankan laga dengan penuh dukungan dari publik sendiri, tim Gajah Perang berhasil memenangkan laga di Stadion Thammasat Rangsit, Thailand, Senin 26 Desember 2022. Thailand berhasil menang besar dengan skor akhir 4-0 atas timnas Filipina. Kemenangan atas Filipina sukses membawa timnas Thailand mengkudeta posisi timnas Indonesia dari puncak klasemen grup A Piala AFF 2022. Hasil Piala AFF 2022 ini menyajikan drama. Thailand menggilas Filipina 4-0 di Stadion Thammasat Senin 26 Desember malam waktu Indonesia Barat. Gol diciptakan oleh duet penyerang senior Thailand, Praise Terasil Dangda menit 3 dan 41, Adisak Kaisorn menit 57, ditambah Supanan Burirat menit 63. Masuk pada jalannya pertandingan secara singkat. Thailand berhasil cetak gol cepat di menit ketiga. Melalui skema bola mati, Terasil Dangda mampu memberi sundulan lob ke gawang Filipina. Servis bola mati pertama di pertandingan membuat gol Thailand unggul 1-0 atas Filipina. Thailand mengambil inisiasi penguasaan bola di 15 menit awal. Build up permainan diimbangi dengan pergerakan lini sayap yang sedikit membahayakan Filipina. Tampaknya permainan Filipina sedikit tertutup, tidak mampu ambil resiko inisiasi penyerangan. Filipina banyak melakukan pertahanan dan memanfaatkan serangan balik. Faktor kelelahan mungkin juga mempengaruhi. Filipina telah memainkan total 3
laga, sedangkan Thailand baru memainkan 2 laga. Skema bola mati yang hampir sama dengan gol pertama hampir saja menambah keunggulan bagi Thailand. Namun sayang gol tersebut terjebak offside. Hampir saja Thailand kembali cetak gol di menit 19. Tendangan Bordin Pala membentur keras mister gawang Filipina. Hingga menit ke-30 Filipina tidak memberikan perlawanan yang berarti. Bak kehabisan bensin, Filipina tidak melakukan pressing yang berarti. Di sisi lain, Teraton Bunnamat sudah mengorganisir permainan di lini tengah. Pemain sayap Thailand Ekanit Panya dilanggar di kotak penalti pada menit 39. Melalui titik putih, Terasil Dangda mampu mencetak brace. Tendangan keras mampu melewati gawang Julian. Gol 2-0 untuk keunggulan Thailand di babak pertama. Dan menuju jalannya babak kedua, tidak banyak yang berubah bagi kedua tim. Pesta gol keempat Thailand terjadi melalui tusukan dari Bordin Pala. Bola liar mental dan langsung diselesaikan oleh bek sayap Supanan Burirat di menit ke-64. Peluang pertama Filipina terjadi di menit 65 melalui umpan lambung yang diterima Oliver Bias di jantung pertahanan Thailand, namun dapat ditepis mudah oleh kiper. Hingga babak kedua berakhir, keunggulan 4-0 Thailand atas Filipina tetap terjaga. Dengan mencetak 4 gol, Thailand mampu menggusur timnas Indonesia dari puncak klasemen melalui agresivitas gol. Tim asuhan Alexander Polking mampu melesakkan 9 gol dan nihil kebobolan. Sedangkan timnas Indonesia menempati posisi kedua walaupun berhasil pesta gol 7-0 atas Brunei Darussalam. Kemasukan 1 gol ketika melawan Kamboja membuat skuad asuhan Sinteyong kalah dalam agresivitas gol. Klasemen dan top skor Piala AFF 2022 di mana Indonesia gagal mengkudeta singgasana Thailand di puncak klasemen. Kemenangan besar timnas Indonesia 7-0 atas Brunei Darussalam belum bisa membuat tim asuhan Sinteyong itu menempati puncak klasemen grup A Piala AFF 2022. Pasalnya, beberapa jam setelahnya, timnas Thailand juga berhasil menang besar 4-0 atas Filipina. Indonesia dan Thailand kini sama-sama mengoleksi 6 poin dari 2 laga yang berhasil mereka menangi. Namun Thailand lebih berhak berada di posisi teratas lantaran unggul dalam selisih gol. Indonesia sukses mencukur Brunei Darussalam berkat 7 gol dari 7 pemain yang berbeda. Ketujuh pemain itu adalah Abimanyu, Dendi, Egy Maulana Fikri, Spasojevic, Ramadan Sananta, Mark Locke, dan Yakob Sayuri. Dengan hasil itu, kini Indonesia telah total mencetak 9 gol dari 2 laga. Namun karena gawang Garuda pernah kebobol 1 kali hingga membuat Indonesia memiliki surplus 8 gol. Sedangkan Thailand, gawang mereka sama sekali belum pernah kebobolan. Tambahan 4 gol saat melawan Filipina membuat tim Gajah Perang kini telah mencetak 9 gol. 4 gol Thailand saat lawan Filipina dicetak masing-masing oleh Adisak Supanan Burirat serta 2 gol oleh penyerang senior Terasil Dangda. 2 gol tersebut membuat striker berusia 34 tahun ini bersaing dalam daftar top skor Piala AFF 2022. Terasil bersaing ketat dengan winger Malaysia Faisal Halim, serta striker Filipina Ken Siro Daniels yang sama-sama mencetak 3 gol. Terasil masih berpeluang untuk menambah golnya di pertandingan selanjutnya. Terlebih peluang Thailand untuk berlaga di semifinal terbuka lebar mengingat mereka menjadi pemuncak
klasemen. Sementara Brunei Darussalam masih belum bisa meraih kemenangan dari 3 laga, bahkan baru bisa mencetak 1 gol saja. Tim berjuluk Tebuan ini menjadi lumbung gol dari lawan-lawannya. Tercatat gawang yang dijaga Ha Nyaring telah dibobol 17 kali. Brunei dan Filipina sama-sama telah memainkan 3 laga, sehingga hanya ada 1 laga sisa untuk kedua tim tersebut di fase grup. Kini Brunei berada di dasar klasemen dan dipastikan tidak lolos ke babak selanjutnya. Sementara Filipina, peluang mereka sangat kecil untuk bisa lolos dari fase grup. Pertama, klasemen grup Piala AFF 2022. Grup A, Thailand berada di puncak dengan 6 poin, sama dengan Indonesia di posisi 2 karena selisih gol. Di urutan ketiga ada Kambodia, di urutan keempat ada Filipina yang sama-sama mengemas 3 gol. Dan di zona degradasi ada timnas Brunei Darussalam dengan 0 poin. Grup B, Malaysia berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Di posisi 2 dan 3 ada Vietnam dan Singapura dengan 3 poin. Namun Vietnam dan Singapura baru memainkan 1 laga, sedangkan Malaysia sudah memainkan 2 laga. Kemudian di posisi 4 dan 5 ada Myanmar dan Laos dengan 0 poin dari 2 laga. Kedua, top skor Piala AFF 2022. 3 gol ada Ken Siro Daniels Filipina, Faisal Halim Malaysia, Terasil Dangdah Thailand, Razimi Ramli Brunei Darussalam. 2 gol ada Egy Maulana Fikri Indonesia, Rong Boning Kamboja, Peradol Jam Rasame Thailand, Sebastian Rasmussen Filipina, Mong Mong Luin Myanmar. Dari Piala AFF 2022 kita beralih ke Liga Inggris. Hasil pertandingan antara Brentford versus Tottenham Hotspur pekan 17 Boxing Day Liga Inggris berakhir imbang pada Senin 26 Desember malam waktu Indonesia Barat. Berlangsung di Gage Community Stadium, laga Brentford versus Tottenham Hotspur terhias dengan skor 2-2. Gol Brentford diciptakan oleh Wesley Janelt menit 14 dan Ivan Toney menit 42. Adapun gol penyama kedudukan Spurs dilesakan melalui heading Harry Kane menit 64 dan Pierre-Emile Hojbjerg menit 71. Dengan hasil ini Brentford naik 1 tangga ke posisi 9 dan Spurs harus puas stay di posisi keempat klasemen Liga Inggris. Pertama, statistik akhir Brentford versus Tottenham Hotspur. Hasil akhir 2-2. Brentford mendapatkan penguasaan bola 39% berbanding 61% milik Tottenham Hotspur. Jika soal tendangan ke gawang, Brentford berhasil melesakkan 5 tembakan berbanding 8 tembakan oleh Tottenham Hotspur. Sepak pojok, Brentford 6 berbanding 5 dari Tottenham Hotspur. Kartu kuning, Brentford mendapatkan 3 kartu kuning berbanding dengan 1 kartu kuning milik Tottenham Hotspur. Brentford melakukan 13 kali tendangan bebas berbanding 11 tendangan bebas milik Tottenham Hotspur. Kedua, jalannya laga Brentford versus Tottenham Hotspur. Thomas Frank memilih formasi 3-5-2 dan menempatkan duet Toney dan Momo di lini depan. Sedangkan Antonio Conte menggunakan 3-4-3 dan menempatkan Harry Kane sebagai target man. Pada menit awal, Tottenham Hotspur dan Brentford saling jual beli serangan. Di menit 14, gol tercipta oleh Brentford lewat bola mentahan yang diteruskan Wesley Janelt. Skor 1-0 untuk tim berjuluk The Beast tersebut. Pertahanan Spurs kali ini terlihat buruk. Seringkali pemain depan Brentford mendapat kesempatan menembak bola. Menit 29, The Beast ciptakan 4 tendangan sudut berbanding terbalik dengan Spurs
Spurs yang belum sama sekali mendapatkannya. Kurangnya chemistry di lini depan membuat Hasun lebih memilih melakukan tendangan spekulasi di menit 30. Namun upayanya gagal karena kiper David Raya mampu mengamankan bola. Brentford hampir saja menggandakan angka melalui Ivan Toney di menit 33. Namun kiper Fraser Forster mampu menepisnya dengan menggunakan kaki. Ivan Toney mampu goyangkan jala Spurs di menit 43. Namun upayanya dianulir wasit karena offside. Skor 1-0 untuk The Beast bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, pelatih Spurs Antonio Conte nampaknya belum merubah formasi pasca ketertinggalan. Namun di babak kedua, Spurs terlihat nyaman dengan penguasaan bola mereka. Umpan-umpan pendek diperlihatkan, beda dengan di babak pertama yang terlihat kebingungan. The Beast yang hanya mendapat kesempatan pertama di babak kedua mampu dimanfaatkan Ivan Toney, goyangkan jala Spurs dan skor 2-0 untuk Brentford di menit 54. Eric Dier nampaknya harus membayar mahal gol kedua Brentford akibat kegagalannya membuang bola yang berakibat sepak pojok. Upaya menekan Brentford nampaknya membuahkan hasil. Harry Kane memperkecil ketertinggalan lewat sundulan di menit 64 dari assist Clement Lenglet di skor berubah 2-1. Selang beberapa menit, Pierre-Emile Højbjerg mampu samakan kedudukan di menit 71 lewat tendangan ke pojok gawang melalui assist gemilang dari Dejan Kulusevski. Dan skor pun berubah menjadi 2-2. Tampil menyerang di babak kedua, Spurs sukses mencetak 2 gol. Namun sayang, upaya Spurs yang bangkit di babak kedua tidak mampu memenangkan laga di Boxing Day perdana ini. Kedua tim harus puas berbagi angka 2-2 pada pekan 17 Liga Inggris 2022-2023. Kemenangan Newcastle United atas Leicester City di pekan 17 Liga Inggris membuat Eddie Howe sukses mengukir sejarah. Berlangsung di King Power Stadium, Newcastle United mampu mengalahkan Leicester dengan skor mencolok 3 gol tanpa balas pada Senin 26 Desember malam waktu Indonesia Barat. 3 gol Newcastle sukses disumbangkan oleh Chris Wood, Miguel Almiron, dan sang winger Joelinton. Atas kemenangan tersebut, tim berjuluk The Magpies kini bertengger di peringkat kedua Liga Inggris dengan torehan 33 poin. Anak asuh Eddie Howe unggul 1 angka dari Manchester City yang nangkring di peringkat ketiga, serta tertinggal 7 poin atas Arsenal yang bertengger pada posisi puncak. Sukses mengantar Newcastle berada di peringkat kedua Liga Inggris membuat nama Eddie Howe tercatat dalam buku rekor klub. Dilansir The Choices Voice, itu adalah posisi tertinggi yang pernah mereka raih setelah 16 pertandingan Liga Inggris sejak tahun 1995-1996 saat Newcastle United diasuh oleh Kevin Keegan. Penampilan Newcastle di Liga Inggris musim ini memang begitu mentereng. Dari 16 laga, Miguel Almiron CS berhasil memenangkan 9 laga, meraih 6 hasil imbang dan hanya tumbang 1 kali. Bahkan dalam 5 pertandingan terakhir, The Magpies sukses meraih 6 kemenangan beruntun, termasuk mengalahkan Tottenham di pekan 13 melalui skor tipis 1 gol tanpa balas. Penampilan mentereng Newcastle memang seharusnya bukanlah hal yang mengejutkan. Sumbangan dana melimpah dari pemilik baru membuat transfer pemain The Magpies berjalan ciamik. Diakuisisi oleh seorang
Sang Pangeran Arab Mohammed bin Salman membuat tim yang bermarkas di St. James Park tersebut menjadi klub paling kaya di dunia, melebihi Manchester City dan Paris Saint-Germain. Nama-nama apik seperti Kieran Trippier, Steven Butman, Bruno Gimares, hingga Alexander Isak diboyong dengan harga yang tidak sedikit. Sang juru taktik Eddie Howe pun begitu dimanjakan untuk menyusun strategi terbaik dengan pemain berkualitas yang ia miliki. Howe pun paham betul bagaimana cara memanfaatkan atribut para pemainnya. Pakem dengan formasi 4-3-3 yang ia usung begitu agresif. Bahkan ia mampu menyulap Miguel Almiron untuk menjadi winger yang rajin mencetak gol. Dari 16 pertandingan, pria asal Paraguay itu sudah menciptakan 9 gol bagi The Magpies. Bruno Gimares yang tampil menjadi pivot di lini tengah pun tidak kalah mentereng. Tidak hanya andal perihal mengatur tempo serangan dengan statistik 87,33% umpan sukses, namun pemain yang didatangkan dari Lyon itu sudah menyumbang 3 gol dan 2 assist bagi Newcastle dari 13 laga yang telah dilakoni. Arsenal berhasil menang comeback dalam laga Boxing Day melawan West Ham United di pekan ke-17 Liga Inggris Selasa 27 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Arsenal yang bermain di Stadion Emirates sempat tertinggal di babak pertama dengan skor 0-1 melalui penalti Ben Rahma di menit 27. Namun di babak kedua, pasukan Mikel Arteta seolah tidak mau membuat supporternya kecewa. Terlebih laga ini ditonton langsung oleh mantan pelatih mereka, Arsene Wenger. Mereka bangkit dan membalikan keadaan menjadi 3-1 melalui gol dari Bukayo Saka menit 53, Gabriel Martinelli menit 58, dan Edi Netiah menit 69. Hasil ini membuat Arsenal tetap memuncaki klasemen Liga Inggris dengan perolehan 40 poin. Arsenal unggul 7 poin dari pesaing terdekat mereka Newcastle dan 8 poin di atas Manchester City yang berada di tempat ketiga klasemen. Hasil ini sekaligus membuat rekor pertandingan kandang Arsenal musim ini masih terjaga dari kekalahan. Masuk pada jalannya pertandingan, Arsenal memulai pertandingan dengan semangat lebih lantaran hadirnya mantan pelatih mereka, Arsene Wenger. Ini adalah kedatangan pertama kali Arsene Wenger sejak meninggalkan klub pada 2018 lalu. Arsenal langsung tancap gas melakukan penyerangan ke pertahanan West Ham sejak menit awal. Upaya Arsenal untuk mencetak gol sebenarnya langsung membuahkan hasil di menit 5 melalui Edi Netiah. Namun setelah dilakukan pengecekan VAR, Netiah yang menerima bola dari Saka ternyata sudah berada dalam posisi offside. Wasit pun menganulir gol tersebut. Dalam 15 menit pertama Arsenal terus mendominasi. Namun sesekali West Ham juga melakukan serangan balik. Netiah mendapat peluang dari serangan balik di menit 21. Namun sayang percobaan tendangan yang dilakukan berhasil diblok oleh pemain belakang West Ham. Permainan disiplin yang ditunjukkan tim asuhan David Moyes sukses membendung serangan Arsenal yang dipimpin Martin Odegaard. Justru West Ham unggul lebih dulu buah serangan berbahaya dari Jarrod Bowen yang kemudian menghasilkan penalti. West Ham mendapat kesempatan untuk mencetak gol dari aksi Jarrod Bowen yang melakukan tusukan dari sisi kiri kotak penalti. Namun aksi itu malah dilanggar oleh William Saliba sehingga wasit menghadiahkan penalti untuk West Ham setelah dilakukan pengecekan VAR. Said Ben Rahma yang mengambil penalti
tidak menyanyiakan peluang untuk membuat West Ham unggul 1-0 di menit 27. Arsenal tidak tinggal diam, mereka berusaha untuk menyamakan kedudukan. Namun di sisi lain, keunggulan 1-0 West Ham ini semakin membuat mereka merapatkan pertahanan. Upaya Arsenal hampir saja berbuah hadiah penalti di menit tambahan waktu babak pertama. Tendangan Martin Odegaard dengan kaki kiri dari luar kotak penalti diblok oleh bek West Ham. Wasit sempat mengira bola mengenai bek West Ham, namun setelah dilakukan pengecekan VAR, wasit tidak jadi menghadiahi penalti. Skor hingga babak pertama berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan tim tamu West Ham United. Masuk babak kedua, Arsenal kembali ke lapangan dengan semangat untuk membalikan keadaan. Mikel Arteta tampaknya menginstruksikan tim asuhannya untuk Spartan menyerang. Tepat di menit 53, usaha Arsenal membuahkan hasil. Tembakan Odegaard yang melenceng justru menghampiri Saka yang ada di kotak penalti. Tanpa kesulitan, pemain berusia 21 tahun ini pun langsung melesakkan bola ke gawang dan skor berubah 1-1. Pertandingan sedikit memanas setelah para pemain kedua tim saling mencoba untuk memancing emosi lawan. Namun para pemain Arsenal tidak mau berlebihan menanggapi aksi pancingan dari penggawa West Ham. Mereka terus fokus menyerang. 5 menit dari gol pertama, Gabriel Martinelli sukses mencetak gol setelah menerima umpan dari Granit Xhaka. Sepakan kencang mendatar melesat di tiang dekat tanpa mampu dibendung. Skor berbalik unggul 2-1 di menit 58 bagi Arsenal. Kamera sempat menyorot Arsene Wenger yang sukses merayakan gol itu dan beberapa saat kemudian namanya bergema di stadion. Arsenal tidak langsung puas meski telah membalikan keadaan. Mereka terus mengepung lini pertahanan lawan. Hasilnya memuaskan. Di menit 69, Edi Netia sukses menambah gol untuk Arsenal dan skor menjadi 3-1. West Ham mencoba bangkit mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Arsenal cukup solid hingga tidak ada tambahan gol lagi dan selesailah pertandingan. Meski West Ham cukup sering mengancam, di menit-menit terakhir skor berkesudahan 1-3 untuk kemenangan Arsenal. Hasil pertandingan antara Aston Villa versus Liverpool berakhir bagi kemenangan tim berjuluk The Reds di Boxing Day Liga Inggris. Laga pekan 17 Liga Inggris yang berlangsung di Villa Park Stadium Selasa 27 Desember dini hari waktu Indonesia Barat berakhir dengan skor 1-3. Gol Aston Villa diciptakan oleh Ollie Watkins di menit 59. Sedangkan gol Liverpool dicetak oleh Mohamed Salah menit 4, Virgil van Dijk menit 38, dan Steven Bajcetic menit 81. Hasil pertandingan tersebut tadi hanya penambahan aja sih sifatnya kan. Tadi ada buat saksi dan tadi sudah dan juga kan dikuatkan juga dalam BAP. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syifa dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya.
Berita pertama, kabar duka datang dari ayahanda Sandi Arifin yang menceritakan almarhum sang ayah sering dukung dirinya untuk memenangkan kasus Haji Faisal. Almarhum ayah dari pengacara kondang Sandi Arifin, Lukman Arifin, baru saja dimakamkan di TPU Jeruk Perut pada Senin 26 Desember 2022. Seperti yang diketahui, almarhum Lukman Arifin menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu 25 Desember 2022 saat proses pemakaman. Sandi Arifin tampak menangis tersendu-sendu menyaksikan proses penguburan sang ayah. Sandi Arifin mengungkapkan dirinya ingat betul bahwa proses profesi yang kini sukses sebagai pengacara tak lepas dari campur tangan sang ayah. Di samping itu, semasa hidupnya, Sandi Arifin mengungkapkan bahwa sang ayah kerap kali mendukung untuk memenangkan kasus kliennya, terutama permasalahan ayah dari Bibi Ardriansyah atau Haji Faisal. Lebih lanjut, Sandi Arifin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada deretan artis dan public figure yang turut hadir melayat. Berikut wawancara dengan Sandi Arifin. Bang, mungkin bisa diceritain Bang, maksudnya ayah sakit dari kapan dan persisnya kemarin meninggal itu pukul berapa sih Bang? Lama ya sakit. Sakitnya udah lama, udah dari 2019 ya, dari 2020. Tapi mungkin karena kemarin pada saat pandemi lebih sering di rumah, mungkin juga banyak pikiran, terus sakitnya juga jadi makin bertambah, mungkin terlalu banyak di rumah. Tapi alhamdulillahnya selama ini selalu ditemenin sama mama sama adik saya yang perempuan. Jadi karena kita kerja, jadi kita ketemu bapak tuh cuman weekend aja. Nah, pas kemarin udah lebih bagusan kondisinya, tiba-tiba hari siang itu tiba-tiba drop, nggak sadar, terus langsung dibawa ke rumah sakit, kemudian sampai malamnya nggak sadar, terus akhirnya tadi malam pas jam 11 itu bapak meninggal. Sakitnya sakit apa Bang? Sakitnya ada penyakit di ginjal, ada penyakit di ginjalnya. Terus mungkin karena dalam kondisi waktu saat PSBB sama PPKM kemarin mau berobat juga mungkin agak sedikit takut, khawatir ke rumah sakit, jadi ya sepertinya nahan di rumah aja gitu. Tapi kita sering Bang, ini satu liang lahat dengan siapa? Sama kakek saya, kebetulan namanya juga sama-sama saya. Nah, ini adikku yang selama ini selalu ngerawat papa. Jadi kita cuman weekend doang bisa ke sana karena kerja. Jadi hari-harinya sama adik saya Vini sama mama. Nah, ini di hari akhir papa itu ada pesan-pesan khusus, terutama khususnya untuk bangsa. Cuman bilang kangen sih, karena kan mungkin juga Bang Sandy juga kan kadang sibuk ya, jadi kadang Sandy mana gitu. Jadi nanti terus saya telepon, saya bilang Sandy cariin papa, udah baru dia, oh iya telepon papa mau makan apa gitu. Jadi gitu aja sih, nggak ada pesan-pesan yang khususnya. Tapi sebelumnya memang tidak ada firasat ya, tiba-tiba. Firasat sih enggak ya, kan papa agak sakit. Udah lama. Emang udah hampir 2 tahun ginjal ya? Emang ada masalah ginjal, jadi memang kita tahu sih akan menurun dengan umurnya. Berita selanjutnya, kasus prank KDRT Baim Wong dan juga pelapor berakhir damai. Baim Wong dan salah satu pelapor kasus prank KDRT terhadap polisi, Alfian Hasibuan, sepakat untuk berdamai.
Kini proses perdamaian antara Baim Wong dan juga Alfian diproses di Polres Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember 2022. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Baim Wong, Mahdi Ahmad. Mahdi Ahmad sebagai kuasa hukum pun sudah menyerahkan bukti adanya perdamaian antara Baim Wong dan juga Alfian Hasibuan. Pihak Baim Wong tengah menantikan proses restoratif justice seperti yang diketahui. Prank KDRT yang dilakukan oleh Baim Wong dan juga Paula berlanjut pada kasus hukum. Baim Wong dan juga Paula dilaporkan oleh 3 orang berbeda dengan perkara yang sama. Ketiga pelapor, Baim Wong dan juga Paula Van Hoven, yaitu sahabat polisi, Alfian Hasibuan dan juga Prabowo Febrianto. Akan tetapi, perkara Baim Wong dan juga Paula yang dilaporkan Alfian Hasibuan berujung damai. Berikut wawancara dengan Mahdi Ahmad, kuasa hukum Baim Wong. Penambahan aja sih sifatnya kan. Tadi ada 2 saksi dan tadi sudah diberikan juga kan, dituangkan juga dalam BAP ya, begitu. Kalau untuk Baim Wong sendiri kemungkinan bakal dihadirkan atau seperti apa? Tentunya kami tetap menunggu ya, undangan dari kepolisian ya. Tentunya juga pastinya akan kooperatif juga. Sambil kita juga menunggu balasan surat yang sudah kita ajukan secara prosedural ke Polres Jakarta Selatan. Tadi saya juga ada agenda juga memberikan surat kesepakatan perdamaian ya kepada Krimsus ya. Tadi sudah dilampirkan, sudah diberikan bukti-bukti bahwa telah adanya perdamaian. Tinggal mungkin nanti akan digelarkan secepatnya. Semua perkaranya? Bukan, hanya yang kemarin ya, yang pasal 36 Undang-Undang ITE. Oke, seperti itu. Sudah ada pencabutan? Kalau yang pasal 36 yang kemarin kan sudah ada perdamaian kan, sudah ada dituangkan juga dalam surat, tinggal digelarkan saja. Seperti itu. Karena ini kan juga kan nanti ada proses restoratif justice ya, karena sudah ada perdamaian untuk apa? Karena perdamaian menurut saya adalah hukum yang paling penting. Kalau untuk saksi lain memang hanya kameramen atau masih ada lagi? Ya kita menunggu saja. Kalau diperlukan, menurut saya tidak mau mendahului penyidik. Kalau diperlukan ya pasti kan dia nanti bersurat lagi kan. Apakah masih perlu saksi-saksi yang lain? Apakah sudah cukup? Seperti itu. Kasus yang damai kemarin pencabutan udah, Bang? Tadi surat sudah kita lampirkan. Kita juga sudah mendatangi Subdit Krimsus juga kan tadi, bahwa bukti-bukti bahwa telah terjadinya ada kesepakatan perdamaian antara pelapor dan pelapor, khusus yang Undang-Undang IT ya pasal 36 kan masih ada 2 laporan lagi kan. Nah itu gimana Bang? Ya kalau yang pasal 220 yang dilaporkan oleh sahabat polisi, kita juga sudah meminta, sudah bersurat resmi juga ke Polres Jakarta Selatan secara prosedural, dan juga kita juga sudah menyurati juga kan permohonan maaf kepada pelapor. Ya tinggal ditunggu saja kan surat panggilan. Kita sudah meminta inisiasi dari Polres Jakarta Selatan untuk menghadirkan pelapor dan terlapor seperti itu. Itu kapan? Bersurat minggu lalu ya. Bersurat minggu lalu ya, tinggal ditunggu saja. Bakal balik ke dunia politik, Pasha Ungu percayakan Keisha Alvaro sebagai tangan kanan. Keisha Alvaro mengatakan bahwa sang ayah Pasha Ungu telah memintanya untuk menjadi tangan kanan yang mengurus persiapannya sebelum menjadi caleg DPR RI. Ya, Pasha Ungu akan kembali turun ke dunia politik dengan menjadi caleg DPR RI tahun 2024 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Keisha Alvaro yang juga diberi amanat untuk membantu Pasha Ungu jelang 2024 nanti. Keisha mengatakan bahwa sang ayah telah mempercayakannya untuk mengurus persiapan jelang pemilihan caleg karena khawatir akan dimanfaatkan orang sekitar. Keisha pun mencatat bahwa Pasha telah memintanya untuk berkarir di dunia seni peran di tahun ini hingga 2023. Karena di 2024 ia diminta untuk fokus menjalani pekerjaannya sebagai tangan kanan Pasha Ungu. Meski baru berusia 18 tahun, Keisha percaya diri mampu menjadi orang kepercayaan dari ayahnya.
Berikut wawancara dengan Keisha Alvaro. Nah pas jemput itu emang biasa gue sama bokap pasti ngobrol sama bokap. Kita ngomongin banyak hal lah. Nah, terus tiba-tiba ngomongin politik nih. Kebetulan juga kan ayah nanti 2024 itu mau maju untuk DPR RI. Terus mami juga mau maju kalau nggak salah DPRD. Mami Adelia ya? Mami Adel DPRD. Jadi kita ngobrol segala macam. Ayah bilang, iya harus siap-siap segala macam karena kamu harus jadi tangan kanannya ayah. Nanti kalau misal kamu nggak terjun, nanti orang lain yang manfaatin ayah, malah orang gitu. Jadi kita kan nanti maksudnya ya DPR itu banyak yang harus diurus segala macam ya. Itu kalau bisa aku. Makanya dari sekarang bokap selalu bilang, sekarang kamu syuting dulu. Nanti ketika waktu udah mulai dekat, kamu harus siap-siap. Bisa terjatuh kamu. Biar kamu juga bisa bantu ayah, jangan ntar anaknya diem aja gitu. Anaknya juga harus aktif lah. Tapi dari apa namanya bekalnya adalah salah satunya yang kita lihat tuh cara lu speakingnya itu udah dapet gitu. Pinter juga buat speakingnya pejabat banget ya. Itu gimana Mbak? Apa ayah ngeliatnya dari situ jadinya mempercayai lu untuk ikutin jejaknya dia? Enggak, kebetulan emang gue lumayan ngikutin lah gitu. Maksudnya ngikutin politik, gue juga ketemu sama orang politik gitu, semua orang pantai gitu. Kita sharing-sharing gitu, macam kembali lagi itu, makanya gue pusing. Aku masih ada bisnis yang harus diurus, terus nyanyi juga komponis single, belum sinetron film. Agak pusing nih, gue ngatur jadwalnya gimana. Tapi dari lu nya siap gak sih kayak untuk ngebantu bokap di politik, atau mungkin lu mau terjun gitu di politik? Udah siap kan dari diri sendiri? Pasti siap-siap aja. Kalau terjun, nah ini gue gak tahu. Mungkin ntar gue liat bokap gue dulu kali ya. Maksudnya kalau bokap gue, maksudnya gimana ya, kerjanya nggak seribet itu, terus masih ribet sih kami. Enggak sih, gue belum tahu sih untuk umur sekarang sih kayak enggak sih. Tapi sejauh ini pandangan lu terhadap dunia politik seperti apa sih, melihat bokap lu selama ini kan pernah jadi kepala daerah, fokus di pusing. Iya. Ya gitu, gue orangnya mageran juga kan. Kalau itu kan kayak ayah gue kunjungan kemana, ke daerah mas segala macam. Gue aja keluar rumah aja mager gitu. Gimana harus kunjungan gitu sekarang. Makanya ya untuk sekarang ya yang gue bisa cuma bantu-bantu bokap aja, bantu apa ya, ngasih tahu visi misi bokap ke orang-orang supaya ini loh bokap gue nih kerja nih maunya begini nanti visi misi ke depan begini. Kalau emang sama-sama visi misi lu pada ikut berarti ikut bokap gue, bantu bokap gue biar apa yang kalian harapin, apa yang kalian mau juga bisa tercapai, bisa diwujudkan. Tapi emang lu ada keinginan buat terjun di politik juga? Kalau untuk guanya sendiri mencalonkan belum tahu. Cuman kalau untuk sekarang ya itu gue cuma bantu bokap aja. Sekalian belajar kan? Oh iya. Belajar dulu, biar memahami dulu. Karena kan nggak segampang itu, nggak sesimpel itu. Kan kita jadi wakil rakyat bukan dapat duit doang, kita kan ada tanggung jawab yang besar gitu, harus rakyat segala macam, aspirasi rakyat, bla-bla-bla-bla-nya. Oke, dengan cara lu diskus sama keluarga tadi, masalah ngomongin politik sama ayah, sama mami juga gitu, itu semakin mempererat hubungan keluarga nggak sih? Oh ya pasti, bokap juga kaget gitu, karena gue wawasan gue lumayan luas gitu ternyata. Berita selanjutnya, Jeffrey Natio berulang tahun yang ke-17 tahun. Ia bersyukur sudah bisa mewujudkan mimpi di usia muda. Pemain sinetron dan juga film Jeffrey Natio merayakan ulang tahunnya yang ke-17 tahun dengan menggelar pesta di Pastis Resto and Pool Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember 2022 petang. Jeffrey Natio mengusung konsep pesta ulang tahun di kolam renang dengan busana Hawaiian atau layaknya orang pergi ke pantai. Jeffrey Natio mengakui pesta ulang tahunnya disiapkan oleh sang ibunda, mengingat dirinya sedang sibuk mempromosikan film Argantara. Di usia ke-17 tahun, Jeffrey sudah bisa mewujudkan mimpi menjadi orang terkenal dan membintangi film bergenre drama aksi. Kendati demikian, pria kelahiran Jakarta 25 Desember 2005 ini merasa usia 17 tahun baru memasuki proses pendewasaan diri. Berikut wawancara dengan Jeffrey Natio. Sebenarnya karena aku tuh orangnya adventure banget.
adventure banget ya, jadi emang suka banget kayak yang berbau-bau pantai gitu. Tapi karena schedule juga masih padat, masih ada promo film juga, jadi dibuatnya di kota ya dengan konsep yang pantai-pantai juga. Kamu terus gimana? Di anak usia 17 tahun bisa bilang ini lagi benar-benar remaja-remaja menuju dewasa. Kejefannya sih harapannya mungkin jadi anak yang lebih baik lagi ya. Tetap rendah hati, sederhana, sekolahnya nomor 1. Yang lo kejar banget di usia 17 apa? Sebenarnya kalau dibilang kejar banget sih, aku berharap semoga di umur 17 tahun ini masih bisa terus berkarya, masih bisa terus berdampak positif untuk masyarakat Indonesia. Tapi lebih fokusnya apa? Sekolah dulu kah, atau film, sebagainya atau? Kayaknya karena berhubungan bentar lagi aku udah mau lulus sekolah, jadi kayaknya mau pengen banget fokusin di karir sih, di dunia entertainment, perfilman segala macam. Om gimana Om melihat anaknya sudah usia 17 tahun nih? Ya senang ya, jadi kalau semakin dewasa mudah-mudahan dia lebih banyak lagi berkarya lah, semakin sukses. Jeff, maknai usia 17 tahun seperti apa Jeff? Kalau menurut aku ini adalah suatu awal yang bahagia ya, karena di umur 17 tahun ini aku memasuki step dimana beranjak dewasa dimana aku harus bisa beradaptasi di umur yang baru, di mungkin suasana yang baru, karena kan pasti kalau penyampaian kita sama orang tuh pasti beda ya di umur 17 tahun ya. Yang pastinya sih selalu pengen yang terbaik untuk kedepannya. Jeff kan di usia 13 tahun juga, 17 tahun, Jeff kan sudah dikenal banyak orang. Apa sih yang dirasain sama Jeff? Maksudnya ini menjadi sebuah berkah dan memang bisa mewujudkan mimpi di usia 17 tahun, dikenal banyak orang atau seperti apa. Dan untuk mama papa gimana, maksudnya anaknya sudah 17 tahun dikenal sama publik banyak lewat karya-karyanya, seperti apa sih yang kalian rasakan dulu? Oke, aku dulu ya. Aku pasti bersyukur banget sama Tuhan Yang Maha Esa. Aku juga bersyukur banget mempunyai keluarga yang benar-benar suportif, yang benar-benar bisa support anak-anaknya di setiap kegiatannya. Aku berharap bisa terus seperti ini hingga mimpi-mimpi aku selanjutnya tercapai ya. Dan yang terpenting sih bisa bermanfaat untuk orang lain. Dari mama dulu apa? Mama dulu. Kalau dari saya sih usia 17 berarti dia sudah bisa memutuskan untuk apa yang dia mau tanpa orang tua lagi ya. Jadi hidupnya dia kan harus bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Ya begitu. Oh gitu ya. Kalau dari saya tetap support ya, apapun yang dia lakukan yang terbaik untuk bisa mencapai cita-citanya. Saya berharap dia bisa lebih daripada yang sekarang. Jeff, masih ada mimpi apa lagi sih? Maksudnya setelah 17 tahun, maksudnya sudah ada beberapa mimpi. Berita terakhir, belum sempat terwujud. Haji Faisal ungkap almarhum ayah Shandy Arifin ingin sekali bertemu dengan anak Vanessa Angel. Ayah dari pengacara kondang Shandy Arifin, Lukman Arifin, baru saja meninggal dunia pada Minggu 25 Desember 2022 kemarin. Jenazah almarhum Lukman Arifin dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember 2022. Sebagai klien Shandy Arifin, ayah Fuji yaitu Haji Faisal turut hadir dalam prosesi pemakaman almarhum Lukman Arifin. Rasa duka cita dihaturkan Haji Faisal atas wafatnya Lukman Arifin. Di samping itu, doa kepada almarhum Lukman Arifin dan juga keluarga yang ditinggalkan juga dihaturkan oleh Haji Faisal. Haji Faisal mengungkapkan bahwa dirinya belum sempat bertemu Lukman. Dan selain itu, Haji Faisal mengungkapkan bahwa Lukman Arifin juga ingin bertemu dengan Gala Sky. Namun keinginan almarhum Lukman Hakim tersebut belum terwujud.
Berikut wawancara dengan Haji Faisal. Pak Haji, mungkin doanya buat almarhum terutama, dan kedua untuk Bang Sandi yang hari ini sedang berduka ya. Ya, pertama sekali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami atas nama keluarga besar Haji Faisal mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua dari Bang Sandi. Tentu doa kami semoga almarhum Bapak Sandi yang meninggal ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa-dosanya. Tentu kepada Bang Sandi dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan tabah selalu. Memang inilah kehidupan. Mudah-mudahan ke depan ya, lebih sabar. Sempat bertemu almarhum, nah mungkin mengenal, kita kan tahu Pak Haji dekat sekali dengan Bang Sandi, tapi sempat kenal sama ayahanda. Ada 2 kali saya ke sana, tapi tidak ketemu. Saya sampai ke rumahnya, dia dibawa ke rumah sakit. Jadi nggak sempat ketemu. Dia sebenarnya ingin sekali ketemu dengan Gala. Tapi sempat jenguk ke rumah sakit Pak? Enggak, waktu itu kan sudah barengan sama Bang Sandi. Sampai di rumah, waktu itu di rumah. Pas kami sampai di rumah, ambulan bawa ke rumah sakit. Jadi nggak sempat ketemu. Artinya belum ketemu sama Gala ya? Belum kesampaian. Tidak kesampaian. Dia ingin sekali ketemu dulu sama Gala. Ya itulah. Emang ada titipan omongan apa sih Pak Haji sampai-sampai almarhum nih pengen banget ketemu sama Gala? Ya mungkin karena Gala ini kan sudah anak yatim piatu kan. Tentu Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifah, jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.
Selamat siang Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Selasa 27 Desember 2022. Dan seperti biasa, kami akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Benar, tradisi pasiar kubur atau ziarah makam saat hari raya keagamaan masih terjaga di Sulawesi Utara. Ziarah makam masih dilakoni warga Nasrani di Sulawesi Utara, Tribuners. Selain hari Natal, mereka juga menjalankan tradisi ini saat Tahun Baru. Dan bagaimana pelaksanaannya akan disampaikan oleh rekan Fernando Lumoa dari Tribun Manado. Silakan rekan Fernando. Ya baik, terima kasih Ariska. Tribuners, kami laporkan kepada Anda dari Manado, Sulawesi Utara, di mana Tribuners di hari Natal dan menjelang Tahun Baru juga, tradisi ziarah ke makam orang tua atau sanak saudara, kerabat keluarga itu masih dijalankan oleh umat Nasrani, khususnya oleh etnis Minahasa yang ada di Sulawesi Utara. Dan kemarin itu kami mencoba melihat tradisi tersebut di Kota Tomohon, salah satu daerah yang ada di Sulawesi Utara. Dan dari hasil perbincangan kami dengan warga yang melakukan ziarah, mereka menjelaskan bahwa itu dilakukan setiap hari-hari besar keagamaan, diantaranya setiap kali menjelang Natal ataupun di Tahun Baru. Biasanya Tribuners, ziarah makam ini sudah dilaksanakan oleh sebagian warga sepekan sebelum Hari Raya Natal. Ada yang datang sepekan sebelumnya untuk datang untuk sekedar bersih-bersih saja, membersihkan makam orang tua, kakak beradik, ataupun leluhur lainnya, kerabat keluarga lainnya. Kemudian pada H-1 Natal, mereka kembali untuk datang membawa kembang atau bunga segar maupun bunga imitasi juga bisa. Selain itu bahkan Tribuners, ada yang datang membawa makanan, minuman, arak, bahkan rokok juga dibawa. Ini merupakan bagian dari tradisi tua yang ada di Minahasa dan masih dipercaya atau masih dijalankan oleh sebagian warga yang ada di Minahasa. Meskipun memang jumlahnya sudah sangat sedikit dewasa ini. Sebagian besar hanya tinggal membawa bunga segar atau bunga imitasi. Dan selain itu ada juga yang memang datang pada saat H-1 atau sehari menjelang Natal ataupun datang pada hari H. Dan dari hasil wawancara kami dengan warga disebutkan bahwa apa yang dilakukan ini merupakan tradisi yang sudah berjalan turun-temurun, sudah bertahun-tahun dijalankan dan merupakan warisan atau amanat dari para orang tua. Warga mengatakan bahwa selain sebagai wujud penghormatan kepada orang tua atau orang-orang yang sudah terlebih dahulu mendahului berpulang atau sudah meninggal, ziarah kubur atau pasiar kubur, istilah dalam bahasa Melayu Manado itu juga merupakan bentuk rasa terima kasih karena para leluhur orang tua yang telah lebih dulu mewariskan kehidupan bagi generasi yang ada saat ini. Demikian Ariska kami laporkan dari Manado, Sulawesi Utara. Baik rekan Fernando Lumoa dari Tribun Manado, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, merayakan momen pergantian tahun di kota Singkawang bisa menjadi pilihan yang tepat. Sebab di kota pariwisata Provinsi Kalimantan Barat tersebut memiliki beragam destinasi wisata menarik. Seperti Taman Pasir Panjang Indah yang cocok dikunjungi bersama keluarga, hingga Pantai Tanjung Bajau yang menyuguhkan nuansa pantai. Dan untuk melihat detail dari sejumlah tempat wisata ini, kita sudah tersambung dengan rekan Rizky Kurnia dari Tribun Pontianak. Silakan rekan Rizky. Ya, baik Ariska dan juga Tribun ya. Nah, memang di objek wisata pantai akan ramai dikunjungi oleh saat perayaan momen Tahun Baru 2023 mendatang. Nah, para pengunjung ini datang dari berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Barat untuk merayakan momen pergantian tahun tersebut. Nah, biasanya para pengunjung akan menghidupkan kembang api saat berada di pantai ketika detik-detik pergantian tahun tersebut. Nah, hal ini tentu saja berbeda dengan tahun sebelumnya karena tahun sebelumnya pandemi COVID-19 atau COVID-19 masih melanda Indonesia termasuk pula di Kota Singkawang.
Nah, objek wisata pantai di Kota Singkawang memang selalu menjadi tempat favorit ketika menyambut tahun baru. Nah, biasanya ada ratusan, bahkan hingga ribuan orang memeriahkan lokasi pantai di tengah malam untuk membuat kegiatan spesial di momen tahun baru tersebut. Nah, seperti di Pantai Taman Pasir Panjang Indah atau TPPI atau lebih dikenal juga dengan sebutan Palapa Beach. Nah, pengelola sudah berencana untuk menghadirkan penampilan dari band lokal yaitu Chandra Band untuk menghibur para pengunjung di momen pergantian tahun nanti. Nah, mungkin sekian saja, demikian kembali ke Anda, Rizka. Baik, rekan Rizky Kurnia dari Tribun Pontianak, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, saat malam tahun baru ada sejumlah tempat wisata pantai yang selalu ramai dikunjungi warga. Dan satu di antaranya ada Pantai Pasir Putih, Tribuners. Saat malam pergantian tahun, biasanya ratusan warga akan ramai-ramai datang ke tempat wisata yang ada di Kecamatan Kendawangan ini. Pasalnya, pasir putih dan lokasinya yang cukup luas membuat pantai ini menjadi primadona. Dan untuk melihat lebih detail tempat wisata ini, kita sudah tersambung dengan rekan Nur Imam Satria dari Tribun Pontianak. Silakan rekan Imam. Ya, halo Rizka, Tribuners sekalian. Jadi memang sejumlah tempat wisata pantai di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat selalu ramai dikunjungi oleh warga pada malam pergantian tahun. Nah, salah satunya itu di Pantai Pasir Putih. Pantai Pasir Putih ini terletak di Kecamatan Kendawangan atau sekitar 3 jam waktu tempuh dari pusat kota Ketapang. Saat malam pergantian tahun, ratusan warga beramai-ramai, khususnya warga lokal Kabupaten Ketapang datang ke tempat ini. Pantainya yang bersih dan lokasi yang sangat luas menjadi primadona tempat ini untuk menghabiskan waktu malam pergantian tahun. Tidak hanya malam pergantian tahun, bahkan pada libur hari-hari besar lainnya. Tidak ada tiket masuk alias gratis di pantai ini, sehingga menjadi salah satu alasan pantai ini selalu dikunjungi warga. Pantai ini juga warga bebas untuk mendirikan tenda dan menggelar api unggun, sehingga cocok sekali pantai ini dijadikan lokasi camping. Sebelum pandemi biasanya Pantai Pasir Putih selalu menggelar acara pada malam pergantian tahun, seperti pesta kembang api dan juga ada acara live musik yang digelar oleh panitia yang digelar oleh warga setempat. Begitu, Ariska. Baik, rekan Nur Imam Satria dari Tribun Pontianak, terima kasih atas informasi Anda. Selesai Hari Raya Natal, Karang Taruna Tibong Sika menggelar Festival Maitaman Natar Sika. Festival ini digelar di Desa Sika, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika, pada 26 Desember kemarin pukul 10 WITA, Tribuners. Dalam pelaksanaannya, mereka menampilkan 4 tarian tradisional yang senyap dalam waktu kurang lebih 40 tahun lamanya. 4 tarian tersebut dipentaskan pada 4 titik yang ditentukan di dalam Kampung Sika. Dan untuk mengetahui kemeriahan di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Christine Adal dari Tribun Flores. Silahkan rekan Christine. Baik Ariska, sahabat Tribuners, tepat kemarin tanggal 27 Desember 2022, Karang Taruna Tibong Sika yang berada di Desa Sika, Kecamatan Lela, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur, mereka menggelar Festival Maitaman Natar Sika. Tepatnya di Desa Sika di Kampung Sika. Festival ini mempertunjukkan 4 tarian tradisional yang kurun waktu menurut wawancara kami dengan Karang Taruna di sana sudah 40 tahun lamanya 4 tarian ini tidak dipentaskan. Nah, sahabat Tribuners, tarian ini diangkat kembali dalam momentum untuk mengingat kembali bahwa ada tradisi-tradisi yang telah lama terkubur dan untuk menggerakkan kembali anak-anak muda mencintai budaya ataupun tradisi dari masyarakat Kampung Sika pada dahulu yang suka dengan seni seperti tarian. Nah, sahabat Tribuners, Maitaman Natar Sika ini berasal dari bahasa Sika, yaitu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti mari masuk ke dalam Kampung Sika. Nah, festival ini tadi yang seperti saya katakan berangkat dari kegelisahan anak-anak muda yang tergabung dalam wadah Karang Taruna Tibong Sika. Nah, ada 4 tarian yang mereka pentaskan, yaitu ada tarian Tukutena, kemudian ada tarian Eju Koko, kemudian ada tarian Jata Kapa,
dan juga ada tarian Toja Bobu. Nah, 4 tarian ini dipentaskan pada 4 titik yang telah mereka tentukan di dalam Kampung Sika yang mereka sebut sebagai dalam bahasa Sika yaitu wisum. Nah, tak hanya itu, tamu juga diberikan jamuan makanan olahan pangan lokal. Nah, dalam pantauan kami juga ada kurang lebih ratusan warga di Kampung Sika ikut menyaksikan gelaran festival ini. Dan festival ini merupakan festival pertama kali yang digelar oleh anak muda yaitu Karang Taruna Tibung Sika. Hadir juga dalam kegiatan ini ada pemerintah desa Sika, kemudian ada tua adat Kampung Sika, pemerhati budaya dan juga sejarah, ada tokoh agama, ada juga anggota Karang Taruna dan juga warga Kampung Sika. Nah, kegiatannya juga mereka ikut berkeliling di sekeliling kampung sambil berjalan kaki dan juga menari bersama dengan para penari. Nah, untuk pentas pertama itu ada tarian Tukutena, yaitu tarian mendayung sampan yang berlangsung di Wisuma Dawat di Pertigaan Wolo. Kemudian ada tarian kedua yang dipentaskan, ada tarian Eju Koko di Wisung Da Silva Lepogete. Itu adalah tempat bekas kerajaan Sika pada zaman dahulu. Kemudian juga ditampilkan tarian Eju Koko merupakan tarian penerimaan atau penyambutan kedatangan keluarga pengantin perempuan oleh keluarga pengantin laki-laki. Kemudian ada tarian Jata Kapa yang menceritakan kearifan lokal, yaitu proses pembuatan ikat tenun oleh perempuan. Nah, tarian yang terakhir yang mereka tampilkan yaitu tarian Toja Bobu. Tarian ini mengisahkan seorang putri raja yang dilamar oleh 13 pemuda. Nah, kalau tarian Toja Bobu ini sendiri itu merupakan ada inkulturasi budaya Portugis dan yang Sika yang kental dalam tarian ini karena dulu bangsa Portugis pernah masuk ke wilayah Kampung Sika. Nah, sahabat Tribuners, kemarin wawancara kami juga dengan Ketua Karang Taruna di sana bahwa tarian ini, tarian ini mereka gali dari para tua adat. Mereka melakukan wawancara dan juga riset-riset kecil sehingga tarian ini bisa dipentaskan dan juga tarian ini mendapat dukungan sekali dari masyarakat dan juga pemerintah desa setempat. Mereka berharap bahwa tarian ini menjadi ikon untuk nanti menjadi potensi wisata budaya baru di Kabupaten Sika dan Flores pada umumnya dan juga untuk menggali juga semangat anak-anak muda untuk mencintai budaya. Baik, demikian Ariska. Baik, rekan Christine Adal dari Tribun Flores, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners berkunjung ke Kabupaten Lahat, Anda tak boleh melewatkan Resto Demang Kenasin. Berada di tepian Sungai Lematang, Desa Karangbaru, resto yang satu ini tak hanya menyajikan aneka menu yang lezat, namun Resto Demang Kenasin juga menyuguhkan keindahan panorama alam dan aliran Sungai Lematang, Tribuners. Terlebih, resto ini dilengkapi dengan gazebo dan kolam kecil yang membuat suasana semakin menyenangkan. Dan untuk melihat lebih detail tempat ini, kita sudah tersambung dengan rekan Edi Amin dari Sriwijaya Pos. Silakan rekan Edi. Baik, Arifah, dapat kami kabarkan dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan bahwa semua sejak atau pasca pandemi COVID-19 sudah berakhir di Kabupaten Lahat, khususnya pengusaha kuliner mulai kembali menjamur di Kabupaten Lahat. Dan salah satu yang baru saja buka yaitu Resto Demang Kenasin yang berada di Desa Karangbaru, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi kuliner ini cukup membuat daya tarik warga konsep yang dibentuk oleh resto ini lebih pada menonjolkan objek wisata yang ada di kawasan resto tersebut, seperti kebanggaan warga Lahat yaitu adanya aliran Sungai Lematang, kemudian ditambah bangunan-bangunan yang dapat menunjang para pengunjung saat menikmati baik itu saat makan siang ataupun makan malam. Konsep ini juga menjadi daya tarik sendiri bagi warga Lahat, mengingat lokasinya juga sangat asri, sangat sejuk, dan menurut pengelola dari Resto Demang Kenasin sendiri, hadirnya Resto Demang Kenasin ini sendiri tidak lepas menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru tahun 2002 dan 2003 mendatang. Untuk harga sendiri, Resto Demang Kenasin sendiri sangat bersahabat ya. Tidak terlalu mahal dalam artian cukup untuk
bagi warga lokal untuk bersantai atau menikmati makanan yang disajikan oleh Resto Demang Kanaken sendiri. Selain menyajikan menu, juga tersaji berbagai macam minuman, kemudian juga Resto Demang Kanaken juga menyediakan lokasi-lokasi seperti adanya misalnya kalau kita mau meeting, kita mau wedding party, di sini juga disediakan. Pengelola sengaja membangun konsep ini agar pengunjung yang datang memang benar-benar menikmati nuansa alam dan objek wisata yang ada di kawasan tersebut. Untuk diketahui juga, Rizka, selama beberapa hari dibuka, lokasi ini sudah cukup ramai dikunjungi oleh warga, baik itu yang datang dari Kabupaten Lahat maupun dari warga kabupaten tetangga seperti Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Muara Enim, bahkan ada yang dari Kota Palembang. Ini tidak lepas dari nuansa atau konsep yang dibangun oleh pengelola yang membuat daya tarik cukup membius warga untuk datang ke sini. Ariska juga di sini juga disajikan beberapa makanan-makanan khas daerah, kemudian juga ada berbagai jenis minuman yang bisa dipesan oleh pengunjung. Pengunjung juga selain bersantai alunan musik yang ada di Resto Demang Kanaken tersebut. Demikian Ariska kami sampaikan dari Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda, rekan Edi Amin dari Sriwijaya Pos. Tribuners, di momen libur Nataru 2023 ini, objek wisata alam pemandian Kali Biru di Polewali Mandar ramai diserbu pengunjung. Di tempat ini, para wisatawan biasanya akan menikmati pemandian alam, yakni dari aliran Sungai Kali Biru dan kolam renang Tribuners. Selain itu, wisatawan yang datang juga akan disuguhkan dengan pemandangan alam serta suasana sejuk dari pepohonan yang rimbun. Dan untuk mengetahui keseruan berlibur di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Fahrun Ramli dari tribunsulbar.com. Silakan rekan Fahrun. Ya, Tribuners, dapat saya informasikan bahwa di libur hari Natal dan Tahun Baru 2022 ini memang objek wisata yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat sudah mulai nampak ramai dikunjungi, seperti salah satu permandian wisata alam yang ada di Kali Biru, yang dimana letaknya ini berada di Desa Bate Tengah, Kecamatan Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, di Jalan Poros Polewali Mandar menuju Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Itu mengambil belok ke kiri dan sekitar 5 km dari Jalan Poros objek wisata tersebut. Nah, lokasinya sendiri pun cukup mudah untuk dijumpai karena di sepanjang jalan itu terdapat rambu-rambu atau papan bicara mengenai letak objek wisata Kali Biru ini, di mana akses menuju wisata ini cukup mudah untuk dilalui kendaraan roda 2 baik roda 4 karena jalannya sudah beraspal. Nah, di selama perjalanan pengunjung wisata akan disuguhi oleh pemandangan yang asri, di mana pepohonan kiri kanan khas wisata pedesaan, di wisata pedesaan sangat memanjakan mata. Nah, di wisata Kali Biru ini terdapat beberapa wahana permandian. Ada permandian buatan seperti kolam renang dan ada pula permandian alami yaitu Sungai Kali Biru. Nah, di mana kolam renang sendiri terdapat 6 kolam renang yang berjejer. Kolam renang ini bervariasi tingkat ukuran dan kedalamannya untuk anak-anak dan orang dewasa. Nah, di kolam renang sendiri ini para anak-anak dapat menyewa ban atau pelampung untuk berenang. Dan yang paling menarik di Kali Biru ini adalah wisata permandian sungai, di mana aliran sungainya itu cukup jernih dan asri, di mana Sungai Kali Biru sendiri merupakan sungai yang terbesar termasuk di Kabupaten Polman dan menjadi tempat wisata di Kabupaten Polewali Mandar sendiri. Nah, pada jelang libur Natal dan Tahun Baru ini cukup ramai dikunjungi karena memang selain jaraknya yang begitu dekat, memang suasana di sana itu cukup
cukup bagus karena fasilitasnya cukup memadai seperti musola, gazebo atau tempat peristirahatan, bahkan villa penginapan dan beberapa tempat makanan ringan dan minuman ringan atau penjual di lokasi tersebut. Suasananya cukup asri dan alami sehingga menjadi pilihan-pilihan bagi warga Pinrang, Sulawesi Selatan, ada juga dari Majene, Sulawesi Barat untuk datang berkunjung di tempat wisata tersebut. Demikian yang sempat saya sampaikan rekan Rizka. Baik, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda rekan Fahrun Ramli dari Tribun Sulbar. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan pengelola wisata Kali Biru yang bernama Tamrin. Berikut liputannya untuk Anda. Ini untuk di Kali Biru sendiri Pak, itu seperti apa? Ada peningkatan atau ada penurunan ini? Untuk menjelang Natal dan Tahun Baru ada penurunan sekitar 30%. Kemungkinan besar puncaknya nanti sekitar tanggal 1 Pak. Bisa ada penurunan lagi. Ini penyebabnya Pak? Ini sampai turun? Penyebabnya kita tahu sekarang kondisi alam tidak menentu. Sekarang musim hujan di mana-mana merata. Kadang banjir. Kemudian di sini juga wisata sudah bertambah Pak. Ini kira-kira dampaknya dari penurunan pengunjung ini ada kerugian atau apa Pak? Kalau masalah kerugian jelas ada, tapi tidak terpengaruh sama yang tidak terlalu Pak ya. Ini ada pengurangan pegawai atau bagaimana Pak? Kalau pengurangan pegawai tidak ada Pak. Tidak ada. Itu kerugiannya sekitar berapa persen Pak? Kerugian, kalau kerugian masuk dengan hasil itu sekitar 20%. Karena sepi Pak ya? Iya, karena sepi. Jadi biasanya kalau tahun lalu nih ramai sungai. Kalau tahun lalu memang ramai Pak. Karena dulu itu cuma berapa wisata yang ada di desa sana. Sekarang kan sudah bertambah berapa. Jadi untuk ini kan cuaca buruk, jadi untuk sementara tidak terlalu difungsikan sungai dulu Pak ya? Iya. Sekarang wisatawan di kolam saja mandi. Biasa kalau tergantung cuaca Pak, kalau agak panas dia turun ke sungai. Cuma kalau mendung kita akan. Tribuners, di kawasan Puncak Bogor terdapat satu destinasi wisata baru yang menarik untuk dikunjungi. Namanya Nichols River Park, Tribuners. Tempat wisata yang satu ini memiliki bangunan yang mirip dengan kastil dengan gambar beruang berwarna coklat. Tak hanya dari luar saja, di dalam Nichols River Park ini juga sangat megah bak kastil di negeri dongeng. Dan untuk melihat lebih detail tempat wisata ini, kita sudah tersambung dengan rekan Amar dari Tribun Bogor. Silakan rekan Amar. Terima kasih rekan Rizka dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, jadi kawasan Puncak ini memang memiliki banyak sekali destinasi wisata ya. Salah satunya yang baru muncul pada 16 Desember 2022 yaitu Nichols River Park yang berada di Desa Cipayung Datar, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Nah, lokasinya pun sangat mudah untuk diakses karena berada di pinggir jalan raya utama atau jalan raya Puncak. Nah, jika dilihat dari depan, Nichols River Park ini memiliki bangunan seperti istana yang berwarna biru, kemudian di tengahnya memiliki ikon beruang. Nah, kemudian di dalamnya juga banyak sekali wisata edukasi seperti hewan-hewan yang bisa berinteraksi langsung dengan pengunjung. Nah, wisata ini sangat cocok sekali bagi keluarga karena hewan-hewan tersebut seperti bebek, kemudian unggas-unggasan, kemudian juga domba yang bisa langsung diberikan makan secara langsung ya. Selain itu banyak juga spot-spot foto dari berbagai negara seperti negara dari Cina, kemudian dari Jepang, Korea, kemudian juga ada Santorini yang sangat cocok bagi para muda-mudi yang hobi berfoto untuk yang Instagramable begitu. Kemudian selain itu terdapat juga kastil utama yang disebut Nichols Kastil, yang mana di bentuknya itu seperti bangunan di negeri dongeng ya. Kemudian juga
Untuk Nikosnya sendiri itu memiliki cerita sendiri, dan bagi pengunjung yang penasaran silakan datang langsung saja ke Nikos River Park. Nah, untuk tiket masuknya untuk hari biasa itu tiket reguler, pengunjung itu bisa mengakses spot yang berada di mini zoo itu dengan harga hari biasa 30.000, kemudian dengan weekend 40.000. Nah, tahu juga pengunjung bisa membeli tiket terusan yang bisa mengakses seluruh wahana yang ada di dalam Nikos River Park itu. Untuk hari biasa itu 150.000 dan untuk hari weekend 165.000. Begitu rekan Ariska yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Baik, rekan Amar dari Tribun Bogor, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebuah iklan yang menawarkan pembuatan surat keterangan sakit secara online di gerbong kereta rel listrik atau KRL viral di media sosial. Setelah menjadi perbincangan hingga menimbulkan kontroversi, KAI Komuter selaku operator KRL pun buka suara. Dilansir dari tribuntravel.com, iklan yang terpampang di dalam KRL itu viral seusai diunggah oleh akun Twitter @sdenta. Dalam unggahannya, terlihat iklan tersebut tergantung di sela-sela handstrap KRL. Iklan tersebut bertuliskan dapatkan surat sakit online hanya 15 menit. Iklan tersebut juga turut memperlihatkan contoh keterangan sakit lengkap dengan tanda tangan dan nama dokter di bawahnya. Dalam tweet lanjutan, pengunggah mengaku telah mengecek website penyedia jasa surat sakit online yang diiklankan di KRL. Ia pun memberikan contoh proses konsultasi antar dokter dan pasien yang berujung pada pembuatan surat sakit itu. Pengguna juga mengunggah surat sakitnya yang ia jelaskan bahwa surat sakit itu tanpa keterangan penyedia vaskes dan bahkan tidak ada SIP dokter. Menurut pengguna, jasa iklan surat sakit online yang ada di KRL tidak diterbitkan oleh penyedia layanan kesehatan yang resmi. Menanggapi cuitan viral tersebut, KAI Komuter selaku operator KRL buka suara. Pasalnya, terkait hal ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak brand brand suratsakit.com dan sehatcepat.com milik PT Cepat Sehat Indonesia. Pihaknya juga telah mendapatkan penjelasan apabila ingin mendapatkan surat sakit online terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan. Hal ini diungkapkan oleh Corporate Secretary KAI Komuter, Anne Purba, Tribuners. Namun dalam keterangannya, Anne tidak menjelaskan prosedur yang dimaksud. Sementara itu, untuk mencegah polemik berkepanjangan, pihaknya kini telah meminta manajemen PT Cepat Sehat Indonesia untuk segera mengganti konten iklan yang telah viral tersebut. Tak lupa, Anne pun mengatakan bahwa KAI Komuter meminta maaf kepada pengguna KRL yang atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan setelah adanya iklan tersebut. Ana juga mengapresiasi pengguna KRL yang masih peduli terhadap layanan fasilitas kesehatan yang sesuai peraturan dan kode etik profesi. Libur Natal dan Tahun Baru banyak dimanfaatkan untuk bepergian. Tak heran jika jumlah pengguna transportasi umum juga turut mengalami lonjakan, Tribuners. Seperti yang terlihat di Bandara Internasional Yogyakarta atau YIA, Kecamatan Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Di mana libur Nataru 2023 ini, Bandara Internasional Yogyakarta mulai dipenuhi penumpang yang hendak bepergian. Tak tanggung-tanggung, Bandara Internasional Yogyakarta tercatat melayani lebih dari 36.000 penumpang di masa libur Natal. Angka tersebut telah dikonfirmasi oleh PT Angkasa Pura I. Menurut informasi yang disampaikan oleh Stakeholder Relation Manager YIA, Ike Yutiana, pada Jumat 23 Desember 2022, Bandara Internasional Yogyakarta telah melayani 13.448 penumpang. Kemudian pada Sabtu 24 Desember, Bandara Internasional Yogyakarta melayani 11.870 penumpang. Sedangkan saat hari Natal,
Tepatnya pada Minggu 25 Desember, Bandara Internasional Yogyakarta melayani 11.578 penumpang pesawat. Sehingga terhitung sejak tanggal 24 hingga 25 Desember 2022, Bandara Internasional Yogyakarta telah melayani setidaknya 36.896 penumpang. Pasalnya, dari sekian banyak penerbangan itu didominasi oleh rute Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kemudian ada rute Halim Perdana Kusuma, Denpasar, Ujung Pandang, Makassar, dan juga Balikpapan, di mana perharinya ada sekira 2.000 hingga 3.000 penumpang. Secara total keseluruhan dari tanggal 19 hingga 25 Desember 2022, tercatat ada 84.891 penumpang yang terlayani di Bandara Internasional Yogyakarta, dengan total 586 pergerakan pesawat. Pergerakan ini meningkat sekitar 92,76% dibanding periode yang sama pada tahun 2021 sejumlah 304 pergerakan pesawat. Sedangkan H+1 atau Senin 26 Desember 2022 terdapat estimasi 10.084 penumpang yang terbang melalui Bandara Internasional Yogyakarta. Selain domestik, IKE menyebut rute internasional juga diminati oleh masyarakat sejak dioperasionalkan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penerbangan domestik maupun internasional ini memiliki okupansi di atas 80% saat libur Natal dan Tahun Baru 2022-2023. Menariknya, untuk menyemarakan perayaan Natal pada 25 Desember lalu, PT Angkasa Pura I menampilkan berbagai pertunjukan seni bagi para penumpangnya, mulai dari tarian daerah, live akustik, dan penampilan alat musik biola. Penampilan itu dapat dinikmati oleh penumpang maupun masyarakat di area keberangkatan Bandara Internasional Yogyakarta. Selain itu, Bandara Internasional Yogyakarta juga menyiapkan coklat untuk dibagikan ke anak-anak di hari yang sama. Ada pula 300 buah bakpia kukus yang dibagikan kepada pengguna jasa bandara, tepatnya di area kawasan Tugu Malioboro Bandara Internasional Yogyakarta, area drop zone keberangkatan, area check-in, ruang tunggu, dan terminal kedatangan. Hal ini disampaikan oleh Pandu Manajemen Bandara Internasional Yogyakarta. Tribuners, di masa libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI menghadirkan layanan porter gratis. Pasalnya, layanan ini sebagai upaya PT KAI untuk menambah kenyamanan bagi para penumpangnya, Tribuners. Layanan porter gratis sendiri bisa Anda temukan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. PT KAI menghadirkan layanan porter gratis di Stasiun Pasar Senen untuk penumpang berkebutuhan khusus. Layanan ini tentu mempermudah penumpang berkebutuhan khusus untuk beraktivitas di stasiun, Tribuners. Adanya layanan gratis ini juga dibenarkan oleh Kahumas PT KAI Daob 1 Jakarta, Eva Khairunisa. Eva mengatakan bahwa hadirnya layanan porter gratis sebagai salah satu bentuk peningkatan fasilitas KAI di masa libur Natal dan Tahun Baru 2023. Terlebih, karakteristik penumpang kereta api ada yang berangkat mayoritas bersama keluarga dan membawa anak serta barang bawaan yang cukup banyak. Sementara itu, layanan porter gratis di Stasiun Pasar Senen khusus untuk penumpang yang akan menggunakan jalur penyeberangan bawah atau underpass untuk menuju kereta yang berada di jalur 3 dan 4.
Bagi pengguna KAI yang ingin menggunakan layanan ini, Anda bisa membedakannya melalui seragam khusus berupa rompi berwarna oranye Tribuners. Meski sudah ada layanan gratis, namun layanan porter dengan tips jasa juga masih tersedia. Diketahui sebelumnya, pada masa Nataru, stasiun Pasar Senen merupakan stasiun kereta api jarak jauh di area Daup 1 Jakarta untuk keberangkatan kereta api ekonomi yang mengalami peningkatan volume cukup tinggi. Pada Jumat 23 Desember 2022, secara total terdapat sekitar 23.000 pengguna berangkat dari stasiun Pasar Senen. Sementara untuk Minggu 25 Desember 2022, tercatat sekitar 18.800 penumpang berangkat. Meski mengalami penurunan dari tanggal 23, namun jumlah tersebut masih mengalami peningkatan dibandingkan dengan volume di akhir pekan normal, yakni dengan rata-rata penumpang berangkat sekitar 11.000 pengguna. Oleh sebab itu, KAI Daerah Operasi 1 Jakarta atau Daup 1 Jakarta mengimbau seluruh masyarakat yang akan menggunakan kereta api jarak jauh keberangkatan dari area Daup 1 Jakarta agar memperhatikan kembali aturan vaksin terbaru yang telah diberlakukan. Layanan porter gratis ini memang baru ada di masa angkutan Nataru aja ya Bang? Iya, mulai Nataru, posko Nataru kita udah standby di peron 3 dan 4, khusus jalur 3 dan 4. Nah, selama ini tuh berarti hadirnya dari tanggal berapa sih Bang layanan gratis ini? Tadinya dari awal liburan sekolah, mulai liburan sekolah lah, kita udah standby di 3 dan 4 peron. Nah, kalau Abang sendiri ini jatuhnya relawan atau ada kerjasama atau seperti apa Bang? Kita relawan, kita membantu penumpang yang kerepotan, kita gratis, tidak memungut biaya apapun. Ini berarti Abang memang nggak ada upah gitu ya Bang istilahnya? Ya, tidak sama sekali, kita ikhlas membantu penumpang sampai naik kereta. Kalau Abang tuh ada berapa orang yang jadi relawan layanan gratis? Kita standby 2 orang, 1 kereta, kita plus gantian sama rekan-rekan yang lain. Berarti kalau di total ada berapa yang mau jadi relawan seperti ini Bang? Total kita satu shift itu ada 85. Ada 85. Kemudian nanti bergilir aja gitu tergantung waktu ya Bang? Kita ganti, setiap itu kita ganti nomor, ganti nama ya. Berarti setiap keberangkatan kali ya Bang? Ya, setiap keberangkatan di peron 3 dan 4. Itu beda orang lagi nanti? Iya, beda orang. Kita ganti-ganti biar merasakan semuanya. Nah Bang, terus ini tuh memang selalu ada yang membutuhkan layanan gratis ini atau seperti apa? Karena kan memang buat yang berkebutuhan khusus saja ya, kayak ibu hamil, disabilitas terutama, kemudian anak-anak juga bisa kan ya Bang? Iya. Nah itu seperti apa? Ya, kita membantu nggak cuma disabilitas, kita ada yang kerepotan bawa barang seperti koper, kita juga diwajibkan membantu bawa barangnya sampai naik. Nah, tapi setiap keberangkatan pasti ada tuh Bang yang pakai jasanya Abang sebagai relawan. Pastinya ada, pasti 1, 2, 3 pasti ada. Pasti ada. Nah, itu dianterin sampai mana Bang? Kita antar pokoknya sampai naik kereta, sampai duduk penumpang. Akibat cuaca buruk, ratusan wisatawan terjebak di Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Dari ratusan wisatawan itu, satu diantaranya ada Cempaka Esa Rosendi Tribuners. Melalui akun Twitternya, Cempaka Esa Rosendi menceritakan pengalamannya, di mana menurutnya, saat di Karimun Jawa, ia dan rombongan mendapat kabar bahwa kapal baru akan datang lagi pada awal Januari 2023. Mengetahui soal kapal yang tak bisa segera datang menjemput di Karimun Jawa, Cempaka dan keluarganya pun panik. Stok bahan makanan dan bahan bakar minyak juga tak cukup lagi untuk mereka gunakan selama menunggu kapal di Karimun Jawa hingga awal tahun 2023. Terlebih cuaca di Karimun Jawa juga mulai memburuk, hujan deras, angin kencang dan ombak besar mulai muncul. Menanggapi kasus tersebut, pihak Pelni lantas melakukan penyesuaian jadwal kapal untuk mempercepat evakuasi wisatawan yang terjebak di Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. KM Kelimutu, kapal penumpang milik Pelni direncanakan tiba
pukul 17 waktu Indonesia Barat di Karimun Jawa pada hari ini Selasa 27 Desember 2022. Jadwal kedatangan ini lebih cepat 4 hari dari jadwal semula. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Optik Taufik. Menurut Opik, KM Kelimutu yang akan diberangkatkan dari Sampit, Kalimantan Tengah, awalnya akan menuju Semarang dan dijadwalkan tiba di Karimun Jawa pada Sabtu 31 Desember. Namun sesuai permintaan dari Bupati Jepara, Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut telah menuntaskan atau telah menugaskan Pelni untuk mempercepat kedatangan kapal Pelni ke Karimun Jawa. Diketahui sebelumnya, KM Kelimutu merupakan kapal penumpang berkapasitas 1.000 pax. Rute reguler kapal tersebut yaitu Surabaya, Sampit, Semarang, Kumai, Semarang, Karimun Jawa. Sesuai standar keselamatan internasional, seluruh kapal Pelni telah dilengkapi dengan sejumlah alat keselamatan. Khususnya untuk KM Kelimutu, kapal buatan galangan kapal Jos L. Meyer Papenburg, Jerman ini memiliki 8 skoci. Dengan total kapasitas 756 orang, 34 rakit penyelamat dengan total kapasitas 850 orang, dan 1.852 jaket penyelamat dewasa, serta 106 jaket penyelamat ukuran anak. Topik menegaskan bahwa seluruh kapal Pelni telah menjalani perawatan berkala untuk memastikan kesiapan pelayanan angkutan Natal dan Tahun Baru 2023. Pelni sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa pelayaran, saat ini mengoperasikan 26 kapal penumpang yang melayani 1.058 ruas dan menyinggahi 76 pelabuhan. Selain angkutan penumpang, Pelni juga melayani 44 trayek kapal perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di wilayah 3TP, di mana kapal perintis menyinggahi 281 pelabuhan dengan total 3.695 ruas. Tak hanya itu, Pelni juga mengoperasikan sebanyak 16 kapal rede. Untuk pelayanan bisnis logistik, saat ini Pelni mengoperasikan 10 trayek tol laut serta 1 trayek khusus untuk kapal ternak. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Dibangun sejak 2017 silam, Masjid Raya Al-Jabar atau Masjid Al-Jabar akan segera diresmikan. Tepatnya pada hari Jumat 30 Desember 2022 mendatang, Tribuners. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberapa waktu lalu. Menurut Ridwan Kamil, pembangunan masjid terbesar se-Jawa Barat ini sudah hampir selesai. Memakan waktu hampir 5 tahun, Masjid Al-Jabar dibangun dengan berbagai keunikan, seperti adanya 4 menara setinggi 99 meter yang terinspirasi dari jumlah Asmaul Husna. Keunikan lainnya, masjid ini didirikan di atas kolam retensi atau embung seluas 25,997 hektar di kawasan Gedebage, Kota Bandung. Selain itu, di areal masjid tersebut juga akan dibangun taman-taman hijau sebagai area rekreasi bagi keluarga. Masjid yang mampu menampung hingga 60.000 jamaah itu ditargetkan menjadi destinasi wisata religi sekaligus pusat edukasi di Kota Bandung. Adapun filosofi nama Al-Jabar merupakan salah satu Asmaul Husna yang bermakna maha perkasa. Diketahui, desain Masjid Raya Al-Jabar ini merupakan rancangan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga memiliki latar belakang arsitektur. Dilansir dari kompas.com, lokasi Masjid Raya Al-Jabar berada di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Cimincrang nomor 14, Cimenerang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Lokasi masjid ini dekat dengan Stadion Gelora Bandung Lautan Api
atau sekitar 2 km dengan waktu tempuh berkendara 5 menit. Lokasi Masjid Al-Jabar dapat diakses menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Untuk menuju ke masjid ini ada 2 jalur yang bisa Anda gunakan. Pertama, dari Jalan Soekarno-Hatta menuju Jalan Cimincrang. Kedua, dari Jalan Gede Bage Selatan menuju kawasan Plaza Sumarekon Bandung, kemudian melalui Jalan Ranca Panci. Sementara untuk memudahkan akses pengunjung dari luar kota Bandung, saat ini Bandung tengah merencanakan pembukaan jalur baru. Mengutip dari Tribun Jabar, pihak Dinas Bina Marga dan Penetapan Ruang atau BMPR Provinsi Jawa Barat tengah mengajukan 3 pembangunan akses jalan menuju Masjid Raya Al-Jabar. Akses jalan yang diusulkan tersebut berkaitan dengan pengajuan pembukaan eksit tol Purbalenyi, kilometer 149 di Gede Bage. Pertama dari eksit tol Purbalenyi kilometer 149 melalui kawasan Sumarekon. Kedua, dari eksit tol kilometer 149 diarahkan menuju Jalan Cimincrang yang berada di bawah kewenangan pemerintahan Kota Bandung. Namun akses ini membutuhkan pelebaran Jalan Cimincrang. Ketiga, akses dari Jalan Soekarno-Hatta atau eksit tol kilometer 149 melalui Jalan Gede Bage Selatan. Namun pembukaan akses ini juga masih membutuhkan pelebaran Jalan Gede Bage Selatan sekitar 6 meter. Selain itu, tengah dibangun stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung di Tegaluar, Tribuners. Sedangkan untuk transportasi umum terdekat adalah stasiun Gede Bage dan stasiun Cimekar. Tribuners, masa libur Natal dan Tahun Baru, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko atau PT TWC menargetkan jumlah kunjungan di Candi Borobudur cukup tinggi, yakni mencapai 166.843 wisatawan pada periode 24 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama PT TWC, Edi Setijono, Tribuners. Diketahui sebelumnya, sejumlah tempat wisata ramai diserbu wisatawan saat masa libur Natal dan Tahun Baru 2023. Tak terkecuali Taman Wisata Candi Borobudur atau TWCB yang berada di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Menurut Edi, puncak kunjungan di tempat wisata ini diprediksi akan terjadi pada Minggu 1 Januari 2023 atau tepat saat momen Tahun Baru, yaitu sebesar 24.372 wisatawan. Terlebih selama periode Nataru, wisatawan dapat berkunjung hingga pelataran atau halaman Candi Borobudur pada pukul 7 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Untuk memanjakan wisatawan, pihaknya juga telah menyiapkan beragam atraksi menarik, Tribuners. Satu di antaranya ada Edukria Go Green. Atraksi yang satu ini merupakan hasil kerjasama PT TWC dengan pelaku seni masyarakat Borobudur. Edukria Go Green digelar selama libur Nataru 2022-2023 sejak tanggal 24 hingga 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2023. Pasalnya, atraksi ini menjadi satu media edukasi bagi wisatawan mengenai konsep Go Green di destinasi TWCB melalui aktivitas yang dapat dilakukan secara langsung oleh wisatawan. Dalam kegiatan ini, nantinya wisatawan bisa menukarkan botol plastik yang mereka bawa untuk mendapatkan experience membuat kerajinan yang terinspirasi dari Candi Borobudur. Tentunya dengan menggunakan sampah plastik dan berbagai bahan lainnya. Edi menambahkan, selama libur Nataru 2023 ini,
PT TWC juga bekerja sama dengan sanggar seni yang ada di sekitar Borobudur. Jadi saat berwisata ke Candi Borobudur, wisatawan juga akan dimanjakan dengan pertunjukan tari tradisional khas Borobudur. Pada kesempatan yang sama, Edi menyebutkan upaya pengamanan di Candi Borobudur, di mana pihaknya menerjunkan sebanyak 108 personil pengamanan internal serta 124 personil pengamanan eksternal yang terdiri dari Pamsamping, TNI, dan Polri. Selain itu, PT TWC juga didukung oleh Dishub Kabupaten Magelang dan Satlantas guna mengatur flow kedatangan dari arah Palbapang, Blondo, Salaman, dan juga Kulon Progo. Adapun pengamanan kawasan objek vital dan pengamanan destinasi dilakukan oleh Polres Magelang. Sementara dari sisi medis, PT TWC bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Magelang. Momen libur Nataru 2022-2023 juga diprediksi Edi akan mengalami peningkatan kebutuhan area parkir kendaraan wisatawan. Oleh karena itu, PT TWC bekerja sama dengan masyarakat Borobudur guna penyediaan kantong-kantong parkir cadangan di kawasan sekitar Candi Borobudur yang dikelola oleh masyarakat. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Saya Ariska Khirina, peserta segenap kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Unik dan beda dari yang lain ketika kamu melihat jembatan Akar Bayang di Sumatera Barat. Jembatan Akar Bayang terkenal bukan karena kemegahannya, melainkan karena keunikannya jembatan yang terbuat dari akar. Akar di jembatan Akar Bayang berasal dari dua pohon beringin yang saling berhadapan. Kedua pohon beringin ini dipisahkan oleh Sungai Batangbayang. Sungai Batangbayang sendiri memiliki aliran yang tak terlalu deras dengan kedalaman mencapai 2 hingga 3 meter. Dulunya, jembatan Akar Bayang diresmikan sebagai objek wisata tahun 1992. Kawasan wisata ini berada di Desa Puluik-Puluik, Bayang, Pesisir Selatan. Jembatan Akar Bayang termasuk sebagai jembatan tua yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Meskipun sudah tua, namun jembatan ini terlihat begitu kokoh. Jembatan Akar Bayang memiliki panjang sekitar 25 meter dengan lebar 1,5 meter. Untuk menunjang kekokohannya, jembatan Akar Bayang juga telah diperkuat dengan tali besi sejak 2015 silam. Selain itu juga telah ditambahkan sebuah kayu sebagai alas pijakan agar pengunjung dapat mudah melangkahkan kaki di atas jembatan. Ketika melintasi jembatan akar ini, kamu juga bisa mengabadikannya dengan lensa kamera. Fotomu akan memberikan kesan apik dengan latar belakang akar pada jembatan Akar Bayang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia. Keindahan batuan pantainya menjadikan Pantai Batu Kalang layak disebut sebagai Belitungnya pesisir selatan. Pantai Batu Kalang terletak di Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Batu Kalang merupakan salah satu pantai yang kini menjadi lokasi favorit wisatawan lokal di Sumatera Barat. Daerah ini memiliki keindahan alam nan elok dan mempesona. Pasir putih dan ombak yang kecil, cocok untuk penikmat panorama pantai.
Selain memiliki pasir putih, pantai Batu Kalang juga punya batu-batu granit berukuran besar yang berada pada sisi ujung pantai ini. Batu-batu inilah yang menjadi dasar penamaan pantai ini, Batu Kalang, yang dalam bahasa setempat mempunyai arti batu penghalang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Halo Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update sore edisi Selasa 27 Desember 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Justina Kartika, inilah live update selengkapnya. Masuk berita pertama Tribuners, tim kuasa hukum Ferdi Sambo menghadirkan saksi meringankan dari ahli hukum pidana Elwi Daniel. Dalam sidang yang digelar pada Selasa 27 Desember 2022 hari ini, Elwi Daniel mengatakan berat atau ringannya hukuman Ferdi Sambo bergantung pada motif di balik pembunuhan Brigadir J. Menurut Elwi, motif sejatinya harus diungkap, karena motif tersebut akan melahirkan kehendak yang akhirnya berubah menjadi unsur kesengajaan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Arika Nur Mahadi, reporter Warta Kota yang akan melaporkan informasi selengkapnya. Silakan laporan Anda. Ya, Justina dan Tribuners, memang hari ini ada persidangan mengenai pemeriksaan saksi meringankan Ferdi Sambo, yakni Elwi Daniel. Elwi Daniel merupakan ahli hukum pidana. Kemudian dalam sidang yang digelar hari ini, yakni Selasa 27 Desember 2022, Elwi Daniel mengatakan Ferdi Sambo bisa dihukum berat ataupun ringan, tergantung juga terhadap motif yang dilakukan. Menurut Alwi, motif sejatinya harus diungkap karena motif tersebut akan melahirkan kehendak dan juga unsur kesengajaan. Kemudian Elwi Daniel pun mengilustrasikan perbuatan melanggar hukum melalui contoh kasus. Hal itu untuk memberikan pemahaman bahwa motif seorang pelaku penting untuk diungkap. Misalnya ada seorang pelaku A mencuri ayam di kota A, pelaku B mencuri ayam di kota B, kemudian juga pelaku C melakukan hal yang sama, yakni mencuri ayam di kota C. Pelaku A dijatuhi hukuman selama 3 bulan, kemudian pelaku B dijatuhi hukuman selama 6 bulan, sedangkan pelaku C dijatuhi hukuman selama 9 bulan. Meski melakukan tindakan pidana yang sama, ketiga pelaku itu dijatuhi hukuman yang berbeda. Nah, itulah yang menjadi penting, kata Elwi. Perbedaan motif dari ketiga pelaku yang membuat hukuman pidana para pelaku bisa berbeda. Berdasarkan ilustrasi contoh kasus tersebut, Elwi mengungkap motif hukuman yang dijatuhkan. Demikian informasinya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Reka Nur Mahdi, reporter Warta Kota. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara kuasa hukum keluarga Ferdi Sambo, Febri Diansyah, dan Rasamala Aritonang. Untuk pembelaan PC dan Pak FS tentunya misalnya keterangan penting bagaimana dalam komunikasi pembunuhan berencana 340 disyaratkan adanya keadaan yang tenang pada saat
saat adanya rencana sampai dengan pelaksanaan rencana tersebut, terjadi tindak pidana tersebut, si pelaku dipersyaratkan dalam keadaan. Untuk menilai keadaan tenang tadi Profesor Elwi Daniel juga sama seperti yang disampaikan oleh ahli sebelumnya, Pak Marus Ali, menyampaikan bahwa pentingnya bantuan psikologis untuk menilai keadaan kejiwaan si pelaku pada saat terjadinya peristiwa tersebut. Nah, dari keterangan kemarin, salah satu ahli psikolog Bureni, psikolog itu memang menyampaikan kondisi-kondisi yang sangat emosional dari durasi waktu pada saat pertemuan menerima laporan dari Bu Putri sampai dengan peristiwa terjadinya penembakan di Duren 3 tersebut. Jadi memang kondisi bersyarat itu yang menjadi ukuran nanti untuk menilai apakah kemudian unsur-unsur di 340 tersebut terpenuhi atau tidak. Beralih ke berita lain Tribuners, banjir rob di Kuala Tungkal menggenangi seluruh jalan di Kuala Tungkal, bahkan pusat kota, jalan lintas Parit Gombong, jalan akses keluar masuk Kuala Tungkal. Tak hanya menggenangi jalan, banjir tahunan ini di mana puncaknya pada akhir November hingga awal Desember turut menggenangi rumah warga. Saat melintas jalan banjir yang cukup tinggi, banyak motor yang macet. Selain itu motor menjadi cepat rusak, cepat berkarat, dan tak semua tempat mencuci motor menyediakan siram solar untuk menjaga mesin. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Ade Setiawati, reporter Tribun Jambi. Silakan laporan Anda, rekan Ade Setiawati. Baik, terima kasih. Setiap tahun Kuala Tungkal selalu dilanda banjir tahunan atau yang dikenal dengan banjir rob. Banjir rob menggenangi seluruh jalan di Kuala Tungkal, bahkan jalan lintas Parit Gombong, jalan akses keluar masuk Kuala Tungkal. Akibatnya tidak sedikit motor yang mogok di tengah-tengah melintas banjir. Kuala Tungkal mulai mengalami banjir rob pada akhir bulan September atau awal Oktober, dan debit air semakin meningkat menuju akhir tahun. Sedangkan untuk puncak tingginya banjir pada akhir November hingga bulan Januari. Banjir rob tidak hanya menggenangi jalan di Pemengis, Parit Gombong, ataupun jalan di pusat kota, tapi pada akhir November hingga Desember, banjir mulai masuk ke rumah warga. Untuk tinggi banjir mulai dari setengah meter hingga 1 meter. Untuk saat ini banjir rob di Kuala Tungkal pagi dan sore hari. Air surut dalam waktu 2 atau 3 jam. Namun meskipun air banjir surutnya cepat, seperti di pusat kota juga surut, namun untuk di jalur 2 Parit Gombong tidak surut bahkan hingga malam hari. Banjir rob ini juga selalu dikeluhkan masyarakat karena mengakibatkan motor cepat rusak dan masyarakat harus lebih sering mencuci motor. Akibat dari banjir tahunan ini, selain rumah warga yang terendam dari genangan air asin ini membuat motor cepat berkarat. Tempat cuci motor naik dari 10.000 menjadi 12.000. Belum lagi masyarakat harus pandai memilih tempat cuci motor yang menyediakan siram solar agar tidak berkarat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Ade Setiawati dari Tribun Jambi. Selamat bertugas kembali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atau BPBD Sultra mendata ada 49 laporan kerusakan karena terdampak cuaca ekstrim angin kencang yang melanda 2 hari terakhir. Laporan 49 kerusakan rumah warga terdampak angin kencang tersebut berada di 6 daerah di Sulawesi Tenggara atau Sultra. Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik BPBD Sultra, Dedet Ilnari Yusta mengatakan, 6 daerah yang terjadi kerusakan dampak cuaca ekstrim angin kencang, yakni Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Bombana, Kolaka, dan Bau-Bau. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Laude Ari. Reporter Tribun News Sultra, silakan laporan Anda, rekan Laude Ari. Terima kasih rekan Justina. Selamat sore Tribuners. Ya, terus kali sejak 2 minggu terakhir Provinsi Sulawesi Tenggara dilanda cuaca ekstrim berupa angin kencang dan hujan deras. Kemudian di dalam kemarin dulu di wilayah Sulawesi Tenggara diterpa cuaca ekstrim angin kencang dan badai yang terjadi di beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan ada 49 kerusakan yang dilaporkan ke BPBD Kabupaten Kota, ke BPBD Sultra. Laporan kerusakan ini terdapat di 6 kabupaten berupa kerusakan rumah warga. Kemudian ada pula
tambak nelayan milik warga dan sejumlah lapak yang ada di kota Bau-Bau. BPBD Sultra mendata bahwa dari 6 kabupaten ini yang terdiri dari Kabupaten Buton, di Kabupaten Buton ada 42 rumah warga yang mengalami rusak karena diterpa angin kencang. Kemudian di Kabupaten Buton ada 13 rumah rusak dan sekitar 100 lebih jiwa yang terpaksa mengungsi karena rumah mereka tidak bisa dihuni sementara. Kemudian di Kabupaten Bombana ada 1 rumah yang rusak karena tertimpa pohon. Dan kemudian di Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Busur juga ada rumah warga yang rusak. Kemudian di Bau-Bau sejumlah lapak milik pedagang di Pasar Wameo, Kabupaten Bau-Bau mengalami rusak karena diterpa angin kencang, kemudian disertai dengan arus dari laut karena Pasar Wameo berada di pinggiran laut sehingga banyak lapak dari warga yang mengalami kerusakan. Kemudian dari BPBD juga terus melakukan pemantauan dari sejumlah daerah mengingat fenomena cuaca ekstrim yang yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara ini akan terus terjadi sampai di awal tahun 2023. Demikian rekan Justina yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih atas laporan Anda, rekan Laudari dari Tribun News Ultra. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kabid Penanganan Darurat dan Logistik BPBD Sultra, Dedet Ilnariusta. Beberapa hari terakhir ini kami sudah menerima laporan tentang kejadian bencana terkait dengan himbauan dari BMKG bencana cuaca ekstrim. Ya. Dan saat ini sudah ada 6 kabupaten yang melaporkan terjadi bencana. Kalau untuk ininya kita belum bisa pastikan apakah dia skalanya besar atau skalanya kecil atau menengah. Kita masih menghimpun laporan-laporan yang masuk dari 6 kabupaten ini, diantaranya Kabupaten Kolaka, kemudian Buton, Bau-Bau, Bombana, Buton Tengah, dan Buton Selatan. Nah, semuanya ini terjadi karena adanya cuaca ekstrim, yaitu angin kencang. Sementara untuk daerah-daerah lain kami masih mengharapkan agar tetap memantau lokasi-lokasi yang memang rawan cuaca ekstrim, utamanya di pinggir laut, ya, masyarakat yang bermukim di pesisir pantai itu agar dipantau, dan juga dengan adanya pergantian tahun ini kami juga mengharapkan agar kewaspadaan dari tiap-tiap kabupaten kota, khususnya untuk BPBD dan lintas terkait, agar lebih intensif lagi dalam memantau lokasi-lokasinya, termasuk lokasi-lokasi untuk pariwisata. Bintang sinetron dan presenter Yeyen Lydia terlihat sangat awet muda meski usianya yang hampir 50 tahun. Kulit wajah dan tubuh Yeyen Lydia masih terlihat kencang. Paras wajahnya pun masih cantik dan begitu segar. Yeyen Lydia mengakui selain berolahraga, perawatan menjadi kunci atau tips awet mudanya dan juga menjaga penampilannya agar tetap cantik. Ia mengaku memang dari dulu sudah menyukai olahraga. Wanita berusia 44 tahun ini memastikan usahanya menjaga penampilan bukan semata-mata untuk menggait atau demi menjaga hubungannya dengan lelaki saja. Terlebih saat ini Yeyen kembali menjanda usai pernikahannya dengan Karebet Pramudiarto resmi bercerai di tahun 2021. Wanita kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, 5 Mei 1978 tersebut meyakini ia tak akan mendapatkan hasil terbaik jika merawat tubuhnya demi laki-laki. Yeyen Lydia memastikan memiliki tubuh dan wajah yang masih kencang dengan melakukan perawatan sebagai bentuk syukurnya kepada Tuhan. Dan lagi kita kan nggak perlu perubahan yang ekstra atau ekstrim yang gimana-gimana kan enggak itu tadi ini aja baru pertama kali aku lahir aku tuh botok aja nggak pernah ini aja nggak pernah, pokoknya belum pernah. Jadi ini
perawatan operasi pertama aku gitu kan. Jadi karena kita mulai ini ya nggak harus keluar lah. Kalau di sini ada yang bagus, lebih ini ngapain mesti jauh-jauh. Berapa lama sih emang Di itu usia proses? segini belum botok, belum filler dan sebagainya. Sekarang mungkin kalau Mbak Rata kan udah hatam nih nyobain ini. Kenapa baru mau jadi berani sekarang gitu kan? Aku jireh. Aku penakut. Aku penakut dulu gini karena satu ada yang belum pernah itu. Yang di filler gitu belum pernah juga. Plus. Proses operasinya berapa lama sih ini yang Proses operasinya kurang lebih 3. Warga desa Semarajaya, Kecamatan Ranto Perelak, Aceh Timur, mengadukan persoalan jalan rusak ke anggota DPRK Aceh Timur, Zulfadli Oyong. Aduan itu disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Menasah Dusun, Blanggadeng, desa dan kecamatan setempat pada Senin 26 Desember 2022. Jalan rusak yang diadukan warga yakni jalan penghubung Dusun Krueng Tuan ke Dusun Sumedang Jaya. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan Seni Hendri, reporter Serambi News. Silakan laporan Anda, rekan Seni Hendri. Ya, terima kasih rekan Yusnita dari Aceh Timur. Dari Kabupaten Aceh Timur dapat saya laporkan masyarakat Desa Semanah Jaya, Kecamatan Ranto Perlak, Kabupaten Aceh Timur mengadukan persoalan jalan rusak ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur, yaitu kepada Bapak Zulfadli Oyong dalam pertemuan yang berlangsung di Menasah Dusun Blanggading, Desa Semanah Jaya, Kecamatan Ranto Perlak pada Senin 26 Desember kemarin. Jalan rusak yang diadukan oleh warga tersebut kepada DPRK yaitu adalah jalan desa penghubung antar dusun, yaitu Dusun Krung Tuan dengan Dusun Sumedang Jaya. Dusun Sumedang Jaya ini juga sering disebut daerah kawasan transmigrasi Kota Terpadu Mandiri, yang mana juga daerah ini juga dicanangkan oleh pemerintah kabupaten setempat sebagai kawasan pengembangan pertanian. Akibat jalan yang rusak ini, warga yang mendiami transmigrasi Kota Terpadu Mandiri tersebut terancam kelaparan. Pasalnya hasil bumi mereka tidak bisa dikeluarkan dan logistik juga tidak bisa dipasok. Kondisi ini sudah berlangsung sekitar beberapa bulan terakhir, apalagi akhir-akhir ini curah hujan sangat tinggi sehingga menyebabkan kerusakan jalan semakin parah. Iqbal, salah satu kepala Dusun Sumedang Jaya, mengatakan jalan yang menuju ke kawasan Sumedang Jaya rusak parah sehingga saat ini tak bisa dilalui menggunakan kendaraan apapun. Akibatnya ekonomi masyarakat lumpuh di daerah itu. Selain itu, Alam Sah, salah satu perangkat desa setempat, juga mengatakan bahwa dampak jalan rusak seperti saat ini dikhawatirkan ratusan warga yang mendiami perumahan transmigrasi Kota Terpadu Mandiri di Sumedang Jaya terancam kelaparan karena hasil pertanian masyarakat tidak bisa dikeluarkan dan begitu juga logistik ataupun sembako tak bisa dipasok. Selain itu, Kepala Desa Semanah Jaya, M. Sabri, berharap dengan kehadiran anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur, Zulfadli Oyong, yang mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, Kepala Desa berharap ada solusi dari pertemuan tersebut. Dari pertemuan tersebut, setelah anggota DPRK mendengarkan keluhan, Kepala Desa berharap mendengar keluhan warga, semoga jalan ke kawasan transmigrasi bisa diperbaiki agar hasil panen petani bisa dikeluarkan dan logistik berupa sembako bisa dipasok kembali. Adapun ruas panjang jalan yang rusak tersebut saat ini yang tidak bisa dilalui sama sekali, yaitu sepanjang 8 km. Selain masalah jalan rusak, warga juga mengadukan persoalan lain, yaitu persoalan konflik gajah dengan petani, yang mana akibat gangguan gajah liar selama ini berbagai macam tanaman milik petani seperti sawit, pisang, dan lain-lain selalu gagal panen. Sementara itu, anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur dari fraksi Partai Nasdem, Bapak Zulfadli Oyong, mengatakan bahwa ia siap membantu keluhan yang disampaikan oleh masyarakat
terkait jalan penghubung dusun yang rusak sekitar 8 km tersebut. Zulfadli berjanji setelah musim hujan reda, nantinya ia akan memasukkan alat berat untuk membuang lumpur pada jalan yang rusak dan memperbaiki titik-titik jalan rusak agar bisa dilalui kembali. Selanjutnya perbaikan secara maksimal akan diupayakan pada tahun 2024 mendatang. Selain itu, anggota DPRK Komisi 2 DPR Kabupaten Aceh Timur ini juga berjanji siap membantu petani yang memiliki lahan untuk mengembangkan berbagai macam jenis pertanian di daerah itu agar petani dapat hidup mandiri. Demikian rekan Yusnida. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Seni Hendri dari Serambi News. Selamat bertugas kembali. Misteri temuan mayat wanita berinisial VS berusia 28 tahun yang berbalut kain terpal putih di pinggir Jalan Raya Jakarta Bogor, wilayah Desa Cimandala, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 15 Desember 2022 lalu akhirnya terungkap. Korban rupanya dibunuh oleh seorang pria sopir angkot berinisial AS alias IR berusia 49 tahun. Diketahui korban merupakan penumpang angkot yang mana pada malam hari kejadian angkot dalam keadaan sepi. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Noval, reporter Tribun Bogor. Silakan laporan Anda, rekan Noval. Baik, terima kasih Justina dan juga rekan-rekan Tribuners. Dapat kami informasikan bahwa pihak kepolisian Polres Bogor akhirnya berhasil mengungkap misteri temuan mayat seorang wanita yang tergeletak tertutup kain terpal putih di pinggir Jalan Raya Jakarta Bogor, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang ditemukan seorang pemulung pada tanggal 14 Desember lalu. Dalam pengungkapan ini, pihak kepolisian menangkap seorang pelaku yang ternyata pelaku ini merupakan sopir angkot dan melakukan pembunuhan kepada korban. Untuk motifnya, jadi pelaku ini nekat melakukan pembunuhan kepada korban karena ingin menguasai barang-barang berharga milik korban dan juga memiliki niat untuk melakukan pemerkosaan kepada korban. Jadi untuk kronologinya awalnya pada Rabu malam tanggal 14 Desember ini korban ini sepulang kerja dia mengarah ke arah Cibinong untuk pulang ke rumahnya dengan menaiki angkot dari arah Kota Bogor. Dan korban ini kemudian menaiki angkot yang dikemudikan oleh pelaku yang sopir angkot berusia 49 tahun ini. Dan di tengah perjalanan si pelaku ini kemudian muncul niatan untuk melakukan pemerkosaan dan juga menguasai barang-barang berharga milik korban. Setelah perjalanan angkot ini sampai ke wilayah Cibinong dan kebetulan juga angkot yang dikemudikan oleh pelaku ini dalam keadaan sepi penumpang, si pelaku kemudian melakukan percobaan pemerkosaan kepada korban. Namun korban ini melakukan perlawanan dengan berteriak minta tolong dan juga menggigit tangan si pelaku. Si pelaku kemudian mengambil pisau yang dari dalam tasnya yang dia bawa, kemudian melakukan penusukan sebanyak 17 kali kepada area punggung korban sampai korban meninggal dunia. Setelah korban meninggal, si pelaku ini merampas atau mengambil barang-barang berharga milik korban seperti ponsel dan juga perhiasan emas, kalung, gelang, dan cincin milik korban. Setelah itu korban dibawa oleh si pelaku dan dibuang di pinggir Jalan Raya Jakarta Bogor, tepatnya di sebuah area kosong di wilayah Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Noval dari Tribun Bogor. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Redoy Sigiro. Pelaku di bagian depan sehingga pelaku dengan korban duduk berdua di depan. Nah, di situ korban memainkan HP-nya, berdiam diri sambil memainkan HP. Disitulah si pelaku mempunyai niat yang pertama untuk memiliki HP tersebut dan harta benda korban karena yang bersangkutan tidak memiliki
Kemudian yang kedua juga ingin punya niat memperkosa korban. Nah, saat mulai melakukan aksinya, korban melakukan pembelaan diri dengan menggigit tangan si pelaku. Nah, disitulah baru akhirnya si pelaku mengambil pisau yang sudah disiapkan oleh yang bersangkutan di tasnya dan melakukan pemusuhan ke tubuh korban sebanyak 17 kali. Ini pinggir jalan, eksekusi di dalam angkot di pinggir jalan. Setelah kemudian korban meninggal dunia, dia mencari tempat pembuangan, dapatlah TKP penemuan mayat yang pada saat itu kita temukan di pinggir jalan karena di situ tanah kosong. Kemudian setelah dibuang, kebetulan di tanah kosong itu ada pasir yang ditutupi oleh terpal warna putih. Nah, maka mayat korban juga ditutupi oleh si pelaku dengan terpal ini. Pencurian terjadi di rumah kosong Jalan Sulawesi, Kampung Sidorejo, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Aksi pencurian itu ketahuan pada Senin 19 Desember 2022 lalu pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Adapun rumah tersebut dalam keadaan kosong yang diduga dimiliki oleh keluarga kaya raya. Informasi lengkap akan dilaporkan oleh rekan Zarfan Muhana, reporter Tribun Solo. Silakan laporan Anda, rekan Zarfan Muhana. Ya, terima kasih rekan Justina. Pesta maling pesta di rumah kosong milik pengusaha di Klaten, mobil hingga sepeda gunung mewah amblas dicuri. Kejadian terjadi di rumah kosong. Kejadian terjadi di Jalan Sulawesi di Kampung Sidorejo, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Dari informasi yang dihimpun, kejadian tersebut diketahui pada Senin pagi. Adapun rumah tersebut kosong, tidak dihuni. Menurut salah satu perawat rumah tersebut milik seorang pengusaha. Tak tanggung-tanggung maling yang menyikat rumah dan barang-barang mewah. Selain sepeda gunung merek Orbea yang harganya setara sebuah mobil dan LCD 50 inch, lampu hias kristal dan peralatan bengkel hingga peralatan lain. Pencuri juga membawa sebuah mobil Range Rover berwarna merah dengan plat KT 1386 WD. Mobil tersebut buatan tahun 2006. Dikonfirmasi oleh AKBP Eko Prasetyo, Kapolres Klaten, membenarkan kejadian pencurian di Jalan Sulawesi tersebut. Saat ini dalam penanganan Resmob Polres Klaten. Sementara itu dari Kapolres Kasatreskrim Polres Klaten, AKP Guruh Bagus mengatakan polisi bergerak cepat untuk menyelidiki pencurian dan menguras barang-barang mewah di Jalan Sulawesi tersebut. Identitas pelaku sudah didapatkan dan sekarang masih tahap pengejaran. Ya, saya kembalikan, terima kasih. Terima kasih laporan Anda, rekan Zarfan Muhana dari Tribun Solo. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita lain, Tribuners. Menjelang tahun baru 2023, 22.000 botol minuman keras atau miras beralkohol dimusnahkan Polresta Bogor Kota pada Senin 26 Desember 2022. Dengan menggunakan mobil stum, puluhan ribu miras ini dilindas habis tanpa sisa. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro berujar, pemusnahan ribuan botol miras ini merupakan kumpulan hasil operasi yang dimulai sejak pertengahan tahun 2022. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Rahmat, reporter Tribun Bogor. Silakan laporan Anda, rekan Rahmat. Ya baik, rekan Justina dan rekan-rekan Tribuners lain ya, dapat kami sampaikan bahwasanya memang pada hari kemarin, Senin, 26 Desember 2022, Polresta Bogor Kota menghancurkan 22.000 botol minuman keras beralkohol. Adapun 22.000 botol miras beralkohol ini didapatkan oleh Polresta Bogor Kota dari hasil sitaan mereka yang dimulai semenjak periode pertengahan tahun 2022 sampai mendekati pergantian tahun 2022 menuju 2022 ini.
dikatakan oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, bahwasanya 22.000 botol miras ini diambil dari beberapa titik wilayah di Kota Bogor yang memang menjual minuman beralkohol yang bisa dikatakan penjualan miras ilegal ini. Tim dari Polresta Bogor Kota melakukan operasinya sampai saat ini, di mana perlu diketahui juga bahwa saat ini Polresta Bogor Kota sedang melakukan operasi lilin menjelang pergantian tahun 2023. Alhasil sebanyak 22.000 botol miras berhasil disita oleh Polresta Bogor Kota dan dihancurkan pada hari kemarin di Mako Polresta Bogor Kota, Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Kemudian kami pun mendapatkan informasi dari Kasat Narkoba Kompol Agus Susanto mengatakan bahwasanya memang ada beberapa titik wilayah di Kota Bogor yang memang sampai saat hari ini masih kedapatan menjual miras ilegal. Salah satunya di seputaran alun-alun Kota Bogor, kemudian di wilayah dekat dengan pusat perbelanjaan Plaza Zambu 2, kemudian di beberapa tempat lain yang memang sudah teridentifikasi, bahkan dari 22.000 botol tersebut merupakan hasil sitaan dari tempat-tempat yang memang sebetulnya sudah di-mapping oleh pihak kepolisian. Dalam sitaan yang dilakukan yang menghasilkan 22.000 botol miras ini, menurut Agus, memang tempat-tempat tersebut kerap nakal walaupun sudah dilakukan monitoring oleh pihak polisi, bahkan sudah dilakukan penyitaan oleh polisi. Mereka masih kedapatan terus menjual minuman miras beralkohol ini di Kota Bogor. Dan tidak hanya itu, Kompol Agus pun membeberkan bahwasanya memang rata-rata konsumen dari miras ataupun pembeli miras ilegal di Kota Bogor merupakan terdapat beberapa pelajar yang memang masih ataupun sudah membeli miras di tempat yang sudah di mapping yang kami sebutkan tadi. Meski begitu, Kompol Agus menegaskan bahwasanya pihaknya terus melakukan monitoring terhadap tempat-tempat yang memang masih menjual miras ilegal di Kota Bogor. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan ketertiban dan keamanan di masyarakat Kota Bogor. Begitu Justina yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Rahmat dari Tribun Bogor. Selamat bertugas kembali. Masyarakat RT 14 Kelurahan Buluh Kasab, Kecamatan Dumai Timur pada Senin 26 Desember 2022 sekira pukul 11:47 waktu Indonesia Barat dikagetkan dengan terbakarnya satu unit rumah bulatan yang berada di Jalan Sungai Siak. Sempat membuat panik warga sekitar karena lokasi kebakaran padat penduduk. Untungnya pemadam kebakaran bersama TNI AL, Polri dan Pertamina cepat datang ke lokasi, sehingga api tak merambat ke bangunan lainnya. Informasi lengkap terkait peristiwa tersebut akan dilaporkan oleh rekan Doni Kesuma Putra, reporter Tribun Pekanbaru. Silakan laporan Anda, rekan Doni Kesuma Putra. Ya, terima kasih rekan Justina. Perlu saya sampaikan memang pada hari Senin, tepatnya sekitar pukul 11.30, masyarakat di Jalan Siak, Kelurahan Buluh Kasab, di RT 14 itu dikagetkan dengan musibah kebakaran, yang mana kebakaran yang menghanguskan itu sekitar satu rumah bulatan milik warga berada di tengah pemukiman padat penduduk. Sehingga dengan kepanikan tersebutlah masyarakat yang juga dibantu oleh petugas TNI AL dan juga Polres Dumai melakukan pemadaman sebelum mobil damkar dari BPBD meluncur ke TKP. Dan alhamdulillah sekitar 15 menit setelah kebakaran itu terjadi, Polres
dan juga petugas BPBD mengerahkan sekitar 12 mobil damkar, yang mana dengan kekuatan penuh tersebut hanya dengan waktu sekitar 15 menit api yang besar itu berhasil dipadamkan. Dan perlu diketahui juga bahwa tidak ada korban jiwa di musibah kebakaran tersebut, karena memang saat itu pemilik rumah yang diketahui bernama Bapak Haji Indra itu sedang berada di luar negeri, yakni di Malaysia, sehingga korban jiwa tidak ada di TKP. Diperkirakan untuk kebakaran tersebut kerugian yang ditaksir bisa mencapai sekitar 1 miliar. Namun untuk penyebab dari kebakaran sendiri saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh pihak Polres Kota Dumai. Seperti itu rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Doni Kesuma Putra dari Tribun Pekanbaru. Selamat bertugas kembali. Kabupaten Nunukan mendapat alokasi APBN tahun anggaran 2023 sebesar 1,67 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Nunukan Hanafiah saat menghadiri penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2023 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Nunukan. Total alokasi APBN 1,67 triliun rupiah dengan rincian belanja kementerian atau lembaga sebesar 342,7 miliar rupiah dan transfer ke daerah sebesar 1,33 triliun rupiah. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Febrianus Felis, reporter Tribun Kaltara. Silakan laporan Anda, rekan Febrianus Felis. Baik, rekan Justina dan Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa pada Senin kemarin, Kabupaten Nunukan mendapat alokasi APBN tahun anggaran 2023 sebesar 1,67 triliun. Wakil Bupati menyampaikan hal tersebut saat menghadiri penyerahan DIPA tahun anggaran 2023 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Nunukan. Dia mengatakan tahun 2023 Kaltara mendapat total alokasi APBN sebesar 12,24 triliun dengan alokasi untuk Kabupaten Nunukan sebesar 1,67 triliun. Total alokasi APBN 1,67 triliun dengan rincian belanja kementerian lembaga sebesar 342,7 miliar dan transfer ke daerah sebesar 1,33 triliun. Dalam rangka melanjutkan pemulihan ekonomi nasional tahun 2023, Hanafiah berharap kepada aparatur pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran APBN sesuai arah kebijakan pembangunan. Lebih lanjut, dia sampaikan bahwa semua kegiatan harus dilakukan secara terintegrasi, tidak sektoral, dan tidak berjalan sendiri. Dia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan ketiga tahun 2022 tercatat sebesar 5,72% secara year on year. Sementara di Kabupaten Nunukan, perekonomian pada kuartal 1 tahun 2022 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,27%. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, hal ini membuktikan bahwa di tengah tekanan inflasi global dan ancaman resesi, perekonomian daerah di Kabupaten Nunukan tumbuh impresif. Dia mengatakan ini tanda pemulihan ekonomi semakin menguat. Bahkan Hanafiah menuturkan kondisi ekonomi 2023 diprediksi masih dihadapkan pada ketidakpastian yang kompleks dan rumit. Ketegangan geopolitik antar negara telah menimbulkan perang dan disrupsi rantai pasok yang menyebabkan harga komoditas, pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Hanafiah juga berpesan kembali menegaskan kepada aparatur daerah di Kabupaten Nunukan agar anggaran sebesar 1,67 triliun tersebut agar dimanfaatkan semaksimal mungkin. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Justina di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Febrianus Felis dari Tribun Kaltara. Selamat bertugas kembali.
Beralih ke berita lain Tribuners, setelah 2 hari dilanda banjir, air di desa Salotengga, Kecamatan Sabang Paru, Kabupaten Wajo mulai surut pada Selasa 27 Desember 2022 sore. Bahkan banjir setinggi 120 cm yang merendam 154 unit rumah, 1 masjid, dan 1 sekolah serta menutup akses jalan Poros Sengkang Liu pada Senin 26 Desember kemarin. Pada sore kemarin, jalan poros di desa Salotengga sudah bisa diakses. Beberapa rumah warga pun mulai dibersihkan oleh pemiliknya. Informasi lengkap terkait peristiwa tersebut akan dilaporkan oleh rekan Jabal Kubais, reporter Tribun Timur. Silakan laporan Anda, rekan Jabal Kubais. Ya, silakan laporan Baik, Anda. dari Kecamatan sempat dilanda banjir selama 2 hari. Desa Salok Tengah, Kecamatan Sabang Paru, Kabupaten Wajo mulai surut hingga hari ini, Selasa tanggal 27 Desember 2022 sore. Banjir setinggi 130 cm sempat merendam beberapa rumah warga, 1 masjid, dan 1 sekolah, serta menutup akses jalan Poros Sengkang Liu. Namun, khusus untuk di desa Wanwai, beberapa rumah warga masih terendam banjir, dan 1 sekolah, yakni SD 337 Salok Tengah, masih terendam banjir meski ketinggiannya sudah menurun. Kepala Desa Salok Tengah, Andi Jamaluddin, mengatakan kondisi terkini setelah banjir, warga setempat juga sudah mulai membersihkan rumahnya serta jalanan akses Poros Sengkang Liu kembali dapat dilalui. Dan Andi Jamaluddin juga menambahkan bahwasanya tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada terjadinya banjir susulan. Baik, itu saja yang sempat saya laporkan dari Wajo, Jabal Kubais, Tribun Timur. Terima kasih. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Jabal Kubais dari Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Inspektorat Halmahera Selatan dalam waktu dekat melakukan pemeriksaan terhadap Kades Papaloang, Safri Abdullah. Pemeriksaan itu terkait masalah penyaluran BLT tahap 3 dan 4 tahun 2022 di Halmahera Selatan. Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari tuntutan puluhan warga desa Papaloang di Halmahera Selatan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Nur Hidayat Higani, reporter Tribun Ternate. Silakan laporan Anda, rekan Nur Hidayat Higani. Rekan Nur Hidayat Higani, silakan laporan Anda. Kita beralih ke berita di Manado terlebih dahulu. Tribuners, setelah hari Natal, bahan pokok mengalami kenaikan di Pasar Bersahati Manado, Sulawesi Utara pada Senin 26 Desember 2022.
Kendati demikian, Linda, seorang penjual di pasar bersehati berkata masyarakat tetap membeli meskipun mengeluh masalah harga tomat yang naik drastis. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Tribun Manado, rekan Ferdi Guhuhuku. Silakan laporan Anda, rekan Ferdi. Oke, selamat sore Tribuners. Kembali lagi dengan kami Tribun Manado dari Kota Manado. Saya dapat laporkan bahwa menjelang selesai lepas Natal untuk harga bahan pokok kembali mengalami kenaikan, terutama untuk cabai dan juga tomat. Ini terjadi di Pasar Bersihati Manado, di mana sejak Natal maksud saya, harga bahan pokok ini melonjak naik, yang seperti saya katakan tadi, terutama ini tomat-tomat biasanya dijual dengan harga 18.000, kini naik menjadi 28.000 sampai 30.000, dan cabai biasanya dijual dengan harga 40.000, kini naik menjadi 48.000, dan untuk cabai besar biasa dijual dengan harga 25.000 per kilogram, kini dijual menjadi 30.000. Nah, untuk bawang merah sendiri Tribuners di harga sekarang ini di harga 44.000, sebelumnya dijual dengan harga 52.000. Ada yang naik, ada juga yang turun. Nah, untuk bawang putih sendiri di harga 30.000, sebelumnya itu ada di harga 25.000 per kilogram. Nah, untuk minyak kelapa tetap stabil, ada di harga 13.000 sampai 14.000. Nah, untuk lemon sendiri ada di harga 20.000 per kilogram, dan untuk gula pasir juga masih tetap stabil, ada di harga 14.000 sampai 15.000 per kilogram. Untuk tepung terigu mengalami sedikit kenaikan dari harga sebelumnya 10.000 sampai 11.000, kini ada di sekitar harga 13.000 sampai 14.000 per kilogram. Nah, untuk beras tetap masih stabil di harga 14.000 per kilogram, dan untuk mentega juga tetap stabil di harga 15.000. Linda, salah satu penjual, mengatakan bahwa kenaikan harga ini terutama untuk tomat dan rica karena lagi kekurangan stok dari pengiriman dari Gorontalo kebanyakan, dan ini juga pengaruh karena lepas dari Natal, karena memang sejak Natal banyak kebutuhan yang diburu oleh masyarakat terutama umat Kristen, karena mengingat di acara Natal itu banyak acara-acara yang dilaksanakan sehingga banyak kebutuhan yang harus dicari terutama untuk tomat dan rica, dan akibatnya kekurangan stok akhirnya mengalami kenaikan yang seperti yang saya laporkan tadi. Mungkin itu laporan saya. Terima kasih, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Ferdi Guhuhuku dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita lain, Tribuners, ahli hukum pidana dari Universitas Andalas Elwi Daniel dihadirkan kubu Ferdi Sambo. Elwi hadir dalam sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember 2022. Ahli hukum pidana Elwi Daniel dinilai meringankan dalam sidang lanjutan perkara tersebut. Dalam kesaksiannya di pengadilan, Elwi mengatakan orang yang disuruh untuk melakukan sebuah tindak pidana masuk kategori sebagai orang yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasannya karena orang tersebut hanyalah alat semata dari orang yang menyuruhnya atau pelaku yang mengotaki perbuatan tindak pidana tersebut. Selain itu, menurut Elwi, kategori orang yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi orang dengan gangguan jiwa atau terhadap orang yang melakukan di bawah ancaman. Ia menuturkan orang-orang yang termasuk kategori demikian itu yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Elwi Daniel pun mengungkap sejumlah syarat pelaku tindak pidana bisa dijerat pasal pembunuhan berencana atau pasal 340 KUHP. Awalnya tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati Rasamala Aritonang bertanya terkait unsur pasal 340 berbeda dengan pasal 338 yang hanya pembunuh biasa. Elwi menjelaskan kriteria pelaku tindak pidana bisa dijerat pasal pembunuhan berencana dengan 3 syarat. Pertama, dalam proses pembunuhan berencana, Elwi menuturkan kehendak pelaku melakukan itu harus diputuskan dalam situasi tenang.
Kedua antara timbul kehendak dengan pelaksanaan perbuatan sebagai manifestasi. Dari kehendak itu harus ada waktu yang cukup yang bisa digunakan pelaku untuk merenungkan. Hal itu terkait apakah ia akan kembali untuk tak melakukan kejahatan yang bersangkutan. Ketiga, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga harus dalam kondisi tenang saat melakukan eksekusi. LB juga membeberkan perbedaan dari dua pasal pembunuhan tersebut. Di antara dua pasal ini terdapat perbedaan yang signifikan terkait dalam unsur kesengajaan. Menurut LW, dalam pasal 340 kesengajaan tak berhenti sampai disengaja tersebut dengan sengaja dan dengan direncanakan. Sehingga unsur direncanakan itu merupakan unsur pembeda yang sangat elementer, baik 340 maupun 338. Akan tetapi dalam teori dualistik yang memisahkan antara perbuatan pada satu sisi dengan orang yang melakukan perbuatan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka dalam proses pembuktian itu harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatannya dibuktikan terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru dibuktikan apakah orang yang melakukan perbuatan itu memiliki kesalahan atau tidak. Tidak. Nah, kalau seandainya di dalam proses pembuktian terungkap bahwa perbuatan itu bukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka dengan demikian unsur kesalahan tidak perlu lagi dibuktikan. Tapi sebaliknya, kalau seandainya unsur melawan hukumnya terbukti, untuk kemudian harus dibuktikan apakah orang ini memiliki kesalahan apa tidak. Kalau seandainya ternyata kemudian sekalipun orang itu melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi pada dirinya tidak ada unsur kesalahan, maka dengan demikian si pelaku harus dibebaskan dari hukuman. Ini adalah konsekuensi dari dianutnya azas yang kita kenal dengan sebutan geen straf zonder schuld, atau tiada pidana tanpa kesalahan. Kemudian juga dikenal dengan prinsip lain yang menyebutkan actus non facit reum nisi mensit rea. Artinya tidak ada suatu perbuatan pun yang mengakibatkan orang dihukum atau dipidana kalau maksud orang itu tidak jahat atau tidak. Perayaan Natal hari kedua di Provinsi Sulawesi Utara pada Senin 26 Desember 2022 masih berlangsung meriah. Di wilayah Langoan, Kabupaten Minahasa yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, merayakan Natal berkumpul di pusat-pusat keramaian. Selanjutnya di lapangan Citawaya Langoan sejak sore hari sudah dipenuhi pengunjung yang jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan orang. Kebanyakan yang datang adalah anak-anak, remaja, dan pemuda. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Rio Nur, reporter Tribun Manado. Silakan laporan Anda, rekan Rio Nur. Iya, terima kasih rekan Justina. Jadi pada Senin 26 Desember 2022, hari itu merupakan dirayakan sebagai hari Natal kedua setelah Natal pertama tanggal 25 Desember 2022. Aktivitas di Sulawesi Utara, masyarakat yang beragama Kristen tetap masuk gereja, beribadah di gereja untuk merayakan Natal, di mana setelah gereja itu pada sore hingga malam hari itu banyak orang yang berkumpul di pusat-pusat keramaian yang ada di wilayah masing-masing, khusus di wilayah Langoan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Utara. Warga jumlahnya mencapai ribuan orang berbondong-bondong berkumpul di sekitar Taman Citawaya, Kompleks Pasar Lama Langoan, di mana di sini banyak orang yang datang. Selain itu pedagang juga berkumpul di sini untuk menjajakan barang dagangannya, seperti kembang api, ada juga penganan, makanan ringan. Kemudian toko-toko juga buka untuk melayani para ribuan orang yang datang berbondong-bondong ke tempat ini. Mereka hanya bersilaturahmi antar sesama warga yang datang bersama-sama ke tempat itu. Selain itu, warga juga datang untuk melakukan tradisi pesiar bendi atau naik delman, di mana mereka menyewa kereta kuda yang ditarik dengan kuda untuk keliling di wilayah Langoan. Karena mereka menyewa. Memang cukup banyak
bendi atau delman yang jumlahnya mencapai puluhan ya disewa terus-menerus bergantian oleh orang yang datang, karena memang sudah tradisi di Minahasa bahwa tanggal 25 atau 26 Desember pada momen suasana Natal mereka melaksanakan tradisi naik bendi keliling kota. Perkumpulan warga ini berlangsung hingga malam hari sampai hampir tengah malam, kemudian akhirnya bubar dengan sendirinya. Memang untuk di Minahasa sendiri di wilayah Lengon ini hari yang paling ramai itu tanggal 25 dan tanggal 26. Setelahnya warga sudah beraktivitas seperti biasa. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Rio Nur dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Kembali ke berita sebelumnya, Tribuners, Inspektorat Halmahera Selatan dalam waktu dekat melakukan pemeriksaan terhadap Kades Papaloang, Safri Abdullah. Pemeriksaan itu terkait masalah penyaluran BLT tahap 3 dan 4 tahun 2022 di Halmahera Selatan. Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari tuntutan puluhan warga desa Papaloang di Halmahera Selatan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Nur Hidayat Higani dari Tribun Ternate. Silakan laporan Anda, rekan Nur Hidayat Higani. Di studio pemeriksaan kepala desa itu berkaitan dengan masalah penyimpangan bantuan langsung tunai yang bersumber dari anggaran dana desa tahun 2022, di mana dalam masalah ini puluhan warga desa Papaloang pada hari Senin kemarin mendatangi kantor Inspektorat. Hal ini berunjuk rasa kepada Inspektorat Halmahera Selatan untuk menginvestigasi dengan anggaran dana. Oh ya ya. Ya, silakan dilanjutkan rekan Nur Hidayat. Iya, rekan Justina di studio dan pemirsa Tribuners, terkait dengan masalah penyaluran BLT Desa Papaloang ini, memang sudah diakui langsung oleh Kepala Desa Papaloang, yaitu diakui langsung oleh Kepala Desa Papaloang
pada saat mediasi di Polsek Pulau Bacan, di mana saat itu puluhan warga Desa Pepoloang mendatangi rumah sang kepala desa untuk menagih sisa penyaluran BLT tahap 3 dan tahap 4 yang belum disalurkan. Nah, dari kedatangan mereka sempat menuai keributan dan sehingga itu dilanjutkan mediasi di Polsek Pulau Bacan, di mana dalam mediasi tersebut kepala desa sendiri mengakui bahwa anggaran BLT tahap 3 dan tahap 4 senilai 290 juta itu digunakan untuk kepentingan pribadinya. Nah, setelah dari mediasi itu, warga penerima BLT ini melanjutkan dengan aksi unjuk rasa di kantor inspektorat, di mana dalam aksi unjuk rasa itu selain mendesak inspektorat untuk melakukan audit investigasi, mereka juga meminta dalam waktu dekat ini segera melakukan klarifikasi atau pemanggilan untuk meminta keterangan sang kepala desa. Nah, sementara pihak inspektorat dalam hal ini ketua tim investigasi atau di bagian Irban, inspektur pembantu yakni Husni Mubarak menegaskan bahwa tuntutan dan juga aksi unjuk rasa tersebut akan ditindaklanjuti dan dalam waktu dekat ini jadwal pemanggilan terhadap kepala desa inspektorat yakni Syarif Abdullah ini juga, di mana dari jumlah kerugian jumlah anggaran yang belum disalurkan yaitu sebagaimana itu sebanyak 290 juta. Nah, nanti dari jumlah itu akan dipelajari lebih lanjut untuk ditindaklanjuti baik itu pengembalian dan juga seterusnya. Namun terkait untuk hasil pemeriksaan itu jika terbukti bangunan dikembali, pihak inspektor juga bisa memastikan hasil pemeriksaan terkait dengan BLT ini belum bisa direkomendasikan ke Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan untuk ditindaklanjuti dalam hal ini proses hukum. Akan tapi untuk sementara ada bagaimana jumlah dari anggaran yang bersumber dari dana desa tahun 2002 itu totalnya sebagaimana yang diinformasikan oleh warga senilai 290 juta. Demikian Justina dan Tribuners kami dilaporkan dari Halmahera Selatan dan studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Nur Hidayati Gani dari Tribun Ternate. Selamat bertugas kembali. Ratusan mahasiswa Fakultas Kehutanan Fahutan Universitas Lambung Mangkurat atau ULM menggelar aksi di depan kampus di Banjarbaru. Aksi itu mereka lakukan sebagai bentuk penolakan terhadap usulan perubahan nama fakultas dengan bergabungnya Prodi Geografi Kefahutan. Informasi lengkap terkait berita tersebut akan dilaporkan oleh rekan M. Rahmadi, reporter Banjarmasin Pos. Silakan laporan Anda, rekan M. Rahmadi. Baik, Justina dan juga Tribuners, selamat sore, dapat saya laporkan. Nah, kemarin terjadi aksi di depan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat yang ada di Kota Banjarbaru. Nah, aksi itu dilakukan oleh para mahasiswa karena mereka menolak terkait dengan rencana perubahan nama fakultas yang saat ini bernama Fakultas Kehutanan menjadi Fakultas Kehutanan dan Geografi. Yang artinya juga akan dimasukkan prodi geografi pada Fakultas Kehutanan itu. Nah, alasan mereka juga menolak perubahan itu antara lain mahasiswa mengaku mereka hanya ingin mempertahankan nama fakultas mereka yang artinya tidak ada perubahan menjadi Fakultas Geografi. Nah, kemudian juga mereka merasa program studi geografi dengan program studi kehutanan itu tidak relevan, sehingga mereka khawatir akan berdampak terhadap proses perkuliahan. Nah, kemudian juga selain mahasiswa, para dosen juga satu suara. Para mahasiswa ini menolak secara tegas perubahan nama Fakultas Kehutanan menjadi Fakultas Kehutanan dan Geografi. Nah, para dosen merasa hal itu tentunya akan berdampak bukan hanya terhadap proses perkuliahan, tetapi juga struktur kepengurusan di fakultas
serta juga hingga perubahan kurikulum. Nah, berkaitan hal tersebut, Senat dan juga pimpinan fakultas yang yaitu dekan langsung mengadakan rapat untuk membahas permasalahan internal fakultas tersebut. Nah, dari hasil rapat itu diputuskan semua dosen dan juga mahasiswa membuat pernyataan penolakan, dan pernyataan itu langsung disampaikan kepada rektor Universitas Lambung Mangkurat. Nah, sampai siang tadi juga saya masih memantau di depan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Kota Medan, 17 panggung penolakan masih pasang di halaman depan kampus. Nah, saat saya konfirmasi, para mahasiswa mengaku spanduk-spanduk itu mereka biarkan terpasang sebagai jaminan sampai keinginan yang dikabulkan, yaitu tidak ada perubahan nama fakultas ataupun penambahan prodi di luar Fakultas Kehutanan. Gitu kan di. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan M. Rahmadi dari Banjarmasin Pos. Selamat bertugas kembali. Sikap kami tetap memberikan tuntutan kami, yang mana di situ ada 2 poin tuntutan. Yang pertama yaitu kami menuntut bahwasanya Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat memperjuangkan akan mengenai dicabutnya rekomendasi perubahan nama Fakultas Kehutanan menjadi Fakultas Kehutanan dan Geografi menjadi seperti semula. Kemudian poin keduanya yaitu apabila tidak poin 1 tersebut tidak terlaksana, maka akan kami adakan aksi kembali untuk menindaklanjuti dari permasalahan tersebut, seperti itu. Sikap kami tetap memberikan tuntutan kami, yang mana di situ ada 2 poin tuntutan. Yang pertama yaitu kami menuntut bahwasanya Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat memperjuangkan akan mengenai dicabutnya rekomendasi perubahan nama Fakultas Kehutanan menjadi Fakultas Kehutanan dan Geografi menjadi seperti semula. Kemudian poin keduanya yaitu apabila tidak poin 1 tersebut tidak terlaksana, maka akan kami adakan aksi kembali untuk menindaklanjuti dari permasalahan tersebut, seperti itu. Sikap kami tetap memberikan tuntutan kami, yang mana di situ ada 2 poin tuntutan. Yang pertama yaitu kami menuntut bahwasanya Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat memperjuangkan akan mengenai dicabutnya rekomendasi perubahan nama Fakultas Kehutanan menjadi Fakultas Kehutanan dan Geografi menjadi seperti semula. Kemudian poin keduanya yaitu apabila tidak poin 1 tersebut tidak terlaksana, maka akan kami adakan aksi kembali untuk menindaklanjuti dari permasalahan tersebut, seperti itu. Hari keempat pelaksanaan operasi lilin Kayan 2022, sejumlah kendaraan bermotor terjaring operasi mengangkut minuman keras di Malinau Utara. Kabak Ops Polres Malinau AKP Maat saat dikonfirmasi mengatakan selama operasi gabungan, petugas telah mengamankan ratusan botol minuman keras. Sejak malam tadi hingga hari Senin 26 Desember 2022, sejumlah kendaraan kembali terjaring operasi mengangkut miras di pos pengamanan Desa Salap, Kecamatan Malinau Utara. Dan hasil pemeriksaan ditemukan sejumlah dus minuman keras. Polisi telah mengamankan barang bukti berupa 7 dus minuman keras pagi tadi. Diduga akan diedarkan ke Malinau menjelang perayaan Tahun Baru 2022. Selama 4 hari pelaksanaan operasi lilin Kayan 2022 di Malinau, Polres Malinau telah menyita ratusan botol minuman keras. Sebagian besar diperoleh dari pos pengamanan wilayah Malinau sebelah utara. Minuman keras berbagai merek telah disita dan diamankan di Mapolres Malinau. Polres Malinau bersama personel gabungan lintas instansi mengantisipasi peredaran miras selama Nataru. 2 pos pengamanan di Desa Salap
dan siswa akan dijaga petugas 24 jam untuk mengantisipasi gangguan jelang tutup tahun di Malinau. Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkan capaian kinerja sepanjang tahun 2022. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya telah berhasil menjerat 149 tersangka. Sementara Ketua KPK Firly Bahuri mengungkapkan bahwa pihaknya telah berhasil menyelamatkan aset negara sebanyak 3,32 triliun rupiah sejak tahun 2014. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Ilham Rian Pratama, reporter Tribun News. Silakan laporan Anda, rekan Ilham Rian Pratama. Ya, Justina dan Tribuners, benar. KPK menggelar jumpa pers pada hari ini terkait laporan kinerja selama tahun 2022. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya telah berhasil menjerat sebanyak 149 tersangka korupsi sepanjang tahun 2022. Alex mengatakan terjadi penambahan sebanyak 38 tersangka dari tahun 2021. Alex kemudian melaporkan ihwal para buronan yang belum tertangkap. Di tahun ini, Alex menyebutkan KPK masih memiliki utang untuk menangkap 5 buronan lagi. Dari kelima buronan itu, terdapat nama politikus PDIP Harun Masiku hingga Bupati Mamberamo Tengah Riki Hampagawak. Sementara, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut pihaknya menerima sebanyak 4.623 laporan dugaan korupsi selama 2022. Ribuan laporan tersebut diterima KPK lewat berbagai sarana, mulai dari media sosial hingga aksi demonstrasi. Berdasarkan catatan yang dikantongi Johanis Tanak, laporan dugaan korupsi terbanyak berasal dari DKI Jakarta sejumlah 585 laporan. Sebagaimana diketahui Tribuners, pada hari ini KPK menggelar Hari Bakti ke-20. KPK sendiri telah berdiri sejak tahun 2003. Lembaga anti rasuah itu didirikan pada saat pemerintahan era Megawati Soekarno Putri. Demikian Justina dan Tribunnews. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Ilham Rian Pratama dari Tribunnews. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita lain Tribunnews, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinilai harus membebaskan para terdakwa jika tak bisa membuktikan dakwaannya terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Pembuktian yang dimaksudkan terkait jeratan pasal harus didukung 2 alat bukti cukup. Demikian disampaikan ahli pidana dari Universitas Andalas Elwi Danil. Elwi Danil merupakan saksi meringankan yang dihadirkan kubu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini 27 Desember 2022. Mulanya pengacara Ferdi Sambo, Rasamala Aritonang, bertanya terkait pembuktian pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP. Khususnya pemenuhan 2 alat bukti yang cukup terhadap masing-masing unsur yang didakwakan. Elwi menyatakan bahwa rumusan pidana para terdakwa kasus memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Pasalnya, hukum pidana menganut teori dualistik yang memisahkan perbuatan melawan hukum dengan pertanggungjawaban pidana. Elwi menuturkan seluruh alat bukti tersebut harus dibuktikan secara konkret, merujuk kepada delik yang dijerat kepada para terdakwa. Elwi menuturkan jika nantinya persidangan tak bisa membuktikan dakwaan tersebut sesuai unsur elemen pidananya, maka para terdakwa harus divonis bebas. Dalam kesaksiannya di pengadilan, Elwi pun mengatakan orang yang disuruh untuk melakukan sebuah tindak pidana masuk kategori sebagai orang yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasannya lantaran orang tersebut hanyalah alat semata dari orang yang menyuruhnya atau pelaku yang mengotaki perbuatan tindak pidana tersebut. Selain itu, menurut Elwi, kategori orang yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi orang dengan gangguan jiwa atau terhadap orang yang melakukan di bawah ancaman.
Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diduga setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Verdi Sambo terkait adanya pelecehan seksual di Magelang. Verdi Sambo kemudian menyusun strategi untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340, subsider pasal 338 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Akan tetapi dalam teori dualistik yang memisahkan antara perbuatan pada satu sisi dengan orang yang melakukan perbuatan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka dalam proses pembuktian itu harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan melawan hukum. Jadi perbuatannya dibuktikan terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru dibuktikan apakah orang yang melakukan perbuatan itu memiliki kesalahan atau tidak. Nah, kalau seandainya di dalam proses pembuktian terungkap bahwa perbuatan itu bukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka dengan demikian unsur kesalahan tidak perlu lagi dibuktikan. Tapi sebaliknya, kalau seandainya unsur melawan hukumnya terbukti, untuk kemudian harus dibuktikan apakah orang ini memiliki kesalahan apa tidak. Kalau seandainya ternyata kemudian sekalipun orang itu melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi pada dirinya tidak ada unsur kesalahan, maka dengan demikian si pelaku harus dibebaskan dari hukuman. Ini adalah konsekuensi dari dianutnya azas yang kita kenal dengan sebutan geen straf zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan. Kemudian juga dikenal dengan prinsip lain yang menyebutkan actus non facit reum nisi mensit rea. Artinya tidak ada suatu perbuatan pun yang mengakibatkan orang dihukum atau dipidana kalau maksud orang itu tidak jahat. Saksi ahli hukum pidana Elwi Daniel menyebut hasil tes poligraf Verdi Sambo dan terdakwa lainnya tak bisa dijadikan alat bukti. Menurutnya tes poligraf merupakan mekanisme yang masih bisa diperdebatkan lebih lanjut. Hal itu dikatakan Elwi Daniel saat menjadi saksi meringankan atas terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember 2022. Terutama terkait posisinya apakah sebagai alat bukti atau barang bukti. Oleh sebab itu, ia menilai perlu adanya kesesuaian dengan peraturan. Mengacu terkait penggunaan lie detector, khususnya tes poligraf, Elwi menyebut jika dalam prosesnya terdapat ketidaksesuaian dengan hukum yang mengatur, maka hasil tes poligraf itu mesti dikesampingkan sebagai alat bukti. Sebelumnya hasil tes poligraf terhadap Verdi Sambo CS telah disampaikan saksi ahli dalam persidangan pada Rabu 14 Desember 2022. Dalam hal ini Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu alias Baradae dan Riki Rizal disebut jujur. Sementara hasil Verdi Sambo dan Putri Chandrawati berbohong. Sementara itu Kuat Maruf jujur dan terindikasi berbohong. Kepala Urusan Bidang Komputer Forensik Ahli Poligraf AJ Febrianto Aroshid menjelaskan terkait skor plus dan minus dari hasil pemeriksaan poligraf tersebut. Plus menandakan jika terperiksa jujur, sementara minus menandakan terperiksa berbohong. Dalam catatannya, Sambo dan Putri Chandrawati terindikasi berbohong. Adapun berdasarkan skor, Richard Eliezer dan Riki Rizal dinyatakan memberikan keterangan yang jujur. Terakhir, Kuat Maruf jujur dan terindikasi berbohong. Terkait dengan poligraf, saya kira ini sesuatu aspek yang masih perlu diperdebatkan lebih lanjut. Kenapa demikian? Apakah hasil poligraf itu, poligraf itu merupakan barang bukti atau alat bukti dia? Alat bukti dia. Ada yang menyebut poligraf itu adalah alat bukti, ada yang menyebut sebagai barang bukti. Tapi meskipun demikian, proses penemuan atau proses untuk mendapatkan
hasil tes poligraf itu, tentu ada aturan yang mengaturnya yang harus diacu. Ada standar prosedur yang harus diacu. Seperti tadi saudara penasihat hukum menyebut ada Perkap Polri, ya, Perkap Kapolri, ya, yang mengatur tentang dengan cara bagaimana orang diperiksa. Kalau seandainya hasil yang diperoleh itu dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang mengaturnya, maka tentu hasilnya itu tidak bisa diterima sebagai bukti. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang melawan hukum, maka itu tidak bisa diposisikan sebagai bukti di dalam perkara tersebut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana angkat suara terkait informasi peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. BNPB akan melakukan peninjauan di beberapa lokasi. Keterangan itu disampaikan Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers di Geraha BNPB Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Selasa 27 Desember 2022. Hal tersebut untuk mengantisipasi cuaca ekstrim khususnya hujan yang cukup deras. Sebelumnya peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Erma Yuli Hastin menyebut wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma pun melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui dua jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar. Selanjutnya dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menjelaskan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember 2022 besok. Hujan juga akan meluas di wilayah Jawa bagian barat karena adanya konvergensi secara masif. Erma menerangkan hujan persisten pada 28 Desember 2022 akan terjadi meluas, menjangkau wilayah lain di Jawa bagian barat. Sebelumnya dikatakan puncak musim hujan diprediksi terjadi mulai kemarin pada Minggu 25 Desember 2022. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati. Sejumlah wilayah akan menghadapi cuaca ekstrim, seperti hujan lebat pada periode 25 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Dwi Korita menjelaskan potensi cuaca ekstrim tersebut dipicu oleh beberapa anomali cuaca yang terjadi. Ia menuturkan bersamaan 4 aktivitas tersebut, maka dikhawatirkan atau berpotensi mengakibatkan cuaca ekstrim di berbagai wilayah di Indonesia, terutama bagian selatan Indonesia sampai dengan bagian tengah dan timur. Jadi mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu, untuk Jawa Barat di daerah aliran sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara, ya, terkait dengan potensi hujan ini. Kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI, nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB, juga kita akan melaksanakan TMC. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun. Saya dulu ya, jadi mengantisipasi
cuaca ekstrim, khususnya hujan yang cukup deras begitu. Untuk Jawa Barat, di daerah aliran sungai Sukanegara ada 3 kabupaten, Subang, Indramayu, Sumedang. Itu kami juga berkoordinasi dengan BMKG, Bapak Menteri Perhubungan, BRIN. Di sana ada potensi hujan deras dan bisa banjir menggenang dan mengganggu mudik tahun baru. Nah, itu kita laksanakan TMC. Teknologi modifikasi cuaca sudah dilaksanakan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti pada saat menjelang tahun baru, di mana ada arus mudik gitu, itu bisa aman. Nah, yang kedua untuk di DKI kami tadi sudah bicara, ya, terkait dengan potensi hujan ini. Kami sudah bicara dan dalam waktu dekat BNPB bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI. Nanti pelaksananya BRIN dengan TNI AU, penganggarannya dari BNPB. Juga kita akan melaksanakan TMC. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika ada hujan lebat seperti itu tidak mengganggu dalam proses pergantian tahun. Penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa karyawan swasta yang bekerja di Jakarta boleh bekerja dari rumah atau WFH jika terjadi cuaca ekstrim. Ia menuturkan melalui PPID bisa mengkondisikan masing-masing karyawan swasta untuk bisa WFH. Hal itu dikatakan Heru Budi Hartono saat konferensi pers kerjasama penanggulangan bencana antara BNPB dengan Pemprov DKI Jakarta pada Selasa 27 Desember 2022. Heru menambahkan pihaknya juga bakal menyampaikan imbauan terkait potensi bencana, seperti angin puting beliung pada akhir 2022 hingga awal 2023 mendatang. Dikatakan Heru, kebijakan WFH selain menghindari potensi cuaca ekstrim tersebut juga bisa menekan kemacetan, terutama menjelang tahun baru 2023. Selain itu, ia menyebut Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan BRIN, TNI Angkatan Udara, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta. Dalam hal ini untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim mulai dari 28 Desember besok. Heru menuturkan Pemprov DKI juga memungkinkan melakukan tindakan seperti pengerukan kali hingga teknologi modifikasi cuaca TMC untuk mengantisipasi cuaca ekstrim lainnya. Sebagai informasi, badai besar diprediksi mengancam ibu kota Jakarta dan kota di sekitarnya pada Rabu 28 Desember 2022 besok. Informasi tersebut bermula dari informasi yang disampaikan peneliti BNIN Erma Yulihastin. Ia menyebut wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Jabodetabek berpotensi mengalami badai dahsyat. Erma Yulihastin menjelaskan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma juga melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi dari laut yang berpindah ke darat melalui 2 jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar dan dari utara melalui angin permukaan yang kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menjelaskan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember 2022. Ya, kalau WFH kan kita kemarin Pak Isnawaji sudah bagus tuh menyampaikan berita kondisi cuaca dari tanggal 23 sampai 27, nanti mungkin tanggal 30 sampai tanggal 2. Itu parsial, nanti kita himbau kalau tadi ada bencana puting beliung bisa melalui PPID menjelaskan, mengkondisikan masing-masing pihak karyawan swasta untuk bisa work from home, menghindari kemacetan, bencana, dan pemborosan lah kira-kira seperti itu ya. Kajari Ternate Abdullah memaparkan sejumlah kasus yang ditangani sepanjang 2022. Selain kasus, ada juga capaian kinerja yang telah dilakukan Kejari Ternate sebagai bentuk pelaksanaan tugas. Hal itu sesuai kewenangan Undang-Undang Nomor 11/2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Abdullah melanjutkan dimulai dari bidang pembinaan, bidang intelijen, bidang tindak pidana umum.
Lalu bidang tindak pidana khusus, bidang perdata dan tata usaha negara, dan bidang pengelolaan barang bukti serta barang rampasan. Abdullah berujar kasus korupsi yang ditangani bidang intelijen dan Pitsus hingga dihentikan tercatat ada beberapa kasus, yakni untuk bidang intelijen kasus yang dihentikan, diantaranya pemberian gaji fiktif terhadap 42 ASN di Pemkot Ternate. Kemudian penyelidikan terkait pekerjaan tetrapod Pelabuhan Sulamadaha Hiri mendahului APBDP. Penyelidikan terkait ratusan anggota Satpol PP Kota Ternate yang mengaku dizolimi oleh setiap kebijakan yang diterapkan oleh Kasatpol PP Kota Ternate. Kemudian penyelidikan terkait pekerjaan pembayaran lahan bekas rumah Dinas Gubernur Maluku Utara. Penyelidikan terkait laporan penyerobotan lahan yang dilakukan pihak pengembangan perumahan PT Dagimoy. Selanjutnya pengerjaan kedua kasus yang dinaikkan yakni terkait anggaran dana COVID-19 dan vaksin 2021-2022 di Kota Ternate. Bangunan dua menara Masjid Al-Munawar yang dinilai didanai APBD Maluku Utara. Sementara itu kasus yang dihentikan bidang Pitsus yakni dugaan adanya tipikor dalam pengelolaan tarif pelayanan jasa pemanduan kapal pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 Cabang Ternate 2019-2020. Untuk kasus dugaan TPK pengelolaan dana hibah pada BPKAD Kota Ternate TA 2018-2019. Sementara ini masih menunggu hasil audit dari investigasi BPKP Maluku Utara. Kemudian dugaan tipikor penggelapan gaji ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate 2015-2020 ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyelidikan terkait dugaan tipikor belanja honor tim vaksinasi, belanja konsumsi tim vaksinator, dan belanja snack tim vaksinator. Dalam kegiatan pengelolaan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan di Dinkes Kota Ternate tahun anggaran 2021 ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyelidikan terkait dugaan TPK penggunaan anggaran kegiatan COVID-19 di BPKAD Kota Ternate tahun anggaran 2021 sementara pool data dan pool bucket. Ya, yang kedua penyelidikan tindak pidana vaksinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Ternate yang sekarang sudah ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan, tinggal menunggu penghitungan keuangan negara oleh BPKP Provinsi Maluku Utara. Terus yang masih taraf penyelidikan terkait tindak pidana COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini masih dalam proses penyelidikan yang sebentar lagi akan naik status menjadi penyidikan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Setelah ini masih ada program live update seleb yang akan dipandu rekan kami Danti Wahyu. Dan akhirnya saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Kita masih di Bincang Komunitas. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu ya, yang sepertinya ini udah pakai baju hitam-hitam gitu kan ya. Udah mau pencaksilat, tapi hari ini kita bukan kedatangan tamu pencaksilat, melainkan ini komunitas dari Good Boy, bener ya? Tim Good Boy. Tim Good Boy, oke. Halo tim Good Boy, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke. Mungkin karena di sini ada 2 orang, satu persatu boleh kenalan dulu dong dengan Tribuners dan tentunya sahabat Tribuners di rumah. Kira-kira kesibukannya sekarang ini lagi ngapain nih gitu? Boleh? Iya, Tribuners. Dari saya dulu ya. Iya, boleh. Kalau nama saya Rahmat Ramadan, kesibukannya sih nggak ada sih, baru lulus kuliah aja sih tahun ini, kemungkinan lagi baru nyari kerja aja. Oke, baru lulus ya, baru lulus. Oke. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Emil Hamdubraha. Kesibukan saya sekarang sih masih kuliah, masih mau nyusun lah. Oke, masih kuliah dan masih mau nyusun, artinya masih fresh-freshnya nih ya Tribuners ya. Dan tergabung ke dalam komunitas tim Good Boy. Ini kan sesuai apa namanya ya, Good Boy banget nih, gitu, coba baik-baik gitu ya, kelihatan dari face-nya gitu ya. Nah, mungkin bisa perkenalan juga nih dengan Tribuners di rumah, barangkali ada yang belum tahu. Komunitas tim Good Boy ini komunitas apa sih kalau boleh tahu? Kalau komunitas tim Good Boy itu sebenarnya komunitas motor, tapi kalau misalnya mau di apa ya? Dalam kegiatan kita itu ada yang nggak terlalu ke motor juga sebenarnya. Ada kayak olahraga, ada seru-seruannya juga. Jadi nggak terpaku hanya untuk motor aja Kak, gitu kegiatannya. Tapi overall untuk secara garis besarnya sebenarnya itu tuh komunitas motor ya. Ya. Karena kita terbentuk dari motor. Dari motor. Nah, kalau boleh tahu ini ada kualifikasi tertentu nggak sih kalau untuk masuk ke dalam tim Good Boy ini? Apakah spesifikasinya harus harus motor metik nih, harus Vespa nih, harus tua atau segala macam gitu, ada nggak? Kalau buat kualifikasi sih nggak ada, Mbak. Nggak ada ya? Nggak ada. Okay. Kalau misalnya kita paling cuma kita undang ke grup anak baru, kita ajak ngobrol dulu sama abang-abang yang lainnya, sekiranya emang udah cocok masuk, kita masuk. Jadi kalau untuk kualifikasi yang lebih detail lagi itu nggak ada sih Kak. Nggak ada. Untuk semuanya juga bisa kok. Oke, untuk semuanya juga bisa, yang penting punya kendaraan bermotor tadi ya gitu, dan tentunya punya jiwa solidaritas dan komunitas yang tinggi pastinya. Itu yang pasti sih Kak. Karena yang dibilang tadi bahwasanya di sana gak cuma hanya komunitas motor, tapi juga ada cabang-cabang yang memang kegiatan lainnya ya. Salah satunya olahraga tadi. Olahraga, terus jalan-jalan. Kalau olahraga tuh biasanya ngapain aja tuh kalau untuk olahraga tuh kemarin ada basket kita, terus yang terakhir ini kemarin futsal. Sama tenis mungkin. Itu mainnya memang diagendakan, dipertandingkan, atau memang untuk seru-seruan aja? Diagendakan aja. Diagendakan sebulan pasti sekali. Sebulan pasti sekali. Sekali pasti. Minimal ya. Dan itu beda-beda olahraganya? Iya, beda-beda. Tergantung kalau misalnya lagi pada mau futsal, kita futsal. Kalau lagi pada mau basket, kita basket. Gitu. Dan itu memang dengan anggota-anggota yang lain? Iya, anggota yang lain. Semua. Oke, itu masuk ke dalam salah satu kegiatan kalian gak sih untuk kegiatan dalam tim Good Boy ini sendiri? Iya dong. Masuk ya. Selain olahraga, biasanya kalau di tim Good Boy itu ngapain aja sih kegiatannya? Ya kayak jalan-jalan gitu Kak. Oh, jalan-jalan juga ada ya? Tapi kami menyebutnya bukan dengan jalan-jalan, bukan dengan touring. Kami ada TTA sama TTR. Apa tuh? TTR itu trip to relax. Kalau TTA trip to adventure. Oke, jadi dibagi dua nih ya, dibagi dua. Kalau kita TTR berarti kita kayak touring jatuhnya, keluar kota, kita motoran ke sana. Kayak kemarin kita orang sempat ke Bogor. Bogor itu motoran? Motoran. Wow, berarti komponen gitu ya rame-rame ya? Itu bareng-bareng teman-teman. Berapa orang tuh yang ikut kemarin? Kemarin sekitar 15. 15 orang dengan berapa kendaraan? Masih ada boncengan sih paling 10. 10 ya, tapi itu udah termasuk banyak ya untuk kelas touring naik motor sampai Bogor gitu ya. Nggak encok tapi? Ganti-gantian. Ganti-gantian. Apa sih yang membuat kalian berada di tim Good Boy ini gitu? Kalau dari saya sih saya merasa kenyamanan sih di sini. Kenyamanan? Saya juga dianggap keluarga sama abang-abang. Dan ini keluarga kedua saya menurut saya. Di dalam tim Good Boy itu solidaritasnya sama kekeluargaannya dapat banget sih menurut saya gitu. Kayak yang ada susahan dibantuin sama yang lain, mungkin ada kesibukan yang lain gitu, ditolong gitu ya. Dan lagi-lagi tentang solidaritas itu tadi. Makanya tadi balik lagi ke solidaritas tadi. Oke. Nah,
selain kegiatan touring tadi atau TTR, nah trip to relax. Kalau trip to relax tadi yang kemana? Keluar kota. Kalau adventure? Adventure tuh kita kayak kemarin kita orang sempat ngecamp di Ketapang ya. Iya. Ngecamp ya maksudnya. Lebih ke alam lah. Alam gitu ya. Kayak butuh healing gitu ya. Anak ya. Udah lagi galau. Oke. Nah, selain itu mungkin kita bahas yang ke relax tadi kan ya, udah sampai ke Bogor. Selain ke Bogor pernah kemana lagi? Pengalaman yang dari Bogor sih pernah ke Krui. Pernah ke Krui. Ada yang sempat gak ikut juga, kayak saya juga sempat gak ikut karena ada berhalangan ya buat ikut ke sana. Oke. Itu kalau berhalangan hadir nggak apa-apa nih, nggak dimusuhin, nggak disikutin gitu kan. Karena kan siapa tahu solidaritas gitu kan, jadi saking solidaritasnya kayak yang satu gak ikut dimusuhin gitu. Nggak ada kayak gitu. Harus mengerti juga. Harus mengerti. Oke. Iya. Oke. Jadi memang mempertimbangkan ya. Iya. Berarti jauh-jauh juga ya yang namanya trip to relaxnya tadi ya, ada yang sampai Bogor, terus juga touring ke pesisir barat ya, ke Krui, terus itu kemana lagi tuh? Ke Kalianda juga gitu ya. Berarti seru banget dong kegiatan-kegiatannya. Seru. Jadi kegiatannya nggak boring, kayak cuma ngumpul gitu dong, nggak? Oke. Nah kalau adventure tadi ini menarik juga nih, karena kan nge-camp gitu ya, terus minep bareng itu kan saling menumbuhkan rasa solidaritas gitu ya. Selain pernah ke situ kemana lagi dong? Iya. Kalau yang adventure sih baru ke situ doang dikit. Iya baru ke situ sih. Tapi agenda terdekat ini ada nggak mau rencananya mau adventure lagi? Trip to relax sih tahun depan. Oh tahun depan. Kita orang pengen ke Bali. Rencana. Ke Bali. Naik motor. Belum tahu sih, itu masih dipertimbangkan kalau ke Bali. Cuman ya pengennya sih kalau bisa motoran boleh. Waduh, itu sangat menantang sekali gitu ya. Naik motor, naik mobil aja kadang udah pegelnya gimana gitu ya, apalagi naik motor. Tapi ya nggak masalah, itu pilihan dari teman-teman tim Good Boy. Barangkali merasa tertantang gitu ya untuk touring sampai ke Bali naik motor gitu kan, kita bakalan undang lagi kalau memang itu bisa naik motor ke sana ya. Karena kita penasaran juga tuh kan, namanya berkendara jauh itu kan pasti nggak mudah. Ada tipsnya, terus juga ada persiapannya yang mungkin cukup matang gitu kan ya dari teman-temannya. Oke. Selain kegiatan yang memang berkaitan dengan hal-hal tadi, ada apa lagi tuh? Hal-hal mungkin dalam kaitan bidang akademisnya gitu? Kalau akademis sih enggak sih. Kayak tugas bareng gitu atau? Ya, kalau tugas bareng yang tertentu aja. Ada yang udah kerja gitu ya, oke. Oke, berarti member dari tim Good Boy ini nggak cuma hanya mahasiswa aja ya, berarti kan memang ada yang sudah bekerja, ada yang masih sekolah juga, ada yang masih sekolah juga. Wow, berarti kan memang welcome banget nih untuk semua ya. Untuk semua umur sih ya, enggak. Keren sih, keren. Kalau boleh tahu ini berdirinya sejak kapan nih komunitas ini? 2019 itu berdirinya 9 September 2019. Itu baru kayak kumpul-kumpul aja sebelum terbentuk di komunitasnya. Tapi kalau terbentuk komunitasnya dan memang dikukuhkannya sudah berapa lama? Baru Maret tahun ini sih. Maret tahun ini? Iya. Wow, oke, berarti masih baru ya? Iya, masih baru. Kenapa butuh waktu yang lama dari 2019 baru mengkukuhkannya di 2022 ini? Karena kita orang juga memikirkan buat strukturalnya ya, biar lebih rapi. Lebih rapi lagi di strukturalnya. Dan biar kekeluargaannya juga biar lebih dapat feel-nya. Berarti ada struktur organisasi, terstruktur pengurusannya ada. Itu terdiri dari apa aja tuh? Dari paling atas ada advisor. Kami menyebutnya dengan advisor itu sebenarnya itu penasehat. Penasehat. Di bawahnya penasehat ada konstruktor, itu pembina. Terus di bawahnya ada leader, ketua. Habis itu co-leader, wakil. Habis itu di bawahnya ada enforcer, itu komdis. Terus yang di paling bawahnya dari komdis ada administrator. Oke, dan kalian di sini hadir sebagai administrator tadi ya, mewakili dari tim Good Boy ini. Nah, apa sih hal-hal yang kalian dapatkan bergabung di tim Good Boy ini? Banyak sih Kak, contohnya kayak misalkan kayak ada pekerjaan gitu, dapat dikasih info gitulah, dibagi share kerjaan gitu. Yang pasti relasi sih. Iya, relasi. Bukan fun-fun aja ya? Iya, bukan pasti relasi. Dalam tim Good Boy ini.
Ada relasinya sih. Iya, relasinya luas banget sih menurut saya kan. Iya. Karena abang-abangnya juga banyak link-link. Jadi memang merasa terbantu banget ya dengan adanya tim Good Boy ini. Kalau kalian sendiri sudah bergabung sejak kapan nih di tim Good Boy? Kalau saya baru tahun ini Januari. Januari tahun ini. Iya, Januari Kak Rahmat. Lalu Kalau saya udah dari awal. Dari awal tuh berarti? Dari awal komunitas 2019? 2019. Wow, 2019 sudah lumayan cukup lama ya? Dari awal terbentuk sampai dengan sekarang gitu. Nah, apa sih ada kegiatan yang fun lainnya nggak? Yang kegiatan mingguan atau kegiatan harian gitu kali? Kalau kegiatan mingguan itu ada forum biasanya Kak. Forum mingguan, iya. Biasanya ada di kopi kosan tadi. Kopi kosan itu? Jadi headquarter kita lah. Headquarter ya, atau kayak base camp gitu ya sebutnya. Kami sebutnya Haki. Itu ada di mana tuh tempatnya? Di Jalan DI Panjaitan, di depan SD BPK Penabur. Oke, jadi memang ada base campnya dan juga kegiatannya setiap minggu jelas ya. Ada diskusi tadi. Itu diskusi kalau boleh tahu diskusi tentang apa tuh? Kalau itu untuk kegiatan kayak bahas kegiatan bulanan ke depannya atau kayak uang kas gitu juga, bahas kayak keanggotaan juga bisa, atau event-event selanjutnya mau ngadain atau apa gitu, acara apa lagi. Bakalan ada event-event besar gak sih untuk kedepannya gitu yang akan direncanakan lah inginnya gitu? Ini yang lagi dijalanin sih ada event turnamen Mobile Legend. Oh, turnamen Mobile Legend itu dari tim Good Boy yang menyelenggarakan? Tim Good Boy yang menyelenggarakan. Keren. Itu bakalan akan dilaksanakan kapan tuh? Tanggal 21 sampai 22 Januari. 21 sampai dengan 22 Januari. Itu dari anggota-anggotanya berarti yang menjadi panitia ya? Iya, benar. Dan sekarang memang masih mempersiapkan hal itu? Masih dipersiapkan dulu lah. Ini masuk ke dalam kegiatan bulanan kah? Atau apa tuh kegiatan Mobile Legend ini? Dalam rangka apa? Kalau kegiatan bulanan enggak sih. Mungkin emang karena apa ya, kita orang pengen inilah buat pengen membuat ngadain event yang di luar motor gitu di luar jadi motor, karena kan game. sebelumnya motor. Oh, berarti sebelumnya memang motor ya? Iya, ada event motor. Event motor apa tuh? Seperti apa? Matic Ambiar kemarin Kak. Oh, Matic Ambiar. Kalau Matic Ambiar tuh gimana tuh dia? Kayak San Mori gitu Kak, terus ada acara konsernya. Oh, ada konsernya. Iya. Undang bintang tamu apa? Undang beberapa artis kayak apa? Kipas Tua. Kayak Kipas Tua. Gestarnya. Iya, gestar Kipas Tua juga. Ada koploannya juga. Ada koploannya juga. Wow, keren banget ya. Berarti komunitas tim Good Boy ini nggak hanya berbicara seputar solidaritas saja, tetapi memang kegiatan-kegiatan tiap bulannya selalu direncanakan dengan matang ya, Tribunars gitu. Dan kemarin berarti udah berjalan ya, itu udah berlalu ya berarti yang Matic Ambiar tadi. Nah, kalau Matic Ambiar itu berarti dia khusus Matic aja? Yang sebenarnya diterkhususkan untuk Matic, cuman kalau misalkan ada yang di luar Matic juga nggak apa-apa, cuman agak jauh aja parkir gitu. Oh gitu. Nah, itu acaranya seperti apa? Apakah mempertampilkan Matic yang paling bagus atau Matic yang dengan apa? Gimana? Kayak ngundang tim-tim yang lain juga, terus mereka tikum di tempatnya masing-masing. Habis itu baru di titik endpointnya di BKR, Bumi Kedaton Resort. Nah, di situ baru ada acaranya. Kayak tadi ada Kipas Tua tadi, ada bintang tamu yang lainnya juga. Jadi di situ kayak ada semacam konser, motornya dikumpulin di situ, Pak. Jadi konvoy bareng gitu dulu ya, San Mori gitu dulu gitu ya. Nanti titik terakhirnya yang di ada acara itu gitu. Itu dipisah juga sih kalau San Morinya, karena kan apa namanya? Kalau diikutin serta kalian semua gitu. Kalau misalnya ikutin 15 tim ikut 15 yang berangkat kan takutnya terjadi kendala di jalan. Jadi makanya disuruh masing-masing tim. Biar lebih safety lah kayak gitu, Pak. Misalnya ini di sini baru berangkat ke Bumi Kedaton Resort buat endpoint di sana. Oke. Nah, selain dari Matic Ambiar nih yang pernah dijalanin sama tim Good Boy, apalagi tuh kegiatannya? Kegiatannya baru itu sih kayaknya. Baru itu. Gitu, dan Mobile Legend ini yang bakalan datang nanti ya di bulan-bulan Januari ini, coming soon ya. Oke. Dan ini gimana tuh persyaratan kualifikasi untuk tim Mobile Legend ini? Barangkali Tribuners udah mau mempersiapkan diri kan untuk mendaftar gitu? Kalau buat kualifikasi nggak ada sih, daftar aja. Daftar aja. Nggak harus anak motor juga, terbuka untuk. Jadi terbuka untuk umum ya? Iya, terbuka untuk umum Kak. Untuk timnya ada sendiri? Berapa orang diharuskan, berapa tim gitu? Minimal itu 5, minimal 5 orang. 6. Oke, minimal 5, maksimal 6 ya Tribuners untuk satu tim Mobile Legend ya. Iya. Ini termasuk dalam e-sport ya berarti ya, untuk
menyelenggarakannya gitu. Nah kalau kegiatan tahunan gitu ada nggak sih? Nah, kegiatan tahunan kemarin sudah kelar sih. Oh apa tuh? Sunmore Gap of the Year. Oke. Di Metro. Itu baru ngapain? kemarin banget. Jadi sama konsepnya kayak Matic Amder kemarin. Jadi kita tikum masing-masing, kita berangkat ke Metro endpoint di Kopi Alam. Di sana kegiatannya ngapain? Kayak ada ya itu DJ, terus ada seksi dancernya, ada Lady Boss-nya, ada game-gamenya juga, games, quiz. Jadi for fun gitu ya untuk kegiatan tahunannya yang memang ini diadakan oleh tim Good Boy untuk anggota-anggotanya gitu atau untuk secara umum juga? Untuk secara umum sih. Untuk secara umum itu dari Forum Sunmore di Lampung sama tim Hungry. Oke, jadi berkolaborasi gitu ya? Iya, kolaborasi lebih tepat sih Kak. Oke, mungkin ada kendala nggak sih selama kalian ada di tim Good Boy ini gitu? Kendala mungkin meluangkan waktu, kendala mungkin membagi waktu gitu, ada nggak sih? Mungkin waktunya aja sih dari di waktunya kayak ada yang membagi waktunya. Kumpul sama kuliah. Ada yang kerja dia orang sibuk. Ngumpul dari jam 5 sore, sedangkan jam 5 sore aja ada yang belum pulang. Paling nyusul nanti dari jam 8 baru nyusul dan selesai. Jadi memang mungkin terkendalanya karena perbedaan waktu dan kesibukan aja ya. Kesibukan masing-masing per membernya lah Kak. Tapi kalau untuk sekarang sudah tercatat berapa banyak nih member dari tim Good Boy ini? Member tim Good Boy sekitar hampir 30. 30 orang. 30 orang ini tapi memang yang aktif. Aktif, benar banget aktif. Oke. Kalau di luar dari 30 itu ada yang tidak, yang masih gak aktif gitu? Member baru itu. Member baru sih. Member baru mungkin ya karena masih malu-malu mungkin ya. Iya, masih malu-malu. Iya, sekitar 15-an. Setiap open recruitment-nya itu berapa kali tuh dalam 1 tahun ini atau per bulan gitu? Tim Good Boy itu nggak pernah open recruitment gitu Kak. Oke. Jadi kayak tahu dari ini aja lah gitu. Kalau kayak minat mungkin bisa DM atau gitu. Ya nanti dijelasin ternyata kayak gini rangkaian gimana sih cara masuk tim Good Boy-nya gitu. Dijelasin dulu, dikasih tahu baru. Tapi nggak ada kualifikasi tertentu bahwasanya harus sudah 17 tahun dulu atau harus anak ini nggak ada ya. Jadi terbuka untuk umum. Kalau misalkan mau bergabung bersama tim Good Boy itu sangat dipersilahkan. Bisa mungkin hubungi Instagramnya ada. Ada di mana tuh Instagramnya namanya? Tim.goodboy. @tim_goodboy ya, bisa dicari aja Tribuners ya. Atau mungkin ada persyaratan khusus KTP, foto gitu kan? Oke. Jadi langsung kalau di ACC langsung di invite ke dalam grup ya. Di situ ada link ininya kok, link tree-nya. Bisa dipencet, di situ ada WhatsApp 1, ada WhatsApp 2, terus ada TikTok sama Shopee ya. Nah, itu WhatsApp 1 ada WhatsApp saya sebagai Human Resource dari Administrator 2. Terus ada WA leader juga di situ, yang WA 2-nya. Habis itu TikTok tim Good Boy, Shopee tim Good Boy, sama Instagram tim Good Boy. Instagramnya ya, memang masih aktif semua ya, aktif semua. Gitu. Atau ada persyaratan ini lagi nih administrasi gitu, seperti bayar kalau mau masuk bayar berapa? Gitu. Enggak dong. Enggak dipungut biaya sama sekali. Tidak dipungut biaya sama sekali Tribuners, jadi tenang aja. Yang penting ada kemauan tetap stay ya. Tetap stay itu yang paling susah banget kalau untuk di komunitas, benar. Karena kalau untuk ikut-ikutan doang sih rasanya kita nyoba-coba ke semua komunitas bakalan sama aja, tapi kan untuk tetap stay dalam suatu komunitas itu yang diperlukan untuk member lain itu juga gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan dari tim Good Boy untuk Tribuners di rumah nih, gimana caranya kalau untuk mau bergabung atau mungkin informasi lain seputar dengan tim Good Boy bisa dipersilakan nih. Buat Tribuners yang mau join tim Good Boy bisa langsung cek Instagramnya aja di tim.goodboy. Di situ ada, tadi udah dijelasin sama Kak Ilhamnya, ada kontak personnya di situ, bisa di chat lewat WhatsApp atau DM pun juga bisa, nanti bisa dijelasin gimana sih caranya masuk tim Good Boy. Terus juga bisa ya dikasih tahu lewat WhatsApp, mungkin gitu aja sih Kak. Kalau untuk Tribuners yang mau join tim Good Boy. Mungkin informasi tambahan lain ada yang mau ditambahkan seputar dengan tim Good Boy ini? Semua disampaikan. Cukup udah? Oke. Nah, Tribuners, itulah tadi bincang kita ya bersama dengan komunitas tim Good Boy hari ini. Luar biasa banget karena di sini kita mau perkenalkan bahwasanya tim Good Boy ini adalah tim dengan komunitas motor ya, motor secara umum. Jadi all brand, all varian, mau matic, mau gigian gitu ya, boleh semua bergabung dan memang syaratnya tidak dipersulit sama sekali. Jadi cukup
Tribuners kalau memang mau bergabung, berjoin, itu langsung aja hubungi sosial media mereka atau admin yang sudah tertera. Nah, itu sangat mudah sekali Tribuners. Jadi kegiatannya juga udah jelas, tadi sudah dipaparkan ada beberapa kegiatan yang memang for fun banget gitu ya. Dan memang membentuk solidaritas banget nih sebagai komunitas. Dan mudah-mudahan adanya tim Good Boy di sini bisa menjadi referensi dan rekomendasi Tribuners yang belum mempunyai komunitas lain. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan Bincang Komunitas. Masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di sini. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih teman-teman dari Tribun dulu ya. Yang pertama mengenai DPO ya. DPO itu selama tahun 2022 Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Polda Lampung ungkap kasus investasi bodong berkedok trading forex bernilai puluhan miliar. Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung ungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan investasi bodong yang berlokasi di Kota Metro dengan kedok investasi trading forex. Pihak kepolisian sendiri sudah menetapkan 6 orang tersangka, yakni DKW berusia 36 tahun, HS 56 tahun, DK 33 tahun, AS 29 tahun, RRS berusia 44 tahun dan IS berusia 45 tahun. Wadir Krimsus Polda Lampung AKBP Popon Ardianto Sunggoro saat ekspose kasus di Mapolda Lampung pada Selasa 27 Desember 2022 mengungkapkan untuk tersangka DKW saat ini berstatus sebagai DPO dan masih dalam pengejaran petugas. Sedangkan 5 tersangka lain telah ditahan oleh AKBP Popon menjelaskan pihaknya berhasil mengungkap kasus investasi bodong ini setelah mendapati laporan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan investasi bodong di wilayah Kota Metro. Kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap 5 orang tersangka. Diduga para tersangka telah menjalankan bisnis investasi bodong ini sejak tahun 2016. Adapun investasi bodong ini dijalankan para tersangka dengan mendirikan perusahaan bernama PT NSW di wilayah Metro. DKW sendiri merupakan pendiri sekaligus pemilik PT NSW yang mengendalikan seluruh kegiatan operasional. Dari hasil penipuan investasi bodong yang telah dijalankan, para pelaku telah memperoleh uang puluhan miliar dari ratusan korban. Adapun jumlah korban yang tercatat yakni sebanyak 665 orang.
Dari sejumlah dana tersebut, sebanyak 32,2 miliar telah dikelola oleh para tersangka untuk memberikan profit kepada membernya. Sedangkan sisanya yakni senilai 34,3 miliar diduga digunakan tersangka DKW untuk keperluan pribadi. Dari para pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 unit mobil Jeep Willys, 3 unit laptop atau notebook, dan 5 unit ponsel. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah berkas data member hingga data profit dari investasi bodong tersebut. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam dengan pasal 105 Jangto pasal 9 atau pasal 106 Jangto pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perdagangan atau pasal 46 ayat 1 Jangto pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Adapun ancaman hukuman yang diberlakukan yakni hukuman penjara paling lama 15 tahun serta denda paling banyak 20 miliar rupiah. Berita selanjutnya, Kejari Bandar Lampung tetapkan 6 orang masuk DPO kasus pidana umum. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung masih mencari 6 daftar pencarian orang kasus pidana umum atau PIDUM. Kepala Kejari Bandar Lampung Helmi di hadapan awak media dalam refleksi akhir tahun 2022 pada Selasa 27 Desember 2022 mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih mencari 6 DPO untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Helmi mengatakan 6 orang DPO tersebut kebanyakan dari kasus PIDUM dan sudah dirilis ke publik. Menurutnya, para DPO tersebut umumnya dari perkara PIDUM dan sudah inkrah dengan statusnya eksekusi. Sementara itu, sampai akhir tahun 2022 ini, Kejari Bandar Lampung juga berhasil menangkap 2 buronan. Ia mengatakan penangkapan itu hasil kerjasama dengan tim tabur Kejagung, PIDUM, dan Kejati Lampung. Sementara itu, untuk tindak pidana umum yang diterima Kejari Bandar Lampung ada sebanyak 904 perkara. Sedangkan perkara ditunjuk atau P16 sebanyak 901 perkara dan ditindaklanjuti dengan berkas perkara sebanyak 809 perkara. Lalu untuk tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti selama 2022 ada 1.278 perkara. Sementara dieksekusi atau P48 sebanyak 1.089 perkara. Selain itu, pada tindak PIDUM ini Kejari Bandar Lampung telah mengajukan 13 perkara untuk penyelesaian secara restoratif justice. Helmi mengatakan dari 13 tersangka yang diajukan RJ, hanya 11 perkara yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak PIDUM. Berita selanjutnya, pemuda Lampung Selatan tega berbuat asusila terhadap ibu dan adik kandungnya sendiri. ST, pemuda asal Kecamatan Katibung, Lampung Selatan tega berbuat asusila terhadap ibu dan adik kandungnya sendiri. Parahnya lagi, adik kandungnya masih berusia 7 tahun atau masih di bawah umur. Saat ini, ST sudah diamankan oleh aparat Polsek Katibung pada Senin 26 Desember 2022. Kapolsek Katibung AKP Aos Kusni Palah mengatakan pelaku ditangkap setelah adanya laporan dari korban dan aparat desa setempat. Sehingga kasus tersebut langsung ditangani Polsek Kecamatan Katibung guna dilakukan proses hukum sesuai dengan perbuatan pelaku. Berdasarkan keterangan pelaku ST di Polsek Kecamatan Katibung, ia mengakui perbuatannya berbuat asusila terhadap ibu kandungnya sendiri sebanyak 2 kali. Pertama, pelaku berbuat asusila pada ibu kandungnya pada tahun 2021 dan kedua kalinya yakni pada pertengahan tahun 2022 lalu. Menurut Aos, sebelum pelaku melakukan aksinya, ia memaksa dan mengancam akan membunuh ibunya bila menolak dan menceritakan perbuatannya kepada orang lain. Selain ibu kandungnya yang menjadi korban, ST juga mengaku berbuat asusila pada adik perempuannya yang masih berusia 7 tahun.
Perbuatan asusila pada adiknya sendiri juga dilakukan sebanyak 2 kali sejak tahun 2022. Adapun penangkapan pelaku dilakukan untuk mencari keterangan serta melakukan proses hukum terhadap pelaku atas laporan kasus tersebut. Aos mengatakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang-undang lainnya terkait dengan pelecehan dan juga kekerasan yang disertai dengan pengancaman. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Bandar Lampung salurkan bantuan untuk 170 pelaku UMKM dan koperasi. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM menyalurkan bantuan untuk 170 pelaku UMKM dan koperasi. Sebanyak 93 pelaku UMKM mendapatkan bantuan modal masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Lalu 35 koperasi mendapatkan masing-masing 1 lemari, arsip 3 pintu, dan 35 koperasi mendapatkan masing-masing 1 filing kabinet. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan, bantuan permodalan maupun lemari atau filing kabinet yang diberikan ini untuk semakin memajukan usaha para pelaku UMKM dan koperasi. Menurut Eva, usai acara penyerahan bantuan di Gedung Semergo pada Selasa 27 Desember 2022, selain diberi bantuan modal, pelaku UMKM juga diberi kemudahan dalam mengurus perizinan usaha. Bantuan lemari dan filing kabinet sendiri untuk merapihkan berkas-berkas para pelaku usaha koperasi. Eva berharap agar pelaku UMKM maupun koperasi di Bandar Lampung bisa semakin meningkatkan usahanya. Di sisi lain, Eva menekankan agar kedepannya penyaluran bantuan hibah difokuskan pada pelaku UMKM maupun koperasi yang bukan milik pemerintah. Sebab menurutnya bila koperasi yang milik pemerintah sudah mendapatkan anggaran sendiri dari dinasnya masing-masing. Kadis Koperasi dan UKM pemerintah Kota Bandar Lampung, Riana Apriana, menambahkan, melalui kegiatan penyerahan hibah kepada koperasi dan UMKM serta bantuan pembentukan badan hukum koperasi ini diharapkan semakin memotivasi para pelaku UMKM. Berita selanjutnya, warga Gedung Pakuan TBS gandeng organisasi dan komunitas perbaiki MCK Umum. Warga Kelurahan Gedung Pakuan, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung menggandeng organisasi dan komunitas untuk memperbaiki fasilitas mandi cuci kakus atau MCK Umum pada Senin 26 Desember 2022 kemarin. Perbaikan dilakukan lantaran fasilitas MCK di lokasi tersebut kurang berfungsi dengan maksimal. Terlebih di lokasi tersebut warga tidak memiliki fasilitas MCK pribadi di rumah masing-masing. Diketahui fasilitas MCK di lokasi tersebut terdapat 6 pintu, namun yang berfungsi hanya 2 pintu saja. Padahal di lokasi tersebut dihuni sekitar 30 kepala keluarga atau sekitar 114 jiwa, di mana 50 orang diantaranya merupakan anak-anak. Ketua RT 4 LK1 Kelurahan Gedung Pakuan, Bandar Lampung, Muhammad Abduh menjelaskan, pihaknya menggandeng sejumlah organisasi dan komunitas untuk merealisasikan program perbaikan MCK tersebut. Adapun organisasi yang terlibat antara lain World Cleanup Day, International Relation Infographic Space yang didampingi oleh Catch Tips SNF Netherlands Development Organization dan Yayasan Konservasi Waisak Putih serta Karang Taruna setempat. Untuk dana perbaikannya merupakan hasil dari pengumpulan sampah lalu hasilnya dijual dan digunakan untuk biaya sedot tinja. Ia pun mengungkapkan jika MCK merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh warganya. Ia juga menjelaskan jika MCK di lokasi tersebut sudah berpuluh-puluh tahun dibangun, namun sayangnya perawatan kurang memadai. Dan sejak awal tahun ini SNV memprakarsai agar MCK ini kembali berfungsi maksimal dan warganya diminta kembali menjaga kebersihannya.
Berita selanjutnya, belanja Rp500.000 dapat laki angpau senilai Rp150.000 di Matahari Department Store. Matahari Department Store kembali menggulirkan promo menarik untuk pelanggan setianya. Asisten Supervisor Kasir Matahari Department Store Hadi Ismanto mengatakan, kali ini promo yang digulirkan adalah laki angpau hingga Rp150.000. Promo laki angpau itu berlaku setiap hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu di tanggal 26 Desember 2022 hingga 21 Januari 2023. Menurut Hadi, pada Selasa 27 Desember 2022, laki angpau bisa didapatkan pelanggan dengan memetik angpau di pohon keberuntungan. Ketentuan mendapatkan laki angpau, pelanggan harus berbelanja minimal Rp500.000 dalam satu struk. Pada saat pelanggan melakukan transaksi pembelanjaan, pelanggan wajib menyertakan Matahari Rewards. Satu kali pembelanjaan hanya bisa mendapatkan satu laki angpau karena promo tidak berlaku kelipatan. Laki angpau itu berisi voucher belanja yang bisa digunakan untuk pembelanjaan berikutnya di Matahari Department Store. Pembelanjaan bisa sesuai dengan nominal voucher dan bisa sebagai potongan harga jika nominal belanja melebihi nominal voucher. Supervisor Kasir Matahari Department Store Johan Syah menambahkan, promo selanjutnya adalah Matahari Rewards Day yang berlaku pada tanggal 28 dan 29 Desember 2022. Promo ini berlaku untuk pemilik Matahari Rewards Red and Diamond. Di promo ini, jika melakukan pembelanjaan minimal Rp880.000 dalam satu struk, maka pemilik Matahari Rewards Red akan mendapatkan bonus poin sebesar Rp50.000. Sedangkan Matahari Rewards Diamond akan mendapatkan poin sebesar Rp88.000. Bonus poin akan diberikan ke kartu member dari sistem maksimal 10 hari kerja dari periode promo berakhir. Menurut Johan, setiap member hanya mendapatkan satu kali bonus poin selama promo. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.